pulang besok pagi ya Kak Nur. Ya Kak Nur. Udah. Sopan. Aku lagi live ini betul. Aku pikir aku Nurhalisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui apa yang kita lakukan sebagai rutinitas ritual kita kepada Allah. Kita bersyukur melalui ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW kita mengenal Islam, mengenal pencipta langit dan bumi, yang benar, yang hak, yang maha kuasa lagi maha berkasa. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang mengajarkan kita dinul Islam, sehingga kita tidak tergoda oleh kesenangan sementara yang ditawarkan oleh mereka pecinta dunia. Mereka yang datang mengajarkan kita menjadi murid Kristus, tetapi kita menolaknya dengan elegan. Kita menolaknya dengan ilmu, bahkan kita sampai mengajak mereka untuk berdiskusi, membuktikan kebenaran. Jikalau penyembahan terhadap Kristus itu adalah sebuah kebenaran, maka mereka pasti bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan kepada kita sisi kebenarannya. Tapi alhasil sampai detik ini tak ada satupun dari mereka yang mampu memberikan jawaban yang jelas, tegas, terukur dan terpercaya sesuai dengan logika sehat manusia. Malam ini kita kembali mengajak teman-teman kita non-muslim untuk membahas tema kita ini. Waktu dan tempat disilakan. Semangat malam, saudara Juki Dokter. Party lu semua, party dulu Jo. Telur babi menetas. Begitu. Bang Juma. Iya bang. Ini Apa bang? besar layarnya. Bentar ya, aku bikin apa dulu agak ganteng dikit lah biar apa. Oh siap. Silakan dibuat ganteng abang. Mirip-mirip kayak orang Jerman gitu lah. Kalau kayak gini kan jelek kali jadi. Oh gitu ya. Bagus lah tuh. Kayak gini agak ganteng-ganteng gini lah. Ganteng ya? Kayak gini lah agak ganteng dikit. Kalau nggak tadi kan jelek kali itu. Makin ganteng aja abang ini. Abang dari mana? Katolik? Dari Kristen. Oh, Protestan berarti abang? Protestan lah. Pokoknya Kristen lah. Iya. Oke bang, itu ada tema tuh yang bagus untuk dikaji. Temanya apa itu Bang Jum? Itu temanya bagus. Fitnah Dajjal. Dajjal ini apa ini Bang Jum? Kristus palsu. Oh, berat kali bagi saya ini karena belum saya kaji nih Kristus palsu ini.
Kok bisa Anda sudah jadi pengikutnya kok? Masa berat? Abang udah jadi pengikutnya, orang seberat gimana pula abang ini ah. Kristus palsu temanya. Iya, fitnah Kristus palsu. Berarti kalau kita definisikan yang literalnya artinya Mesias palsu berarti. Iya, itu pintar. Berarti juru selamat palsu. Benar sekali. Oh lama, aku ikutin aja lah. Aku ikutin aja gimana? Coba dijelaskan lah palsunya seperti apa itu. Iya, baik. Terima kasih abangku Jeki Doktor. Jadi gini, kalau Mesias yang asli mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu satu-satunya Tuhan yang betul dan mendudukkan dirinya sebagai utusannya atau rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesias asli mengajarkan bahwa tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan atau dihapuskan atau dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Itu. Dan yang ketiga, Kristus palsu mengajarkan bahwa orang-orang Farisi membentuk satu ajaran baru di luar Yahudi dan pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu abang. Itulah Kristus asli. Kalau yang palsu, ya jelas mengajarkan Adam mewariskan dosa kepada manusia. Itu Kristus palsu tuh. Adam menyebabkan manusia terusir dari Eden. Lalu dosa manusia yang diwariskan oleh Adam ditebus dengan jalan Tuhan turun ke bumi, menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Itu salah satu daripada ajaran Kristus palsu. Begitu bang. Kira-kira Kristus palsu yang dimaksud itu selain daripada Yesus itu siapa itu kira-kira Bang Juma itu? Yang diibadahi setiap hari Minggu. Oh, artinya yang diibadahi setiap hari Minggu yaitu Yesus lah ya. Yesus palsu ini maksudnya Yesus yang mana? Yesus yang tertulis di dalam Perjanjian Baru yaitu 4 Injil kanonik ataukah ada Yesus yang lain lagi? Yesus yang datang kepada Paulus, yang datang ke Ananias, yang datang di Pulau Patmos, itulah dia. Yang keluar dari kubur hari ketiga, itulah yang palsu. Tapi kan Kristen juga menyembah kepada Yesus yang belum datang, Yesus yang datang sebelum Rasul Paulus itu menjadi rasul. Enggak ada orang Kristen menyembah Yesus sebelum Paulus jadi rasul, enggak ada. Bahkan Kristen belum ada, sebelum ada Paulus Kristen belum ada. Iya, oke lah. Sebelum ada Paulus memang Kristen belum ada, tetapi yang disebut itu pengikut jalan Tuhan. Nah, yang Bang Juma harus tahu bahwasan kekristen yang sekarang itu kami menyembah kepada Kristus ataupun Yesus yang tertulis di dalam 4 Injil kanonik, bukan di dalam iya kalau memang Bang Juma beranggapan bahwasan dalam Kisah Para Rasul itu adalah Kristus palsu, tapi kami menyembah kepada Kristus yang tertulis di dalam 4 Injil kanonik. Nah itu dia. Yesus asli, Kristus asli justru menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Sementara antara Yesus asli dengan Kristen muncul sosok asing yang mengaku Yesus, di mana dia mengajak orang-orang di luar Yahudi menuhankan dirinya. Sedangkan Yesus asli, mana ada dia pernah mengajarkan orang-orang nyembah dirinya. Dia mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai rasul. Berarti beda antara Yesus yang datang kepada Bani Israel
dengan Yesus yang disembah hari ini oleh saudara kami Kristen. Gitu abang. Oke, Oke, Yesus yang dianggap palsu, yang datang-datang mengaku menyuruh untuk menyembah Dia sebagai Tuhan, itu yang dimaksud oleh Bang Juma itu Yesus yang tertulis di dalam 4 Injil kanonik atau Yesus yang mana ini? Iya, di dalam Bible kanonik itu ada 2 Yesus minimal. Digabung menjadi satu dalam gereja. Jadi digabung antara Yesus yang adalah rasul dengan Yesus adalah yang palsu, itu digabung. Seakan-akan orang Kristen ini hanya mengikuti satu Yesus. Padahal kalau kita urai, Kristen itu mengikuti 2 Yesus. Yesus asli dan Yesus palsu digabung menjadi satu. Coba Bang Juma uraikan dulu, menurut perspektifnya Bang Juma, sesuai dengan kajian yang sudah dikaji oleh Bang Juma, bahwasan begini loh Dr. Jeki, saya telah menemukan bahwasan ada tertulis di dalam Perjanjian Baru, khususnya 4 Injil kanonik. Di sini saya mencoba untuk mengkajinya, ternyata saya menemukan Yesus palsu. Lalu yang keduanya itu saya mengkaji di dalam kitab-kitabnya Rasul Lukas, di dalam Kisah Para Rasul. Saya juga menemukan bahwasan di sini ada kriteria namanya Yesus palsu. Nah, kira-kira yang dituduhkan oleh Bang Juma ini, tapi sebentar sebelum saya lanjutkan, Bang Juma masih kenal saya nggak ini? Iya, Pak Bom Bom kan? Masuk angin, Pak Bom. Ini bos. Iya tahu. Kok kamu ganteng? Meme bos. Iya, kok kamu ganteng, kan biasanya jelek kali. Enggak lah, ini kan Kena petir. pakai filter. Oh, filter. Berarti aslinya memang ganteng ya. Oke, saya lanjutkan lagi, Bang Juma. Maksud saya itu begini, Bang Juma. Hai. Saya nggak lama nih, karena saya masih ada keperluan. Nah, begini Bang Juma. Kan mungkin Bang Juma itu merasa bahwasan Bang Juma sudah mengkaji yaitu 4 Injil kanonik, dan juga Bang Juma sudah mengkaji tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas. Nah, kira-kira kriteria yang dianggap sebagai Yesus yang palsu itu Bang Juma temukan di kitab yang mana? Matius 24. Oke, Matius 24. Oke, ini sangat menarik. Matius 24 ayat berapa ya? Oke. 4 dan 5. Matius 24 ya. Coba kita kaji. Saya nggak lama nih Bang Juma, nanti naikkan aja ke yang lainnya. Nanti lain kali lah kita diskusi lah. Iya. Matius 24. Kamu kok ganteng? Ya memang aslinya ganteng, kok macam mana? Oh iya betul. Ini kan masih muda, jadi mungkin penampilan saya kurang begitu oke, mungkin uangku belum ada kan. Sekarang mungkin aku udah kerja, mungkin ada uang, jadi bisalah skincare. Kok sisker? Masker. Skincare. Makanya Masker. Bang Juma juga skincare lah. Oke lah, saya coba cari tahu dari ini dulu, nanti setelah itu Ya silakan. Masolang generasi. Aduh, buah-buah dede. Matius 24 ayat berapa tadi? 4, 5, 23, 24, 25, 26. Ini kita mengambil Matius 24 dari ayat 3-nya, ini konteksnya adalah permulaan penderitaan. Oke, kita ngambil dari 24 sampai sekian lah ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya supaya jangan sampai ada orang yang mau menyesatkan kalian. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Oke, deru perang ini sudah berbicara tentang konteks hari penghakiman. Nah, mungkin di sini Yesus akan mencoba memberikan kriteria ataupun dia memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwasan akan ada pengajar-pengajar palsu. Nah, kira-kira
Bang Juma sudah menemukan pengajar palsu itu yang mana? Di ayat yang mana kira-kira? 23 sampai 26. Masih di Matius 2 ini juga? Matius 2, iya betul. 24. Matius 24. Jadi di 23 berapa? 23 tadi ya? Iya, sampai 26. Oke, saya mengambil dari 22 ya, biar di sini saya bisa menangkapnya ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang-orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah, kira-kira ini ayat dipersoalkan tentang siapa kriteria itu? Yang datang kepada Paulus. Makanya baca sampai 36. Yang datang kepada Paulus berarti saya menyimpulkan mungkin di dalam Kisah Para Rasul 9 atau 22 gitu. Iya, betul sekali. Oke, menarik. Nah, kira-kira di dalam Kisah Para Rasul 22 itu, ketika Rasul Paulus melihat cahaya ke atas, maka terdengarlah suara dari atas dan mengatakan kepada Paulus bahwasan aku adalah Yesus. Nah, kira-kira Yesus di situ mengaku sebagai Mesias atau bukan tuh Bang Juma? Dia tidak mengaku Mesias, tetapi dia mengaku Yesus yang kau niaya. Kalau dia berbicara mengenai Yesus, sudah pasti berbicara dengan Mesias. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, 11, 12, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Jadi aku itu. Artinya di dalam Kisah Para Rasul 22 ataupun 9 kita tidak menemukan bahwasan Yesus yang dianggap palsu oleh Bang Juma tadi mengaku sebagai Mesias. Sepakat ya? Tidak ada kata Mesias ya. Tetapi dia hanya memperkenalkan nama sebagai Yesus. Sepakat ya? Kalau dia sudah mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya, berarti rujukannya ke Mesias. Yesus sama dengan Mesias. Karena begini Bang Juma, Yesus di dalam Perjanjian Baru 4 Injil kanonik itu dia mengaku bahwasan aku adalah juru selamat. Nah, iya tahu. Kalau juru selamat, maka dia mengaku sebagai Mesias. Nah, sekarang kita coba kaji, setelah Yesus terangkat ke surga, lalu dia datang dalam berupa cahaya untuk menemui Rasul Paulus. Kira-kira dia mengaku sebagai juru selamat nggak di situ? Udah pasti dia mengaku juru selamat, karena dia mengatakan pergilah, aku akan memimpinmu untuk mengajarkan kamu kepada keselamatan. Kan itu. Makanya Paulus Yesus di situ diperintahkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 22 atau 9 itu bahwasan Yesus mengarahkan Paulus untuk pergi ke satu kota di Damsyik untuk menemui namanya Imam Ananias. Jadi udah nanti lain kali aja lah, nanti kita diskusi. Intinya malam ini saya sudah senang melihat Bang Juma karena udah lama juga. Saya berapa kali scroll, saya lihat Bang Juma sering live, ku tengok penontonnya terlalu banyak sekarang. Iya, itu karena dirimu nggak ada lagi di peredaran. Jadi penontonmu lari ke aku. Oke lah, nanti lain kali baru kita diskusi Bang ya. Nanti besok atau lusa saya naik lah nanti ya. Iya. Tapi ini gelar doktor nggak naik jadi prof belum? Nantilah. Nanti. Oke. Iya. Oke. Naikkan yang lain dulu. Nanti lain kali baru kita diskusi lah. Aku masih ada tamu nanti. Oke. Siap. Tapi Bang Juma masih ingat 500K ya? Iya, ingat. Oke lah. Mas Solang. Lanjut. Saya naikkan dulu cucunya Paulus. Mana dia? Cucunya Paulus nggak nyangkut. Enggak sabar.
Oke, kita kirim ke beberapa pendeta, teman-teman. Mana tahu mereka mau berdiskusi dengan tema kita ini. Ya toh? Mana tahu kita si Torus kenapa kau nangis? Enggak bang. Kenapa itu musiknya ribut kali? Oh sorry bang. Oke gas. Iya, ini ponaannya pendeta Leo bukan? Bukan bang. Leo siapa nih? Oh, ada, aku lagi cari pendetaku. Leo yang mana? Pendeta gereja mana bang? Gereja HKBP. Oh, HKBP mana? Ya, HKBP mana bang? HKBP itu yang di dekat ini Ancol. Jauh ya bang? Ngeri ya bang? Segan aku 5.000 bah. Ya, aku cari dulu pendetaku ya. Oke bang, thank you ya bang sudah invite Iya. lalu ditolak. Oke, makasih. Gimana ini teman-teman? Karena aku nggak tahu ini caranya. Gimana caranya? Kenapa pula kayak gitu ya? Diputuskan bang, diputuskan. Aku cari pendetaku dulu. Cari kemana bang? Udah pada pulang bang. Kenapa ini? Udah dulu. Apa sih? Udah pada pulang bang, mau cari kemana? Udah malam itu bang. Aku mau cari mereka dulu. Aku kangen mereka. Udah Nanti malam aja ini, ya. lah cari bang. Welcome my brother. Thank you my brother. Main bang sekali bang. Apa sih ini? Aku cari pendeta dulu. Nanti aja. Oke. Selalu brother. Iya, oke ya, sorry ya. Dilepaskan Bang, dulu. bye. Oke, makasih saudara Sitorus. Alamak. aku segan, Mbak. Gak semua harus kita temani diskusi kalau bukan dari orang-orang yang memang tujuannya mau berdiskusi, meskipun namanya Sitorus kan. Tapi kan bedanya. Maksa kali dia, teman-teman. Apa itu maksudnya? Dia kirim aku tolak, Aku kirim aku tolak, nggak mau dia lepaskan aku. Gimana itu saudara-saudara sekalian? Kaget nanti dia. Kalau kita tanya dia berkaitan dengan bahasan agama kan heran nanti. Kan tidak semuanya tahu. Benar nggak teman-teman? Kita cari yang senior-senior dulu. Nah, kemana mereka ini? Kok pada menghilang ya teman-teman? Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, sambil kita nunggu teman-teman non muslim ya. Jadi pembeda antara ajaran yang berasal dari utusan Tuhan itu sudah pasti tidak akan bertentangan dengan seniornya. Maksudnya senior itu nabi sebelum dia. Kalau Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam itu ajarannya sejalan terkait dengan misi para nabi. Tapi ada satu yang berbeda. Setelah tiba-tiba saja tadinya nabi kok berubah menjadi Tuhan kan gitu ya. Nah, ini
yang mencurigakan, teman-teman. Halo, selamat malam. Halo, malam Bang Juma. Malam juga dari Kristen, Bang. Iya, Bang. Oke, silakan buka kameranya. Katolik, Protestan. Katolik, Bang. Katolik, silakan. Mau nanya dulu nih, Bang. Buka kamera dulu, Bung. Kenapa begitu? Harusnya buka kamera aja dulu, baru itu tanyalah. Kenapa lari ini Padahal kan kita cuma mau diskusi baik-baiknya sama kalian. Bukan mau ribut, kita mau berdiskusi, berdialog. Ya, kalau perlu berdebat juga nggak apa-apa, selama masih dalam batasan yang normal, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kayaknya Pendeta Leo ini trauma, trauma berat dia, teman-teman. Kenapa ya? Teman-teman yang kita angkat kok nggak nyangkut ya? Jaringan kah? Halo, semangat malam. Itu kan? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita kenalan dulu, saling kenal satu sama lain, habis itu kita diskusi. Halo, semangat malam. Kan? Kenapa ya? Apakah ada yang salah, teman-teman sekalian? Sabar, pelan-pelan kita aja satu-satu. Pak Rehu Tagaul, Pendeta Johan Gaming. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo Bang, udah tambah error aku abangku, tambah error aku bangku. Kenapa bisa? Kenapa? Oten bilang gimana inilah abang, Oten bilang itu Abraham lah duluan daripada Musa abangku. Pusing kepala aku abang. Aduh. Memang Abraham duluan. Lah katanya lebih duluan daripada Musa. Gimana lah ini ceritanya ini? Bukan tambah error kini pusing. Menurut abang siapa lah lebih dulu, Musa atau Abraham? Memang lebih duluan Abraham.
lebih dulu Abraham. Iya, Aduh, lebih dulu Abraham. di mana adakah dalilnya itu abangku? Tolong Bukan dulu ada obati dulu keeroranku ini abangku. Abraham itu punya 2 anak, Ismail. Maksudku abangku, yang dimaksud itu abang, apakah duluan Nabi Musa lahir daripada Nabi Abraham? Siapakah yang membebaskan umat Israel dari tanah penjajahan, dari tanah Mesir? Apakah Musa atau apakah Abraham? Itulah abangku, itu. Ten bilang di sana Abraham lah yang duluan. Berarti Abraham lah yang membebaskan Israel dari tanah Mesir. Kan gitulah, Bang. Bukan Musa lagi. Sedangkan yang kita pahami Musa lah yang pertama, abangku. Ya kan? Aduh, makin error aku tapi dibikin di room loading. Udah makin error aku, abangku. Aduh. Sedangkan kita yang dimaksud itu kan Musa lah yang duluan. Kan? Karena Musa tidak pernah diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Kan? Sedangkan Abraham diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Kan itu. Makanya Musa lah yang dulu. Kan itu, abangku. Aduh. Kalau kita melihat ya, antara ajaran yang dilakoni oleh teman-teman Kristen, ada jarak dari Nabi Musa berdasarkan Bible ke Nabi Abraham. Ya, berarti kita berbicara mengenai tahun sebelum Masehi. Itu kurang lebih 900 tahun. Kurang lebih 900 tahun Abraham, lalu Musa. Ya, Musa ke Yesus. Musa ke Yesus kurang lebih 1400 tahun atau 14 abad. Sebenarnya nggak ada masalah di situ. Kenapa harus bingung? Kalau perikopnya itu, abangku, Musa lah yang lebih dulu, baru Abraham. Karena Abraham itu, Musa kan lebih dulu diutus. Lagi dijajah ini, diperbudak oleh di Mesir di sana itu. Musa lah membebaskan umat Israel dari dari perbudakan itu. Kan itu yang membelah laut itu loh, yang membelah laut itu Musa Ya, lah itu. Iya tahu. Tapi kan tidak mungkin. Abraham itu kan belakangan. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub kemudian memperanakan Lewi, Lewi kemudian memperanakan Kehat, Kehat memperanakan Amram, Amram memperanakan Musa. Jauh kali pun. Jadi siapa antara yang membebaskan apa ini, abangku, umat Israel ini dari perbudakan Musa. itu? Musa kan? Iya. Apakah Musa diizinkan Allah itu menginjakkan kaki di tanah perjanjian? Kan tidak. Bukan tidak. Bukan tidak. Karena umatnya Nabi Musa yang melakukan pembangkangan terhadap perintah Elohim. Sampai umatnya Nabi Musa itu tidak diizinkan. Dan kalaupun diizinkan, Nabi Musa punya kaum itu selalu menolak. Malah
suruh Tuhan turun ke bumi untuk berperang mengusir orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Oke abangku, bolehlah kita Gitu. terima itu. Berarti menurut abang, apakah hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa atau kepada Abraham? Musa dong. Berarti duluan diturunkan. Berarti Abraham belum lahir ya? Musa belum lahir. Belum. Abraham itu kakeknya Musa. Itu ya. Apakah Iya, masa salah, lebih tua Musa daripada kakeknya? Salah. Iya, salah lah. Kalau Nabi Musa lebih tua dari Abraham, lucu itu. Oke. Jarak mereka itu Kalau kurang lebih 900 tahun. Tapi kan boleh kita simak itu ya, abangku. Karena Musa tidak pernah diizinkan Allah itu menginjakkan kaki di tanah perjanjian, ya kan? Sedangkan Abraham diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Itu dia di dalam kitab. Iya. Makanya kita pusing juga ini. Yang mana ini? Makanya tambah error kita ini. Sedangkan Iya, sedangkan Abraham Allah tidak mengizinkan. Iyo. Sedangkan Abraham di itu kitab Abraham itu kakeknya Musa. ya, mana ini makin pusing kita ini. Makin pusing kita. Kalau kita simak-simak ini di apa ini abangku dalam kitab ini makin pusing kita ini. Soalnya kan Musa tidak pernah diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Nggak ada Di tanah hubungannya perjanjian itu. itu loh. Sedangkan Iya, Abraham, tahu. sedangkan Abraham diizinkan. Kan itu makanya kita makin pusing. Aduh, yang mana ini yang benar ini bangku? Jadi Tambah yang dijanjikan tanah oleh Tuhan Elohim di dalam kitabnya Yahudi itu adalah Bani Israel. Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dari tanah perbudakan. Itu tak ada hubungannya dengan Abraham. Abraham itu tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Sedangkan Bani Israel cucunya pernah diperbudak oleh Mesir. Berarti di zaman Abraham belum ada hukum Taurat ya? Belum. Masa iya sih? Iya. Taurat itu ada di zaman Musa. Masa iya ya? Iya, iyalah. Jadi gimana ini ya? Sedangkan kalau di sini kita pelajari ini selama ini ya Musa tidak pernah diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Sedangkan Abraham diizinkan Allah menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu. Gimana ini? Abraham tidak pernah dijanjikan. Kita gimana? aja lah, kita makin pusing nah, menyimak sajalah kita dulu, menyimak. Nanti kita Oke. bisa simpulkan ya. Oke, kita mute saja dulu. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Dari Katolik, Selamat Protestan. malam. Ya, Tan. Kristen. Oke. Ini terkait tema fitnah Kristus atau fitnah Dajjal terhadap Nabi Adam alaihissalam. Fitnah yang bagaimana, Bang? Mengatakan Nabi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah
yang dilakukan oleh Kristus palsu melalui Paulus. Iya. Ya, bagaimana? Ya, Tapi fitnah kan ini bang, gimana? kalau menurut saya bang, kalau misalnya dibilang fitnah, kita kan sekarang bisa mengalami namanya kematian. Jadi tua dan mati. Kalau dibilang dulu itu sebelum Adam memakan buah yang terlarang itu, Adam itu prospeknya itu bisa hidup seterusnya bang. Bukan cuma 70 tahun, bukan cuma 900 tahun, tapi seterusnya bang. Karena dia memakan buah itu, maka di mata Tuhan dia mati sebelum satu harinya Tuhan. Yaitu satu harinya Tuhan, kalau kita baca di kitab Alkitab itu sama dengan 1000 tahun ya. Jadi cocok dia mati sebelum satu harinya Tuhan, yaitu 900 tahun lebih ya. Bang, kedengaran nggak suaraku? Iya, kedengaran. Tetapi satu Jelas, hal yang jelas, satu hal yang perlu saudara pahami, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Elohim, bukan Tuhan, tetapi iblis. Tidak pernah Tuhan menjanjikan Adam untuk hidup kekal di Eden. Itu nggak ada. Nggak ada di mananya bang. Memang tidak tercatat dia hidup selama-lamanya di situ. Memang nggak ada itu. Tapi prospeknya di situ engkau harus menamai atau mengerjakan seluruh ini, menamai satu persatu semuanya binatang yang ada di bumi ini kan, itu pekerjaannya, dan mengelola sebuah taman kecil yang namanya Taman Eden itu menjadi seluruh bumi bang, Taman Firdaus di seluruh bumi. Tapi sayangnya Adam gagal melakukan hal itu karena sewaktu itu Taman Eden itu masih berskala kecil saja bang waktu itu. Makanya mereka diusir dari taman itu, dan Adam di situ dikatakan dia telah jatuh dalam dosa. Kan Tuhan bilang engkau debu, maka engkau akan kembali ke debu. Jadi karena Adam dibuat dari debu tanah, jadi dia akan kembali ke debu tanah akibat dari dosa. Kan sebelumnya Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu kan bang? Karena si Adam jatuh dalam dosa, makanya Tuhan mengatakan hal seperti itu karena dia telah melanggar perintah dari Tuhan itu sendiri, yaitu tidak boleh engkau memakan buah yang baik dan mengenai yang baik dan yang jahat, seperti itu bang. Ya, jadi boleh nggak saudara tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan bahwa Adam akan kekal di Eden? Bentar bang, saya kasih ayatnya. Iya, silakan. Silakan bang. Bentar bang ya. Oke. Bentar. Oke, izin ya. Memang di sini bang, sorry bang, menunggu bang, mengantuk kali ya.
Jadi gini Bang, memang tidak ada di situ dikatakan bahwa Adam hidup selama-lamanya, tapi dia diberi tugas untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kehidupan yang sangat lama Bang. Contohnya di sini ya, di Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan Allah berkata kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bumi, Berkuasalah kan? atas ikan-ikan di laut dan burung di langit. Di bumi kan? Bukan di Eden. Ya, dikatakan di sini beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dikatakan bumi. penuhilah bumi dan taklukkan itu. Ya, Kuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung Ya. di langit dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di bumi. Itu tugas daripada Adam. nah, di bumi. Sebelum dia melakukan dosa di Kejadian 1. Ini Ya. berarti membutuhkan prospek kehidupan yang panjang di bumi, Bang. Tapi setelah dia berdosa, akhirnya prospek untuk menaklukkan bumi ini jadi tertunda, Bang, karena dia harus mati dan beranak cucu dan sebagainya. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi tidak ada dosa yang diwariskan Adam kepada keturunannya, itu nggak ada. Nggak ada. Tetapi Kristus palsu datang Kalau nggak ada, membisik. Bang, kita jadi kalau nggak ada, Bang, kita jadi ini dong, Bang. Maksudnya kalau misalnya nggak diwariskan, mungkin kita bisa hidup kekal, Bang. Seperti yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Itu kan berarti Yesus tahu, Bang, bahwa manusia ini bisa hidup kekal, Bang. Prospeknya lama di bumi. Itu dijanjikan seperti itu karena sebelumnya Adam telah melanggar perintah dari Tuhan. Makanya dikatakan inilah hidup yang kekal itu di Yohanes 17 ayat 3, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di sini ada dua pribadi yang harus dikenal, Bang. Dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi Yesus Kristus yang diutus di Yohanes 17 ayat 3 itu. Jadi, Bang, kalau dikatakan di situ menurut ayat itu, inilah hidup yang kekal itu. Jadi kalau misalnya kita beriman, Bang, kita bisa hidup kekal, Bang. Jadi pertanyaannya di sini, Bang, kehidupan kekal yang di mana, Bang? Apakah di bumi atau di surga yang Yesus maksud ini? Itu terjawab, Bang, di doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saya tidak ngarang cerita, tapi ada tertulis di ayat Alkitab ya. Nanti bisa dicek apa yang saya bilang ini. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi di Yohanes 17:3 itu dikatakan kehidupan kekal. Ini merujuk kepada doa Yesus, Bang. Di Matius 6 ayat 9 dan seterusnya. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga, Bang. Apa maksud dari doa Yesus ini, Bang? Maksud dari doa Yesus ini, Bang, agar bumi itu sama keadaannya sama seperti di surga, Bang. Kalau kita lihat keadaan di bumi, Bang, seperti apa, Bang? Pasti kacau balau, Bang, ya, penuh kejahatan dan sebagainya, Bang, ya. Pokoknya penuh penderitaan lah hidup di bumi ini. Hampir 90% umat di bumi kayaknya menderita, Bang. Daripada yang senang-senangnya, daripada yang kaya. Jadi gitu. Jadi Yesus mengajarkan kepada muridnya agar berdoa kehendak di bumi terjadi sama seperti di surga. Karena di surga, Bang, dikatakan di situ tidak ada penderitaan sama sekali di surga. Nah, ini, Bang, ayat-ayat tadi yang saya bilang ini itu tergenap di Wahyu 21 ayat 3 dan 4, Bang. Mungkin Abang bisa bantu baca kali ya. Ini kita bahas tentang Adam Ya, mewariskan dosa, kan gitu. Ya, ini saya ceritakan karena dia tidak bisa kita merujuk ke satu ayat, tapi ini ada berentetan ayat-ayat lainnya, Bang. Jadi kalau Nggak, misalnya cuma satu, kayak misalnya Maksudnya gini, ya
Oke, ini yang kita bahas ini, ada nggak Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Menurut kitabnya Yahudi. Karena menurut Paulus ada gitu loh. Iya bang, di kitab ini apa, melalui satu orang maka semuanya jadi berdosa bang. Di kitab Roma, di kitab Nah, Roma itu kan itu. di Roma 5 ayat 18 sampai 19 seperti itu bang. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristus palsu telah melakukan fitnah keji kepada Adam. Kristus palsu datang kepada Paulus, mengutus Paulus untuk melakukan fitnahan terhadap Adam agar manusia terjerat dengan tipu dayanya gitu. Gak ada Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Oh ada di Roma, ya Roma itulah si palsu datang kepada Paulus itu melakukan penipuan. Tapi ini cocok bang, coba dibuka di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Coba baca di situ. Di Kejadian 2. Apakah itu membahas tentang dosa diwariskan kepada keturunan Adam? Ya bang, jadi di sini kesimpulannya Allah memperingatkan Adam bahwa jika ia memakan buah yang terlarang, ia akan mati. Di Kejadian Adam. 2 ayat 16 dan 17. Adam kan? Iya bang. Nah, yang saya tanya mewariskan dosa ke keturunannya itu di mana tertulis? Ya karena Adam dan Hawa orang tua pertama kita bang, jadi otomatis begitu Adam mempunyai anak, jadi anaknya itu juga akan mewarisi dosa dari orang tuanya bang. Nah itu kata siapa? Sama-sama kayak penyakit, sama kayak penyakit biasanya kayak penyakit genetik yang pasti akan menurun ke anaknya juga kan biasanya seperti itu bang. Itulah yang diwariskan oleh Kristus palsu kepada Anda sampai Anda berani menjangkali Tuhan, di mana Tuhan justru mengatakan, aku memberkati Abraham dengan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Kenapa justru Anda menjangkali Tuhan? Karena adanya bisikan Kristus palsu melalui Paulus kepada saudara. Kalau menurut saya ini cocok bang dengan kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan bang ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini dikatakan pada hari. Jadi pada hari di sini seperti yang saya bilang di awal tadi bang, satu hari Allah itu Iya, 1000 tahun. itu untuk Adam kan? Ya? Itu untuk Adam kan? Ya untuk Adam. Ya terus kenapa? Jadi pada hari engkau memakannya, Ya terus engkau kenapa akan ada mati. fitnah? Jadi memang ternyata tidak sampai pada. Ya. Ya gimana? Terus kenapa dipitnah kalau dia mewariskan dosa itu kepada keturunannya? Dalilnya mana? Kan gini loh bang, anggaplah ini Adam ini manusia pertama seperti cetakan kue bang. Kita ini hasil produksinya. Otomatis kalau kita misalnya cetakan dari kue yang penyok itu, kita cetakannya juga ikut penyok bang. Seperti itu logikanya bang, karena dia manusia pertama kan bang. Tadi kan Adam diberkati, keturunannya laki dan perempuan diberkahi. Kenapa dikutuk? Iya, betul. Mana dalilnya? Kalau Adam, kalau diberkati dalilnya ada, tapi kalau dikutuk ada dalil nggak? Kalau yang saya baca sesuai kitab Kejadian ini bang, jadi seperti itu bang. Iya, justru itu yang kucari. Kalau tidak ada Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya, lalu Paulus mengatakan Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya, berarti Paulus ini sedang memfitnah.
seperti bukan memfitnah sih Bang. Jadi kenapa Alkitab itu dikatakan lengkap? Karena yang dimaksudkan dari buku Taurat itu disampaikan oleh Paulus. Jadi seperti ini. Perhatikan bahwa di dalam Taurat ayat-ayat ini menunjukkan Adam berdosa. Kayak tadi di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, kitab Kejadian 3 17 sampai 19. Dikatakan di kitab Kejadian 5 ayat 3 juga. Jadi perhatikan bahwa di dalam Taurat ini ayat-ayat ini menunjukkan Adam berdosa, dihukum mati dan kemudian mempunyai keturunan. Tetapi di ayat ini tidak secara langsung menyatakan bahwa dosa diwariskan kepada semua manusia. Nah, itu nggak ada. Penjelasan yang lebih langsung tentang hubungan Nggak di sini ada, penjelasan itu nggak yang ada. lebih langsung tentang hubungan antara dosa Adam dan seluruh umat manusia terdapat dalam kitab Roma. Ya, ayat 12 sampai itulah. 19 dan kitab 1 Korintus 9 ayat Itulah 22. yang itulah yang saya katakan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Anda baca Kejadian 3:15-nya. Apa kata Tuhan di sana? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau wahai iblis dan keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Artinya di situ terjadi permusuhan antara iblis dengan Adam dan anak-anaknya. Nah, ketika ada Kristus datang kepada Paulus, mengatakan dirinya sebagai Yesus, lalu memfitnah Nabi Adam, berarti ini musuhnya Nabi Adam. Musuh Nabi Adam itu iblis kan? Betul? Iya. Berdasarkan siapa yang memfitnah Nabi Adam? Iblis atau keturunannya? Yang pasti di sini iblis yang membuat kekacauan yang pertama, Bang. Iya, terus Dibilang yang terus bapak dari yang segala memusuhi iblis. yang memusuhi Adam dan keturunannya siapa? Yang memusuhi Adam dan keturunannya. Iya. Berdasarkan Kejadian 5 nomor 13. Aku Jelas akan iblis, Bang. iblis. Sekarang siapa yang menuduh Adam tanpa ada dalil bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Siapa yang memfitnah seperti itu? Iblis Jadi, atau keturunannya? Gimana, Bang ya? Kan sudah Yang jelas pasti siapa di yang sini siapa yang membenci pertama Adam? iblis. Siapa yang membenci Adam? Siapa yang memfitnah Adam? Pasti dia adalah tangan kanan iblis. Pasti hanya iblis yang memusuhi Adam. Ketika ada tuduhan kepada Adam tanpa ada dasar pijakan firman dari Elohim, kayak Roma 5:12, maka itu pasti adalah iblis. Karena yang membenci Adam hanya iblis. Nah, kenapa Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kalau tidak ada dalilnya? Berarti dengan kata lain, minimal Anda sudah dijerat oleh ajaran iblis yang datang kepada Paulus. Ada lagi satu, Bang, sepertinya. Apa itu? Coba dibuka di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Fitnah kepada Adam lagi nih. Tidak, Bang. Ini mengenai apa yang kita alami sekarang dan di masa depan nanti. Jadi saya coba bacakan dulu, Bang ya. Di ayat ketiga ini yang saya lanjutkan tadi sesuai dengan perintah Yesus, sesuai doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Nah, apa yang terjadi apabila kerajaan Allah sudah memerintah di bumi? Di ayat 3, Bang, dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Di ayat keempat ini yang menjawab, Bang, apa yang terjadi dengan keadaan kita sekarang yang diakibatkan oleh dosa dari Adam. Tapi memang tidak disebutkan bahwa diwariskan dosa dari Adam, tapi ini menunjukkan keadaan kita sekarang, Bang, di ayat 4. Ini di masa depan, Bang. Dan ia akan menghapus segala dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dikatakan maut tidak akan ada lagi.
tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dikatakan segala sesuatu yang lama yang kita alami sekarang, yang diakibatkan oleh Adam itu telah berlalu. Dikatakan di ayat yang keempat ini, dan maut tidak akan ada lagi. Artinya kita bisa hidup selama-lamanya lagi, Bang. Seperti prospek Adam yang paling pertama sebelum memakan buah itu, Bang. Jadi dikatakan maut tidak akan ada lagi. Artinya kita bisa hidup selama-lamanya, Bang, di bumi. Karena di ayat yang ketiga tadi katanya kemah Allah atau kerajaan Allah, Tuhan sudah memerintah atas umat manusia. Manusia tidak diperintah lagi oleh pemerintahan yang sekarang, tapi langsung diperintah oleh Tuhan, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi ini menjelaskan mungkin sedikit mengenai kenapa kita mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh Adam. Karena dikatakan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi, artinya kematian tidak akan ada lagi yang kita alami seperti sekarang, Bang. Di masa depan itu katanya tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dikatakan di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Seperti itu, Bang. Jadi jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang dosa Adam, ayat ini menunjukkan hasil akhir dari tujuan Allah. Akibat dosa dan kematian yang masuk melalui Adam, akhirnya akan disingkirkan. Keadaan yang hilang di Taman Eden akan dipulihkan, sehingga manusia dapat menikmati kehidupan tanpa kematian dan penderitaan di bawah pemerintahan Allah. Ini selaras dengan janji dalam Alkitab di Kejadian 3 ayat 15 yang Abang baca tadi, bahwa Allah akan menghapus pengaruh setan dan akibat dosa, serta dengan kitab 1 Korintus 15:26 yang mengatakan musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut. Jadi musuh kita semua, Bang, adalah kematian, Bang. Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 26. Jadi Wahyu 21 ayat 3 dan 4 ini menggambarkan penggenapan harapan Alkitab bahwa Allah akan menghapus kematian dan penderitaan dari umat manusia, Bang. Seperti itu. Iya, itu nanti di dunia baru. Bukan dunia yang sekarang ini. Ya, iya, itu betul. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Adam difitnah. Kalau di Islam, Adam itu mewariskan ilmu, pengetahuan, kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkarya, mencipta. Itulah yang diwariskan oleh Adam kepada keturunannya. Tapi kalau di Kristen, Adam mewariskan dosa. Jadi Kristen ini sangat membenci Adam. Padahal tanpa Adam memakan buah pengetahuan, orang Kristen akan hidup seperti binatang. Tidak tahu baik dan jahat. Sedangkan telanjang aja mereka nggak tahu. Tapi dianggap itu adalah perbuatan dosa. Adam mewariskan pengetahuan kepada keturunannya sehingga keturunannya mampu kemudian melumpuhkan dan menundukkan dunia. Bayangkan kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bagaimana mau menaklukkan bumi? Kong dia telanjang aja dia tidak sadar, sama seperti monyet. Apakah monyet sadar kalau dirinya telanjang? Tidak, makanya monyet telanjang sampai hari ini. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, ya kita seperti monyet. Oleh karena itu, ketika Adam memakan buah pengetahuan, maka keturunannya memiliki pengetahuan. Sehingga wajar dan pantaslah dia untuk menaklukkan bumi di mana dia diutus sebagai pengusaha, sebagai pemimpin, yaitu yang menaklukkan dunia ini. Baiklah, kami akan menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk menguasai bumi. Bagaimana mau menguasai bumi kalau telanjang aja tidak sadar? Tidak ada bedanya dengan monyet. Ada kelamin, ada nafsu, tapi tidak berotak.
karena tidak makan buah. Harus dia makan buah, pengetahuan itu harus. Supaya dia tahu bagaimana caranya dia bisa menaklukkan bumi. Menaklukkan laut, kapal laut. Menaklukkan daratan, kendaraan bermotor. Menaklukkan udara, pesawat. Bisa Adam dan keturunannya bikin itu semua kalau dia tidak tahu pengetahuan. Mimpi. Jadi fitnahan Dajjal atau Kristus palsu terhadap Adam, bahwa Adam mewariskan dosa, itu udah kebongkar bahwa itu benar-benar adalah fitnah Dajjal sepanjang hadirnya agama Kristen. Sedangkan di Islam Adam mewariskan pengetahuan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum, dan seterusnya. Ayat itu menerangkan bagaimana Adam memiliki kepiawaian, pengetahuan yang sangat luar biasa sehingga ia tahu menyebut nama-nama benda, nama-nama binatang dan seterusnya. Lah kalau Adam tidak tahu mau turun ke bumi mau jadi apa? Sama seperti orang gila, ada jasadnya, ada ruhnya, tapi tidak tahu baik dan jahat, ya orang gila makan sampah. Maka yang sepantasnya kita lakukan hari ini adalah berterima kasih kepada Adam, karena Adam kita mengetahui baik dan jahat. Nah, sedangkan saudara menuduh Adam mewariskan dosa, nyambungnya di mana? Berarti Anda adalah minimal manusia yang sudah kerasukan setan. Karena hanya keturunan setan yang memusuhi Adam. Kalaupun bukan keturunan setan, keturunan Adam yang sudah kesetanan. Masa memusuhi dan memfitnah kakek sendiri tanpa dalil? Orang ini udah kerasukan ini. Makanya Yesus mengajar agar waspada kepada iblis atau Dajjal yang datang menyesatkan. Nah, Anda nggak waspada, malah Anda jadi pengikutnya. Anda memfitnah Adam tanpa dalil. Anda ikut-ikutan Paulus, padahal Paulus itu kedatangan Kristus palsu. Makanya dia mengajarkan seperti itu. Tuhan turun jadi manusia dan seterusnya. Bang, Silakan. boleh izin bentar bang, saya ada telepon dulu ini. Nanti saya Boleh. balik lagi ke situ. Boleh. Silakan. Siap. Thank you bang. Makasih bang. Oke, thank you sama-sama. Injo minakan atau Jepang masih mau aku datang besok. Hatiku bernarasi. Cilla kiulu mesti nampe, peda kiulu mungkin asal modal dogma doktrin. Peda kiulu mesti nampe pernah siru bang siagang bang suma benjol kau tak nuna napakama. Halo semangat kabur. Hanya keturunan iblis yang berdasarkan kemudian di dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu adalah pasukan sibilisis. Halo, semangat malam. Halo. Ya, dari gereja mana abang? Iya. Dari gereja mana ini? PDI. PDI. Oh iya. G Silakan. P Ya, oke. D I. DI. Silakan buka kameranya. Buram saya punya kamera buram, nah dia rusak kamera depan.
Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dibuka. Aku baru tahu kalau ada ini gereja Partai Demokrasi. Oke. Gimana bang? Udah nyimak tadi penjelasan kita terkait dengan Dajjal yang melakukan fitnah besar terhadap Adam. Fitnah terhadap Adam. Iya, Maksudnya fitnah bagaimana begitu? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu fitnah. Fitnah dari mana? Kalau bisa tahu fitnah dari mana? Dari Kristus palsu yang Ada datang ayatnya kepada kah? Ada dalilnya? Roma Maksudnya ada dalilnya 5:12. kah fitnah? Roma 5:12. Roma 5:12. Oke. Itu nanti lama saya cari ya. Iya. Nggak paham Bible ternyata, teman-teman. Seorang generasi. Kenapa pula kambing-kambing ini suka kali sok-sokan menggembala ya? Bukan kau kambing? Kambing. Maling, teriak maling. Halo, selamat malam. Islam Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Singkam aja ki batu rimangka sara. Kayak kenal suaranya. Iya minjo tak kamu jadi pinduan deh. Iya, Kamu yang iya, campo. iya. Iya. Coba aja sih. Alhamdulillah. Kate ya. Oh. Ya alhamdulillah tuh aja singkam aja. Alhamdulillah. Gambar dulu dan ikut yang foto ah. Masa. Iya. Ya saya aja. Oke boleh. Siap. Selamat malam Halo, Bang Juma. Malam juga bang. Dari mana mau kemana? Halo. Ada onde-onde kah? Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. Halo, selamat malam. dari Katolik, Protestan. Protestan. Oke. Tadi mendengarkan uraian saya. Nah, ini dia. Kita boleh mulai lagi nggak, Bang? Baru Boleh, masuk silakan. channelnya Abang nih. Silakan. Apa Abang mau? Abang menanyakan soal apa? Terkait dengan fitnah si Kristus palsu. Kami mengenalnya dengan Dajjal Al-Masih.
yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah Dajjal, fitnah Kristus palsu terhadap Nabi Adam yang nantinya mau melantik dirinya sebagai pahlawan untuk menghapus dosa dunia. Silakan. Adakah dalilnya terkait dengan fitnahan murahan tersebut yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada anak cucunya selain dari ajaran Paulus yang diterimanya dari makhluk asing ketika dia ke Damsyik? Silakan. Sebentar ya. Boleh. Oke, dari berbagai sumber yang saya dapat nih, makna yang Bang Zuma kategorikan tuduhan fitnah Kristus palsu itu bisa berbeda konteks. Ya, kalau dalam teologi, ilmu teologi Kristen, itu istilah Kristus palsu itu untuk memperingatkan seseorang yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Itu satunya. Jadi untuk mengelak untuk menyesatkan orang lain. Itu konteks yang berbeda dari yang abang anggap itu. Kalau saya melihatnya gini, itu adalah satu rangkaian yang Yesus sendiri ajarkan kepada kaumnya Bani Israel terkait Kristus palsu atau sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus berdasarkan ajaran Yesus di Matius 24 nomor 15 itu, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita lihat Daniel 7:25, Daniel 11 31 11, itu jelas sekali bahwa pembinasa keji ini menerima pengajaran dari Kristus palsu yang memutarbalikkan kemudian hukum Tuhan. Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Apa yang ingin dijual oleh Paulus dengan mengatakan oleh satu manusia kemudian yang turun ke bumi lalu menjalarkan dosa kepada seluruh manusia sebab seluruh manusia telah berdosa. Apa yang ingin dijual Paulus di situ? Dia ingin menjual Kristus sebagai Tuhan yang menebus dosa-dosa manusia keturunan Adam. Padahal itu hoax. Itu nggak pernah diajarkan oleh Tuhan. Dalam perspektif kitabnya orang Yahudi, Tuhan tidak pernah mengajarkan nebus dosa dengan pola yang diajarkan Paulus. Oke, bisa diterima. Oke. Ada lagi, Bang? Itu aja sih. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya berdasarkan dalil yang ada. Karena tidak ada Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa. Yang ada di Kejadian 3:15 tadi, aku Tuhan, aku yang Tuhan yang mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang menciptakan permusuhan itu. Nah, ini dalil yang kemudian menjadi kredit plus dalam penilaian kami sebagai umat Islam kepada saudara kami Kristen.
kenapa Kristen kok bisa memfitnah Adam dengan mempercayai sebuah pengajaran yang tidak ada dasar pijakannya berdasarkan firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di kitabnya Yahudi yang saudara Kristen juga gunakan, Kejadian 1 nomor 28, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Kejadian 5 nomor 3, Adam diberkati dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Terus kutuk dan pewarisan dosa terhadap keturunannya Adam itu mana? Tidak ada sama sekali. Berarti murni ini hanya pengajaran yang dilakukan oleh Kristus palsu melalui Paulus rasulnya untuk menyesatkan manusia. Tidak diwariskan kepada cucu mereka. Berarti di dalam Al-Quran, maaf nih Bang, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa mewariskan dosa kepada keturunannya juga di kitab Abang. Nggak ada, karena Adam itu udah diampuni oleh Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Begitu Adam berdosa, Adam bertaubat, diterima tobatnya. Oke ya, di surat Al-Baqarah 2 ya, ayat 37 ya. Iya. Oke. Ada yang ditunjuk. Konteks ini ada yang di bahasan yang surah di Al-Qur'an di surah Taha ayat 20, surah Taha 20 ayat 122. Ini menyatakan bahwa Allah kemudian memilih Adam, menerima tobatnya. Nah, di sini kan menerima tobatnya. Tobatnya berarti kan ada konteks di situ yang menyatakan si Adam pernah melakukan kesalahan, dosa. Iya, memang betul. Memang betul. Berarti berarti ada warisan dosa, berarti ada dosa ya. Bukan diwariskan karena sudah diampuni. Dan lagi pula Adam di sana di data ayat 115-nya coba. Bagaimana Adam melakoni itu karena dia lalai, dia lupa. Di surat Taha yang Anda baca mundur di data 115. Adam 115. Ya, coba dibaca. Surat Taha ya. 20 ayat 115. Izin kalau saya sampaikan Pak ya. Surat Taha ayat 115 berbunyi, dan sungguh telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Benar ya? Ya. Lupa kan? Ya, maksud aku poinnya adalah di situ Allah kemudian memilih Adam, menerima tobatnya dan memberi petunjuk itu loh, Bang Zum. Itu kan menyatakan berarti si Adamnya pernah melakukan dosa gitu loh. Iya, melakukan pelanggaran. Lalu Allah mengampuni. Nah, kalau Adam sudah diampuni, berarti keturunannya nggak ada dosa. Nah, sedangkan jangankan Quran, Bible, perjanjian lama pun tidak ditemukan itu adanya dosa yang diwariskan. Nanti di Paulus. Karena itu tadi ingin menjual Yesus, ingin menjual Kristus yang datang kepadanya. Apa ini?
Hmm. Oh iya. Oke. Ya di sini Oke. aku cek sih memang tidak ada. Tapi ini nanti saya coba ajukan pertanyaan Bang Zuma ini kepada ahli agama saya. Ini Boleh. menarik juga. Menarik juga. Soalnya di bahasan di Al-Quran, Alkitab Bang Zuma ini memang tidak ada tertuliskan. Di sini di surat Al-An'am 6 ayat 164 tidak ada orang yang memikul dosa orang lain. Surat Al-Isra dan juga berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, ya. Oke. Sama Yehezkiel 18 juga begitu. Yeremia 31 nomor 34. Sungguh ya. Oke. Nah, aku ada pertanyaan yang sangat dari sisi Bang Zuma ini, oke lah, nanti akan saya jadi PR saya nih menanyakan kepada ahli agama saya. Nah, pertanyaan saya ada satu Bang Zuma terkait di ajaran Bang Zuma nih. Iya. Kenapa ini ada istilah cicak. Cicak ini di ajaran Bang Zuma itu meniup-niup api. Sehingga apinya bisa semakin membesar. Itu tuh kok maksudnya hal yang janggal ya. Seekor cicak dibawa di dalam cerita nabinya Bang Zuma. Iya, masalahnya di mana? Aku masih belum. Masalahnya simple, yang secara logika aja gitu. Seekor cicak itu aja, aku cuma mau tahu kenapa dikaitkan dengan meniup api gitu loh. Meniup api sehingga semakin besar dan ada ketakutan gitu loh. Oke. Nah, Jadi itu yang maksud saya bertanya itu kok bisa cicak itu digitukan gitu, dianalogikan kayak ini kecuali devil ya atau iblis ditakutkan karena berlawanan kan. Nah, ini cicak gitu, seekor cicak. Itu yang saya mau bertanya, kok bisa dimasukin di dalam bahasan di agama Bang Zuma gitu loh. iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, kisah yang diceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya teringat dengan cerita di Eden ketika ada ular yang mampu berbisik kepada Adam. Begitu juga ketika Tuhan, saudara kami Kristen, turun ke bumi berupa burung merpati. Sama,
Aku pun heran. Pak, Aku pun heran. ini kan saya bertanya, maksudnya jangan dibalikin ke saya lagi gitu loh. Saya kan bertanya, kenapa? Saya kira jawaban itu muncul ketika iblis datang dalam rupa ular, lalu kemudian ketika Tuhan datang dalam rupa merpati. Artinya bahwasanya ketika ada kejadian di mana diceritakan adanya cicak yang ikut terlibat di dalam pembakaran terhadap Nabi Abraham atau Ibrahim, orang-orang Kristen mampu menelaah hal tersebut sebagai sesuatu yang masuk logika. Lantas kenapa ketika di Islam tidak bisa mereka terima dengan logika? Sebagaimana mereka menerima Tuhan turun dalam rupa merpati dan iblis datang dalam rupa ular. Ular bisa berbisik. Kan gitu poinnya. Samanya itu. Enggak. Berarti ada nilai ketika kita berbicara mengenai konsep keyakinan, ada nilai yang harus kita bayar ya dengan melogikakan logika dan menghentikan kemudian berlogika ketika hal itu tidak sejalan dengan logika manusia. Tetapi ingat, di situ ada yang disebut mukjizat. Ketika berbicara mengenai mukjizat, berarti ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia dan yang melibatkan sesuatu yang tidak rasional. Nah gini, kalau misalnya di compare atau dianalogikan kepada merpati, kalau prinsip ini definisi saya tuh menyatakan merpati yang turun yang tadi Bang Zuma bilang itu seperti simbol-simbol kemurnian untuk kita ya, simbol-simbol damai, simbol kehadiran Roh Kudus gitu loh. Nah itu tetapi saya bilang ini tidak ditakutkan gitu loh, maksudnya tidak dalam ancaman. Nah ya berbeda sama yang cicak tadi, itu yang poin saya, kenapa jadi takut sebagai ancaman itu loh. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa, ya bagi saya Tuhan tuh maha kuasa, jadi saya nggak perlu bela Tuhan saya gitu loh, dia lebih besar. Itu bukan poinnya. Definisinya adalah cicak ditakutkan oleh ini saudara saya di Bang Zuma gitu loh. Kenapa bisa gitu, Anda loh, berkata demikian? Kenapa sesuai Anda yang cerita mengatakan Nabi Ibrahim ya? kenapa kami Nabi takut Ibrahim sama gimana cicak? Yang versinya Nabi Ibrahim bisa dijelaskan kepada saya nggak? Iya, yang soal cicak itu tadi. Ya, Anda baca dari data mana ini? Ya, saya ini kan nggak ngerti nih. Anggap saya nggak ngerti. Saya bertanya sama Bang Suma nih. Cicak Ya, yang versi Bang Suma. Poin yang Anda yang bawa, data yang Anda bawa, silakan Anda bacakan datanya, biar kita ulas di sini. Silakan. Oke. Nah, ini kan seekor cicak meniup agar semakin besar api. Nah, itu memang tidak ada tapi masuk dalam hadisnya Bang Zuma. Nah, itu saya mau tahu gitu loh, spesifikasi detailnya kenapa gitu loh. Iya, kan nggak tahu nih, kita kan berbeda. Justru yang pingin saya tahu, Anda temukan itu di hadits mana gitu. Sebentar ya. Ya. Hadis Aisyah
radhiyallahu anha. Ya benar ya. Koreksi kalau saya salah. Saya nggak tahu, justru data itu yang harus kemudian disajikan di sini supaya kita bisa paham, supaya saya bisa ngerti Anda arahnya kemana ini perginya. Ya ini saya bilang tadi kan tentang hadisnya. Saya bilang saya lihat sini hadis Sahih Bukhari. Iya. Di situ dia berbicara tentang bersabda bahwa cicak adalah hewan yang jahat kecil gitu loh. Terus? Ya itu makanya kan tadi Bang Zuma nanya hadis mana, saya kasih tahu hadisnya, ini hadisnya. Nah saya bertanya ini hadisnya riwayat siapa Bang? Oke, bentar ya. Di sini dari hadis Sahih Bukhari, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, perawinya siapa? Rawihnya maksudnya, perawi. Atau versinya dari Bang Zuma nih tentang cicak ini gimana? Yang soal Nabi Ibrahim. Anggap saya nggak tahu. Saya kan pengen tahu nih, makanya saya bertanya. Saya nggak mencari kelemahan atau apa, cuman kita sharing aja. Ya, saya dalam pandangan saya ketika ada kejadian terhadap Nabi Abraham alaihissalam, ya saya melihat dari sisi di mana Tuhan melibatkan makhluk lain dalam cerita tersebut, dalam kejadian tersebut. Karena di situ tidak terlibat hanya cicak aja, terlibat juga burung kan? Kan ada juga burung yang terlibat kemudian. Cicak saya lihatnya Pak. Nah itu dia makanya, kenapa Anda terlalu ribet mencari sesuatu yang tidak mesti menjadi perbincangan, sementara kalau kita melihat di dalam konsep cerita-cerita seperti ini, itu kan banyak di dalam Bible. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perang naga dengan malaikat, bagaimana penampakan Tuhan seperti binatang yang disembeli bertanduk 7, bermata 7. Kenapa hal-hal seperti itu tidak menjadikan Anda untuk belajar lebih jauh? Lantas kemudian menggali gimana? Ya ini baru saya tahu nih. Nanti saya coba searching lagi yang Bang Zuma utarakan tadi tentang Nabi tanduk 7. Nah, cuman pertanyaan saya kan satu-satu nih, saya mau ulik-ulik nih, kenapa ada cicak di dalam cerita tafsiran riwayat-riwayat yang di saudara saya. Kenapa ada cicak? Gitu makanya kenapa ada cicak? Kenapa ada cicak? Ya karena Tuhan melibatkan keadaan itu kan gitu. Terus kemudian ada juga burung pipit yang meniup kemudian supaya apinya padam. Itu kan cerita kan? Cerita yang melibatkan adanya cicak dan burung pipit. Nah, Anda kemudian merasa terheran dengan keadaan itu. Akan tetapi, tetapi di dalam agama saudara, banyak hal-hal yang aneh untuk berpikir dalam beragama. Gimana kalau misalnya iblis yang datang dalam menyerupai cicak? Bisa enggak itu? Oh, pasti bisa-bisa aja kalau bisa. Namanya. Bisa kan? Tapi ya, kalau diceritakan, makanya itu. Tapi kalau diceritakan dalam agama saudara, misalnya ular makan debu atau singa makan rumput, itu gimana? Maksudnya setan datang dalam rupa singa, habis itu makan rumput atau gimana? Kalau iblis datang menyerupai cicak, wajar.
atau malaikat datang menyerupai burung pipit, wajar. Tapi kalau singa makan rumput, ular makan debu, ini maksudnya apa? Nah, jadi hal-hal aneh seperti ini yang justru harusnya saudara saya ulas lebih dalam gitu. Oh, jadi ya. Jadi saya ambil kesimpulan berarti si cicak ini di dalam hadis itu mungkin dia sesosok yang menjelma dari iblis, dia berbentuk cicak, mungkin bisa jadi ya, kita ambil kesimpulan. Ya bisa jadi kalau saya mengikuti narasi-narasi di dalam keyakinan saudara terhadap itu, bisa jadi. Nah, kok jadi keyakinan ke saya kan? Karena Ceritanya ini saya berbicara lagi nanyain soal ini bercerita tentang mukjizat kan, mukjizat Nabi Abraham atau Ibrahim yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu Tuhan melibatkan beberapa keadaan yang ada pada saat itu. Itu hal biasa karena itu adalah sebuah mukjizat yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau berbicara mengenai hal singa makan rumput, itu bukan mujizat. Ular makan debu, itu bukan mujizat. Itu bukan mujizat. Gimana? Oh, oke. Terima kasih Bang Zuma. Saya undur pamit ya. Terima kasih roomnya. Iya, Terima kasih. sama-sama saudara Bye-bye, Victor. selamat malam. Malam. Nah, ini teman-teman, seakan-akan Tuhan itu tidak bisa membuat sesuatu terjadi luar biasa. Bagaimana tentara Abraha, iya kan, hancur lebur oleh adanya burung yang datang membawa bebatuan. Hancur lebur, pasukan bergajah hancur. Terus cicak niup api, jadi aneh. Iya kan? Jadi aneh. Lalu kemudian Tuhan bertahta di atas punggung serapim. Enggak aneh. Ada makhluk berwajah 4. Enggak aneh. Iya toh? Kan lucu. Ada manusia melahirkan Tuhan. Enggak aneh. Enggak aneh. Tapi kalau giliran di Islam, aneh banget. Aneh banget. Ya, inilah biasa yang tidak saudara-saudara kita sadari. Ketika mencari kelemahan di dalam Islam dengan mempertontonkan hal-hal seperti itu dianggap sesuatu kekeliruan. Tapi banyak hal-hal aneh di dalam kitab mereka yang justru ya tidak sampai kepada rasio agama. Kalau yang tadi kan sampai kepada rasio agama. Bagaimana seekor cicak meniup untuk membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sampai kepada rasio agama. Lalu burung pipi datang kemudian untuk melawan itu agar apinya malah padam. Sampai kepada rasio agama. Tapi kalau singa makan rumput, rasio apa ini yang membakar roti di atas jelai tai kering? Itu rasio agama apa yang ini yang ingin kita dapatkan di sana? Ya kan teman-teman? Nah, gitulah dia. Silakan teman-teman non muslim naik ke sini, kita diskusi lagi. Halo bang. Halo. Iya, halo, dari Kristen abang. Iya bang, dari Kristen bang. Oke. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya,
Kenapa abang setiap hari membuat ini bang, keributan gitu bang, perbedaan agama itu, kenapa abang selalu Keributan. Kok keributan Iya. abang ini? Bukan keributan abang. Mencerdaskan anak bangsa. Karena Islam dan Kristen itu emang kan salah ya agama? gimana? Gimana? Emang salah ya bang ya, agama Kristen emang salah ya? Emang ada yang Agama salah ya itu- agama Kristen? Semuanya. Gak ada benarnya. Semuanya salah. Benarnya di mana? Terus kenapa abang tadi bilang anak manusia melahirkan Tuhan? Maksud abang tadi gimana ya? Kan Maria manusia melahirkan manusia. Kan Maria manusia. Iya betul. Yang Iya dilahirkan betul. apa? Yang dilahirkan apa? Anak manusia. Yang dilahirkan manusia. Berarti Anda menyembah manusia selama ini. Aku menyembah dia sebagai Tuhan. Ya itu kan. Berarti yang Dia dilahirkan dalam menyebut- Iya, makanya Eh. jadi gini, kita kalau bicara soal Tuhan, kita jangan pakai logika. Bagaimana bisa kita jadi- bicara tentang Tuhan, kita nggak pakai logika? Kenapa nggak pakai logika kalau berbicara Tuhan? Anda Iya, bisa karena- Anda bisa menuhankan kancing baju ini. Begini, karena kuasa Tuhan itu tidak masuk logika. Oh kata siapa? Kuasa Tuhan, ya, iya betul. Kata siapa? Kata Nggak siapa? masuk logika. Coba bisa jelaskan logikanya Musa bisa membelah laut. Ya. Musa bisa belah laut. Sekarang Ya, teknologi bisa belah laut dengan dibelah menggunakan apa? Cor beton. Itu teknologi. Loh, berarti manusia mampu. Ya, itu teknologi. Apalagi Tuhan. ya, tapi kan itu kan nggak masuk logika, bang. Kok Cuman nggak pakai bisa tongkat. masuk logika? Gimana? Sekarang apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan? Memiliki dong. Buktinya ciptaannya aja mampu. Ya. Apalagi dia pencipta ini. Iya, Makhluk yang diciptakan aja sanggup. Apalagi dia yang sanggup menciptakan manusia. Logika sederhana. iya. Yang apa yang terjadi di dunia ini, semua hal yang terjadi di dunia ini, yang diperbuat oleh manusia itu memang ada logikanya, ada teorinya. Tapi terus kuasa Tuhan itu nggak ada logikanya, nggak bisa masuk logika. kata siapa nggak bisa masuk logika? Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kok kata siapa sih? Bisa terjadinya ada langit dan bumi, bisa diciptakannya kita ada laut, ada ikan. Akal manusia memahami bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Masuk logika Iya. banget. Coba Masuk jelaskan logika teorinya. nggak? Masuk logika nggak kalau itu ciptaan pekerjaan Tuhan? Masuk logika. Iya masuk logika. Terus apa yang tidak masuk logika? Ketika Tuhan turun netek sama manusia, itu yang nggak masuk logika. Nah, Yang nggak masuk logika itu kuasa Tuhan itu terjadi pada kita itu nggak masuk logika, bang. kata siapa nggak masuk logika? Masuk logika dong. Yang tidak masuk logika itu Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Itu yang nggak masuk logika. Bagaimana mungkin Sang Maha Kuasa bisa dibunuh, ditampiling sama manusia? Itu yang tidak masuk logika. Ya itu kamu belum paham benar-benar. Tadi kamu Saya sudah bilang sudah tidak berani. masuk logika. Ada Bang Pula yang mengatakan nggak paham. Tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sekarang saya nggak paham. Paham itu artinya mengetahui tentang logika. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk logika? Paham dan logika itu berakar dari akal. Lah kalau Tuhan Anda sudah tidak masuk akal, bagaimana masuk logika? Tapi kalau Tuhan saya masuk logika, masuk akal. Tuhan Anda yang tidak masuk akal. Tuhan itu Pantas. Tuhan itu apa sih, bang? Abang paham Pencipta definisi langit. Tuhan nggak? Pencipta langit dan bumi. Iya. Pencipta langit dan bumi. Ya. Bisa nggak abang masukkan ke logika pencipta langit dan bumi itu menciptakan seperti apa? Apakah dia diciptakan? Loh, Wujudnya seperti apa? Anda dudukkan dulu Tuhan secara logika.
Jangan Anda kemudian membolak-balikkan logika Anda itu. Dudukkan Tuhan secara logika bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha pencipta. Iya, bisa dicerna nggak bang? Secara logika bisa dicerna nggak bang? Bisa. Adanya eksistensinya Tuhan itu bisa dicerna dengan logika nggak? Ya bisa dong, masa tidak? Itulah Islam. Coba. Ketika coba Tuhan, Bang. ketika Tuhan saya mengatakan dalam Al-Quran, saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku di segedam penjuru. Masuk akal. Karena bukan manusia yang menciptakan siang dan malam. Bukan manusia yang kemudian menciptakan udara. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang mengadakan itu semua. Logika. Masuk logika. Sekarang Anda Iya, percaya? Kalimat. Itu di mulut. Itu di mulut bang. Kalau di akal nggak masuk logika bang. Kok nggak masuk logika? Sekarang ada nggak siang malam? Ada. Siapa yang mengadakan itu? Tuhan. Nah itu bisa masuk logika. Iya itu teorinya Karena- bang. Teori dari kita bang. Iya. Dan itu logikanya masuk. Bahwa Iya, yang itu teori mengadakan dari kita. itu teori dari logika Anda dan prakteknya dipraktekkan oleh pencipta. Bukan makhluk yang mengadakan siang dan malam itu. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah standarisasi daripada logika sehat manusia. Kan begitu. Nah sekarang yang tidak masuk logika itu adalah perempuan ngeden keluar dari rahimnya Tuhan. Itu yang nggak masuk logika. Karena logika manusia dihantarkan kepada poin di mana Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada yang keluar brojol dibilang Tuhan? Ya ini yang membantah akal sehat. Ini yang mematikan logika manusia. Ini yang membinatangkan manusia. Konsep-konsep seperti itu tidak memanusiakan manusia. Ketika ada manusia ngeden keluar Tuhan, nah itu yang tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, itu baru Tuhan. Tapi kalau Tuhan lahir tanpa ayah, itu hantu, bukan Tuhan itu. Jadi bedakan antara Gini, Bang, saya Tuhan jelasin, yang Bang. masuk akal dengan konsep Tuhan yang tidak masuk akal. Bedakan itu. Tuhan Anda tidak masuk akal, jangan Anda babat habis bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Anda keliru besar. Bukan, enggak. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha besar itu enggak bisa dicerna dengan akal. Itu hanya bisa kita pakai hati. Kenapa enggak? Abang Kenapa aja enggak bisa kalau dicerna abang dengan ada yang akal? Gini. Iya. Sangat bisa Kalau abang dicerna dengan akal. bicara sains, bicara sains, bicara biologi itu ada teorinya, ada logikanya. Ya, Bicara tentang dunia ini, teori tentang begitu dunia juga ini. Tuhan yang maha besar. Ya. Begitu juga Tuhan yang maha besar. Sekarang abang paham nggak artinya logika? Oh, jangan ajarin saya ilmu logika, jangan. Ini enggak biar kalimatnya tuh biar nih saya kasih transparan, Bang, kalau logika itu. saya kasih kisi-kisi berpikir di dalam apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang disebut besar, semakin besar sesuatu, maka semakin nyata hal tersebut, tetapi semakin tak mampu kita telah dengan mata sehat. Contoh, Anda percaya Jakarta itu ada? Percaya, Bang? Percaya. Jakarta itu luas, besar? Jakarta luas, besar. Oke. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda sudah ada pada posisi sesuatu yang besar. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda bisa lihat Jakarta? Ya, bisa lihat gedung-gedungnya. Gedungnya Tidak yang semua, Anda tapi. lihat. Nah, tidak semua. Iya, Berarti tidak semua, tapi, ya. berarti semakin besar massa, semakin tak sanggup kita lihat. Makanya Tuhan itu tidak bisa kita lihat karena Dia maha besar. Berarti Tuhan maha besar itu pada dasarnya ada dan bisa kita rasakan.
Seperti Anda bisa merasakan Jakarta, namun Anda tidak bisa melihatnya. Itulah cara logika sampai kepada Tuhan. Abang bisa merasakan Tuhan. Oh, jelas dong. Saya berbicara ini karena Jelas. adanya Tuhan. Ya, saya hidup karena adanya Tuhan. Karena abang merasakan Tuhan, makanya abang mencoba untuk menekan umat Kristen supaya umat Kristen itu tertekan. Kenapa Gitu ya bisa cara kayak abang ya? gitu? Karena abang merasakan Orang ya. Kristen yang menekan kami Kenapa? umat Islam. Jangan dibalik, jangan dibalik. Kenapa kami menekan abang? Anda, Gimana bang? Momen itu gimana? Anda Peristiwa itu mana? Oke, Anda memaksakan Tuhan Anda yang dewa dari Roma Yunani itu dengan penyebutan nama Tuhan kami. Dengan kata lain, Anda memaksa kami untuk memahami bahwa dewa-dewa Roma Yunani itu adalah Allah. Satu. Yang kedua, ini yang sederhana saja. Anda memaksakan buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas dengan sebutan Alkitab, memaksa kami harus menerima bahwa surat kabar itu adalah kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Padahal itu adalah surat kabar yang disusun oleh wartawan, kemudian dihadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Lolos pengkanonan, 4 kitab kanon, surah-surah Paulus, masuk ke Indonesia, disebut Alkitab untuk memaksa orang Indonesia menerima surat kabar itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Agama Anda yang memaksa kami untuk bisa menjadi seperti kalian. Ya, abang tahu data itu dari Alkitab. Nah itu Anda menyebut surat kabar itu dengan Alkitab, memaksa kami untuk berpikir bahwa Bible Anda itu adalah firman Allah. Tapi tidak, kami tidak akan mau dipaksa untuk berpikir seperti itu. Ya, itu hak abang itu. Lah, bukan masalah hak atau bukan Itu hak. pilihan kamu. Ini berbicara mengenai pemaksaan. Anda berbicara pemaksaan. Agama Anda memaksa kami untuk memahami surat kabar itu adalah firman Allah dengan mengambil dan mengatakan Bible atau Biblika atau Tabiblia itu adalah Alkitab. Penamaan kata Alkitab di dalam kitab saudara mengajak umat Islam dengan cara paksa memahami bahwa itu adalah firman Allah. Tapi maaf, kami tahu mana firman Allah, mana perkataan iblis. Sabar, Alkitab mengajak, ya sabar. Nah, abang bilang Alkitab mengajak umat Islam, sedangkan Alkitab aja ada itu bang ya, itu sebelum ada Islam. Maksudnya gimana? Logikanya gimana nih? Sebelum adanya Islam, Kristen dulu kan? Ada Alkitab nih. Alkitab itu nanti di Indonesia baru ada. Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, Alkitab itu tak ada. Yang ada adalah Biblos, kumpulan buku-buku. Ya, masuk ke masuk ke Indonesia, mengganti nama dengan sebutan Alkitab agar memaksa umat Islam berpikir dan kalau perlu menerima buku yang dibawa Belanda itu, penjajah itu adalah firman Allah. Jadi ada tertulis di Alkitab Islam, gitu ya bang ya? Ada Islamnya gitu ya bang ya? Ada sampul kitab Anda yang dibawa oleh penjajah itu memakai nama Alkitab itu fungsinya untuk memaksa kami umat Islam berpikir bahwa kitabnya umat Kristen itu adalah firman Allah. Belum paham sampai situ? Kenapa bisa ngomong gitu dari sampul? Kenapa abang menyebutkan dari sampul? Maksudnya gimana nih? Kenapa Anda menyebut buku dari Barat itu dengan sebutan Alkitab? Nggak tahu aku. Nah, itulah yang ku bilang. Karena kalian secara terprogram, terstruktur dan terencana, secara masif ingin mencuci otak orang Islam bahwa surat kabar dari Barat itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nggak isi di Alkitab itu mengajak umat Islam supaya mengikuti Kristus? Ada nggak? Oh, jelas. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh 28. Nah, pergilah 9. Data 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 16 sampai 20. Bagimu? Bagimu bagus. Bagi kami, nauzubillah min dzalik.
Najis tralala tralili. Enggak, karena ajaran Kristus itu benar, lurus. Kata siapa lurus? Salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Coba sebutkan ajaran Kristus yang salah, coba Bang. Semuanya salah. Ya. Ajaran Kristen sekali lagi saya semuanya. ulang. Semua ajaran Ya. Kristen itu salah. Ya, tidak ada satupun salah, ajaran tapi soalnya. Kristen yang benar. Tidak ada satupun ajaran Kristen yang benar. Semuanya salah. Hebat banget ya. Oh, bukan hebat lagi, Berani melampaui hebat. Ini tema saya tuh. Fitnah Kristus tuh. Fitnah Kristus palsu. Salah satunya adalah ketika si Kristus palsu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Itu fitnah yang dilakukan oleh Kristus melalui agama Kristen dan agama Katolik untuk menipu anak keturunan Adam. Fitnahnya enggak Bang, fitnahnya bagaimana Bang? Coba Bang jelasin fitnahnya. Fitnahnya agama Anda adalah Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah iblis kepada Adam dan manusia. Anda sadar? Terus? Ya, itu salah satunya. Anda tinggal Adam dan Hawa luruskan. kan berdosa. Betul. Kan dia memang berdosa Bang. Adam dan Hawa memang berdosa karena dia mewariskan memakan nggak buah dosa itu. itu? Mewariskan nggak dosa itu? Sampai Kalau diwariskan, segitu kejamnya. gimana? Loh, salah. Memang ada dalilnya Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak? Di Alkitab. Di Alkitab. Di surat Paulus. Kan tadi kamu sendiri yang bilang. Di surat Paulus. Setelah kedatangan Dajjal Al-Masih. Kristus palsu. Ya. Nah, ya sudah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati, bukan dikutuk. Berarti Diberkati memang. Nah, terus kenapa Paulus memfitnah Adam dan keturunannya adalah mendapatkan dosa warisan? Abang dapat dari mana itu? Roma 5 nomor 12. Ya, abang udah baca dari atas belum? Atau jangan 1 ayat 2 ayat aja? Yesus mati untuk apa? Menembus dosa. Nah, itu dosa apa yang ditebus? Dosa kita. Kenapa bisa? Kita semua. Kenapa bisa begitu? Bisa. Manusia nggak mungkin bisa menebus dosa manusia. Nggak masuk akal kan? Ini ajaran siapa? Tidak mungkin manusia bisa menebus dosa. Ini ajaran siapa? Ajaran Ini Kristen, ajaran kami. Nah, itulah yang Ajaran kukatakan Kristus. bahwa Kristus palsu telah melakukan penipuan begitu dahsyat. Enggak, itu nggak menipu Bang. Itu nyata Kata itu. siapa enggak nih? Kata siapa? Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Mana dalilnya? Ada. Gini Saya butuh Gini dalil. Bang ya, kalau kita selalu mengedepankan data-data dari pihak masing-masing, itu jadinya cuma kontradiksi. Enggak, Hanya saya jadinya minta, abang bisa mengandalkan dari data abang. Saya minta data dari agama saudara. Selain surat Paulus. Nggak perlu Ingat, pakai data, Bang. kitabnya orang Yahudi lebih tua. Nggak perlu. Jadi mau ngarang-ngarang saja gitu, mau ngarang-ngarang. Mau ngarang aja. Ya. Masa nggak ada Anda melakukan fitnah terhadap Adam dan keturunannya tanpa data? Itu bukan fitnah. Lah kalau tidak fitnah ada firman Tuhannya berarti. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar semuanya Bang. Kata siapa? Makanya kalau baca itu jangan setengah-setengah. Kata siapa? Kalau baca jangan Kata 1, 2 siapa? ayat, Bang. Kata siapa? Justru saya minta di mana firman Tuhannya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana firman Tuhannya? Kan tadi abang sendiri. Mana firman Tuhannya? Justru Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati. Iya, Bukan diberkati. dikutuk. Nah, terus mana fitnahan Ya, Kristen dikutuk. bahwa Dikutuk juga. mana dalilnya? Nah, ini fitnahan Kristus Di palsu. Mana tunjukkan?
Ada di Alkitab. Aku nggak tahu ayat-ayatnya nggak ingat. Nggak ada, makanya jangan ngotot kalau nggak ada dalil. Gini, Jangan Bang. ngotot, jangan ngotot. Enggak, gini. Aku bukannya pinter ayat, aku nggak terlalu hafal soal ayat, tapi yang jelas aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang salah itu menuduh Jadi gini, tanpa aku bukti. jelasin ya. Yang salah menuduh tanpa Gini. bukti. Kita kan bukan berdebat soal matematika nih, kita berdebat soal Yang bilang- agama nih. Iya, justru karena itu kita Ya butuh kan? dalil. Agama berbicara Ya. dalil. Kalau abang nyalain agama kami juga bisa nyalain agama abang. Saya tidak menyalahin. Jadi ada- Agama Anda memang sudah salah, pondasinya memang sudah salah dari awal. Sesuatu yang salah nggak perlu disalah-salahin. Memang udah salah. Terus kalau aku bilang begitu juga, abang terima nggak? Silakan Anda agama tunjukkan. Islam juga sudah salah. Kesalahan agama saya silakan Anda tunjukkan. Tunjukkan. Aku nggak mau mencari kesalahan agama orang lain. Nah, karena memang di Islam nggak ada kesalahan. Iya, bedanya di situ, Bang. Sekarang Anda Bedanya di situ. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Seluruh manusia sudah berdosa karena dosa Adam. Mana dalilnya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Aku nggak mencari kesalahan tentang agama orang lain. Kalau abang mau cari kesalahan tentang agamaku silahkan. Cuman kenapa abang berani bilang kalau bahwasanya itu Kristus itu ajaran sesat, fitnah dajjal, Kristus seperti ini, kok abang berani gitu loh? Saya tidak mengatakan sesat, salah. Benar nggak Anda mengatakan di dalam agama Anda bahwa Maria melahirkan Tuhan? Benar nggak? Benar. Nah, Ini mau dijelasin, sekarang, makanya dari tadi pengen dijelasin, Bang. nah udah, silakan Anda jelaskan bagaimana pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaan. Silakan. Saya Ya, ingin dengarkan jelasin dong lawakan ya. ini. Silakan. Ini lawakan yang sudah sering kudengarkan. Silakan. Ya, jadi aku nggak pandai berkata-kata. Jadi yang ku tahu dan yang ku yakini, dan aku nggak bakal sampai selama-lamanya nggak bakal aku melepas imanku. Jadi Neraka butuh Kristus penghuni. lahir, Nggak apa-apa. lahir, Ya, lanjut. Lahir. ya di perawan Maria. Ya, Ini yang sebagai lahir manusia Tuhan. suci. Manusia. Sadar. Katanya Sabar. Tuhan. Katanya Manusia Tuhan yang bukan. lahir. Dia lahir sebagai manusia, Bang. Dia lahir sebagai manusia untuk mengajar. Berarti dia bukan Gini, Bang. Berarti dia bukan Tuhan kan? Bagaimana bisa tuh ya? Lahir sebagai Bang, ya. manusia. Berarti bukan Tuhan. Aku belum selesai ngomong, Bang. Karena aku bilang tadi, kalau kita bicara soal Tuhan, abang jangan mengedepankan logika dulu. Oh, nggak bisa. Tuhan itu harus logika. Iya, Tuhan yang logika. Tuhan memang satu. Harus logika Tuhan itu. Karena Tuhan Anda yang tidak masuk logika, jangan Anda paksakan Tuhan saya nggak masuk logika dong. Cukup Tuhan Anda saja yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa Tuhan saya. Iya, itu logikamu lah. Akui saja bahwa memang agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Udah selesai. Kenapa menguasakan kami harus mengakui yang jelas-jelas itu bahwasanya penembus dosa, juru selamat? Loh, kenapa kami harus menyangkal Tuhan? Kami nggak bakal menyangkal Tuhan kami. bukan saya minta Anda menyangkal. Saya minta Anda jujur bahwa logika dalam beragama itu tidak dipakai dan tidak ada gunanya dalam agama Kristen. Yang ada imani saja, yakini saja, Logika kan percaya dipakai. saja. Kok logika bagaimana? dipakai gini. Bagaimana Anda Sabar. bisa berlogika menggunakan logika? Ya. Tuhan pencipta Logika. langit dan bumi menjadi manusia. Bagaimana Ya, Anda bisa logika masuk ke mungkin- logika? Ya, kamu kan punya logika dipakai untuk mencari kesalahan di agama Kristen. Itu logikamu. Bukan, logika manusia itu Logikaku enggak. standar. Bung, Logikaku Bung. untuk cari uang, cari kerja, Oh enggak menghidupi bisa. anak, Bukan terus hanya sebatas, hidup. bukan hanya hidup sebatas damai itu. sejahtera. Agama yang benar Nah, terus? agama yang benar itu kudu wajib berkesesuaian dengan akal manusia. Wajib. Ya, ini sesuai. Sesuai, Bang. Tuhan mati dibunuh, makhluknya itu sesuai dengan logikamu.
Makanya kan kujelaskan dari awal, kalau kita mau berpikir bahwasanya Tuhan itu masuk di logika, itu nggak bakal bisa. Itu Tuhanmu. Adanya eksistensi Tuhan itu juga dipikir secara logika nggak bakal bisa. Itu Tuhan saudara. Jangan Anda samakan Tuhan dengan kita sama. Tuhan yang sesungguhnya. Kok Tuhan kita sama, samaku? Nenekmu kiper. Loh, Tuhan kita sama di mana? Tuhan abang apa? Tuhan saya bukan manusia, bukan makhluk. Bukan makhluk Tuhan yang abang apa merangkak saya? dari kuburan. Itu bukan Tuhan saya. Alamak. Ya, Tuhan abang apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya yang menciptakan Tuhan Anda. Itu berbetul. Bang, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Ya. Pencipta. Sementara yang Maha Kuasa. Yesus bukan Sama. pencipta langit dan bumi. Dia ada sebelum langit dan bumi. Siapa? Yesus. Mana dalil pengakuannya? Yaitu Yesus itu hadir dalam dunia itu sebagai manusia. Itu kan logikamu. Itu kan logika yang kamu susun sendiri. Saya Makanya minta dengar dulu, kesaksian Bang. Yesusnya. Kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan langit dan bumi itu di mana dalil pengakuannya? Ada. Abang nggak baca kitab makanya, Bang. Saya sudah tamat baca Bible, anak muda. Dia tamat kan? Udah Pernah kan tamat. ada tertulis tuh muridnya nanya tuh. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Kita nggak bisa melihat Tuhan? Kamu sudah bersama aku selama ini, kenapa kamu nggak pernah sadar? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat apa? Apakah itu apakah ada manusia yang sabar Bang, dipotong dulu, sabar. Nah, abang kalau cari kesalahan pasti ada celahnya, Bang, abang cari kesalahan, Bang. Saya pun bisa Bagaimana mengatakan bisa itu. dia- Kalau kau melihat aku itu sama kau kan? melihat Tuhan. Saya pun bisa mengatakan itu. Kalau kau melihat aku Jokowi juga sama bisa. kau melihat Tuhan. Hah? Kalau kau melihat aku itu sama kau melihat Tuhan. Apakah saya Tuhan? Aku bukan Tuhan. Kau cukup melihat Bang Suma ini, kau sudah melihat Tuhan. Tapi aku bukan Tuhan. Kau melihat ciptaannya. Sama halnya kau melihat Iya, dia kau- yang telah menciptakan. Ya itu ini malah nggak masuk logika. Loh, kok tidak masuk logika? Aku itu adalah jejak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa Kan dilihat. penciptaannya. Ya, saya ciptaan. Berarti ada yang menciptakan. Ya kan yang kutanyakan Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Kan muridnya, aku ingin melihat Tuhan. Aku nggak mau. Sementara Yesus jauh-jauh sebelumnya sudah mengajarkan, Bapak tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tiba-tiba lu minta aku tunjukkan. Bodoh juga kau. Bahlul juga kau. Udah sekian lama kau bersama aku. Beginilah. Kau minta di mana karena Bapak itu? Manusia itu memiliki batasan. Manusia itu memiliki batasan akal dan pikiran. Karena itu manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin Berarti manusia bisa melihat Tuhan. Yesus, berarti melihat Yesus melihat Tuhan atau bukan? Mana Ya, yang betul ini? Itulah gambarannya, itulah contoh kalau kamu ingin Nah, melihat Tuhan. itulah sama aku beri kamu contoh juga. Kau melihat Bang Suma sama halnya kau melihat Tuhan. Sama Nggak bisa. ungkapan Yesus. Sama Sabar dengan dulu. ungkapan Yesus. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya, bedanya di gini ya. Bedanya kalau kita melihat Kristus, Kristus itu mengajarkan kasih, memaafkan. Alamak. Ya, semua ajaran kasih tentang Kristus itu kita berarti melihat Tuhan. Kalau kita melihat Bang Zuma, yang ada kita hanya membenci. Kayak yang penonton semua ini penonton semua ini. Ini kalau penonton ini melihat Bang Zuma, membenci jadinya. Kalau kita melihat Tuhan, harusnya kita mengajarkan kasih. Orang-orang yang melihat, yang menyalib Yesus melihat Yesus nggak? Melihat Kenapa dia Yesus benci? disalib. Kenapa dia benci? Ya itulah manusia kan memang manusia hina. Manusia berdosa, yang kita tuh hina. Tadi Kita adalah katanya manusia hina, melihat manusia berdosa. Yesus tidak melahirkan Kalau benci Yesus- tapi kasih. Kita Nah, yang benci. menyalib Yesus itu membenci Yesus atau tidak?
Gimana sih muter-muter? Yang udah habis 1 tong airnya belum pintar-pintar juga gimana sih? Maksudnya gimana? Ambil galon. Manusia bisa membenci. Habis bang, habis. Galon angkat. Gak punya galon bang. Ya udah. Lanjut. Manusia bisa membenci bang, kalau Tuhan tidak bisa membenci. Kata siapa Tuhan nggak bisa membenci? Hah? Tuhan itu sangat benci kepada orang Kristen. Lu. Tertawa lagi. Kacau, ngeri. Baca ulangan 13. Baca ulangan 13. Baca kejadian 17 nomor 14. Baca keluaran 31 nomor 14. Tuhan perintahkan bunuh Kristen. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Tuhan perintahkan bunuh kalian. Iya, itu di Taurat. Iya itu firman Tuhan kan untuk Bani Israel. Iya. Giliran ketabok, itu di Taurat, tapi ditenteng Tauratnya orang ke gereja tiap minggu itu ngapain? Aksesoris doang. Makanya bang, kalau baca kita ingin memperdalami Alkitab, jangan aja. 1-2 ayat aja. Jangan ajarkan cari saya kesalahannya. anak muda. Jangan Kekurangan ajarkan aja. saya. Jangan ajarkan saya. Loh. Kenapa? Saya itu lebih paham kalau di Bible Taurat, dari Anda. Saya yang paham Bible aja nggak jadi Kristen. Anda cuman modal imani saja jadi Kristen. Iya. Kan aneh. Kamu paham Bible, tapi kamu tidak melakukan kasih. Sama aja. Tidak melakukan apa yang diisi di Alkitab. Dengarkan. Kata Yesus Percuma Matius 5. Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan perintah-perintah yang ada, tidak melakukan segala perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit, kerajaan surga. Itu kata Yesus. Salah satu kasih itu adalah mengajarkan orang lain untuk menekuni dengan setia apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Iya, betul. Nah, betul sekali. Sekarang ada perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Artinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang betul. Itu ajaran Yesus. Ya. Saya di sini mengajarkan Anda ajaran Yesus. Jangan Anda mengilahkan ilah lain. Itu kasih namanya. Tidak lain. Iya, itu kasih bang, betul, bagus. Nah terus Bagus, kenapa Bang. Anda mengatakan Kalau abang- saya membenci? Salahnya karena abang itu tidak paham sepenuhnya Kok mengenal jadi Alkitab. Sekarang jujur sama aku. Yesus, Ya. supaya kita selamat, menurut Yesus, kita harus kenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Yesus, dia sebagai utusan. Nah, itu Ada dari pintar. ucapannya. Nah, terus kenapa Anda Tuhankan? Iya, pinter. Kenapa Anda Tuhankan? Ya, ini makanya kan pengen ku jelasin dari tadi, bang. Abang potong terus. Kenapa Anda butuh penjelasan? Ya kan katanya abang kan nanya Kan nih udah- barusan nih, kenapa aku bisa sebut Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu belum jelasin? Kenapa Anda Tuhankan Dari tadi maksud aku jelasin, saya? abang potong terus. Kenapa Anda Tuhankan? Iya. Iya kan Kan dia tadi mau aku Anda- jelasin bang, abang potong terus bang. Kan tadi sudah Anda jawab. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan. Terus kenapa ada embel-embel Tuhan? Kenapa ada embel-embel Tuhan untuk Yesus? Kalau hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul. Muter. Ya. Sekarang abang gini aja deh. Masuk di akal nggak kalau manusia itu menebus dosa manusia? Enggak. Nggak masuk akal. Enggak masuk Ya kan? akal. Ya.
tertulis di Alkitab bahwasanya membuat Yesus sebelum Yesus lahir itu ada nubuatnya. Apa itu? Sebelum adanya Yesus jauh hari, ya kan bakal ada lahir juru selamat. Nah, Lahir terus? juru selamat itu dinubuatkan sama orang tiga orang timur. Timur apa Majus. lupa aku. Nah, pokoknya Bang. Nah, itulah. Apa Jadi katanya nubuatannya? Yesus itu sebagai juru selamat, dia ingin menebus dosa manusia supaya manusia itu mengerti kasih. Karena di saat di fase itu manusia itu penuh dengan dosa. Gitu Bang. Nah, ini ajaran dari apa? Singkong. Sesederhana itu, Bang. Kasih itu menurut Yesus mengajarkan orang lain untuk mentaati hukum Taurat. Itu kasih. Ya, kan tidak hukum Taurat aja Bang, di Alkitab Bang, ada perjanjian baru juga. Oh enggak, Yesus tidak mengenal perjanjian baru, maaf. Di mana Yesus mengenal perjanjian baru? Di mana? Setelah perjanjian lama, setelah Taurat, baru hadirnya Yesus. Itulah Iya, menjadikan enggak. Di mana perjanjian baru. Yesus mengajarkan hanya perjanjian lama kepada murid-murid yang enggak pernah dia mengajarkan perjanjian baru. Anda baru tahu kan? Anda baru tahu kan? Enggak, bukan baru tahu Bang. Setelah adanya perjanjian lama, turunnya kitab Taurat, baru hadirnya Yesus sebagai perjanjian baru. Loh, kenapa jadi kayak begitu? Perjanjian baru. Ya, Kata kenapa siapa jadi kayak Yesus? Gitu, siapanya Bang? Nah, coba, siapa yang mengatakan Yesus itu perjanjian baru? Saya mengatakan. Ya. Yang menulis murid Yesus itu di perjanjian baru. Nah, adakah Yesus memberikan legitimasi kepada buku-buku itu? Pengesahan? Validasi? Ada. Buku-buku itu muncul nanti jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengenal penulisnya bahkan. Apalagi bukunya. Nggak perlu legitimasi, itu ajarannya udah benar Bang. Ajarannya udah kasih. Oh, berarti Anda pengikut penulis buku Anda. Kirain Anda ini pengikut Yesus. Itu pengikut Yesus. Maksudnya apa? Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, kalau Anda mengikuti Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena aku tahu Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dia mengajarkan Kristen. Maksudnya juru selamat mengajarkan Kristen. Kristen itu. Ya Anda kan Kristen. Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi kenapa jadi Kristen? Lah, Abang tahu nggak artinya Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, Yesus kan Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Waduh, ini makin kacau lagi, makin rumit lagi nih. Loh, makin rumit pula. Makanya saya berani mengatakan yang Anda ikuti bukan Yesus, tapi Kristus palsu. Titik. Ayo. Halo Bang. Ternyata Abang cuma ini apa? Mengedepankan logika Abang, jadi Abang cuma cari kesalahan. Saya tidak mencari kesalahan. Saya sedang menguraikan kebenaran. Kok percuma pula? Yesus yang mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Ya udah Bang ya, udah cukup sampai sini aja Bang. Udah tahu aku Bang kalau Abang itu seperti apa Bang. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan makan babi. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan menyembah Yesus. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan ibadah minggu. Kristus asli tidak mungkin mengajarkan jangan bersunat. Kristus palsu tidak mungkin memfitnah Taurat. Kristus asli tidak mungkin kemudian memfitnah Adam. Kristus asli tidak mungkin memfitnah Tuhan turun ke bumi menjadi bayi. Titik. Kristus tidak pernah mengujar kebencian. Yesus mengatakan apa? Ya, Dem, ya. Yesus mengatakan apa? Jika engkau ingin menjadi pengikutku tapi kau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak-anakmu, istrimu, bahkan dirimu sendiri, kau tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran yang asli dari Yesus. Makanya belajar Bible supaya jangan tertipu oleh tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu makanya Abang jadi duda ya.
kok jadi duda? Makanya abang membenci, iya, karena abang membenci anak abang. Karena abang mengikuti Kristus. Sedangkan abang Itu ini jadi ajarannya, duda. saya bukan pengikut Kristus, Bung. Anda yang menjadi pengikut Kristus, tapi palsu. Berarti Kalau Kristus asli yang Anda ikuti, itu ajarannya tadi tuh. segitu ya. Membenci itu- anak istri ya. Itu ajaran Yesus loh, bukan ajaran saya. Ada ya tertulis membenci anak istri itu untuk mengikuti ada. Kristus, gitu ya. Ada. Oh, iya iya iya. Bagus bagus lah, bagus. Long ya. Sehat-sehat Oke. selalu. Oke, thank you. Salam. Iya, Waalaikumsalam. iya. Salam. Salam. Silakan. Tabahkan hatimu beragama tanpa ilmu. Jika bertuhan kancing baju, itu bisa menyelamatkan si idiot. Halo, semangat malam. Halo. Oi. Rambu Kabona. Oi. Oi. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, tapi yang sedikit berilmu. Jangan yang cuma naik lucu-lucuan. Halo Juma. Iya. Halo juga. Kenal Juma. Iya, salam kenal juga. Pintar kali kau Juma memutar balik firman Tuhan ya. Ini tema. Kita buktikan siapa yang memutarbalikkan firman Tuhan, saya atau Anda. Dajjal. Karena Bible Kau itu, Dajjal habis. Memang Dajjal. Bible Tanya itu dulu, bukan firman Tuhan. Allahmu apa? Kau tanya dulu, apa Allahmu? Mulai emosi. Tanya dulu lah, Allahmu apa? Emosi. Allahmu cuma batu hajar aswad. Kau menyembah patung aja dia bangga. Pintar kali. Mulai. Kau yang menuhankan batu sangkar, kau pula tuduh aku batu hajar aswad. 2026 Anda masih mengatakan Islam menyembah batu hajar aswad. Itu artinya Anda sama seperti monyet. Tidak pernah belajar berarti. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Assalamualaikum saudara. Bang Juma. Saya fan dari Waalaikum. Dorian Band yang punya lagu Maafkan Aku Bang Juma. Oh ya? Maafkan aku. Halo saudara Riki. Makasih abang yang tadi. Halo Bang Riki. Halo. Halo Bang. Kok kotok? Kenapa jadi kotok? Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya fans dari Bandung Bang Zuma. Oke, dari sekte mana ini adek? Saya dari sekte Black Panther. Kurang ajar. Tak sopan. Gimana? Panglima, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dek? Iya, mumpung rame Gurunda, izin menyampaikan program dari yayasan yang dibina oleh Gurunda, Apologet Islam Indonesia. Baik. Sebentar ya teman-teman, 5 menit. Informasi nih, informasi. Silakan. Nggak lama kok. Ya Ikhwan, sebagaimana yang kalian ketahui 26 viewer yang ada di bawah, Gurunda ini mempunyai yayasan yang memang untuk membendung pemurtadan dan juga penghujatan kepada iman kita Islam. Dan program-program yang telah lahir sangatlah bermanfaat bagi umat. Berikutnya Ikhwan, nanti di tanggal 19
Yayasan Gurunda akan mengirim 4 orang untuk 2 misi yang cukup viral dan cukup agak mengancam jiwa bisa ya. Jadi mohon doa keselamatannya untuk 4 orang yang berangkat, serta hasil reportasenya nanti akan sangat bermanfaat untuk insya Allah untuk Islam dan juga Kristen, ikhwan. Yang pertama kita akan mengunjungi sebuah gereja yang dimana doktrinnya ini berbeda dengan gereja-gereja yang lainnya. Lalu yang kedua kita akan menyambangi lokasi pasti dari salah satu penghujat yang kalian kenal. Maka dari itu mohon supportnya ke Yayasan API, terutama doa ya ikhwan ya, dan juga untuk kelancaran operasional ke sana. Bisa kalian salurkan sedikit rezeki kalian kalau ada ke rekening API di 75 kali 51770. Dan 2 misi ini akan kita jalankan dalam 1 kali safar, ikhwan. Mohon doa keselamatannya bagi yang berangkat, itu aja. Ya, rekeningnya 75 kali 51770. Semua yang telah support, insya Allah amal jariah untuk kalian ketika misi ini berhasil. Dan nanti setelah beres, kita safarnya 4 hari. Di hari kelima, di 24 atau 26, hasil dari safar kita akan kami terbitkan di YouTube-nya Gurunda, di TikTok secara langsung, dan semua yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia channel-channelnya. Gitu ikhwan. Ya, silakan. Yang tahu norengnya tolong dong ditaruh di apa namanya ini ya? Taruh di kantor pos. Apa sih namanya? Di kolom chat. Iya, BNI ya, BNI. Kalian untuk yang udah menyalurkan sedikit rezekinya, silahkan DM akun ini Pera Istar, atau ke Bang Handi, atau ke Akang, atau ke Kores, atau ke hotline-nya API. Siapa aja lah pokoknya. Silahkan setelahkan di sana ya. Guruna mungkin ada yang mau ditambahkan untuk program akbar kita di pertengahan bulan ini? Ya, baik teman-teman sekalian, terkhusus kepada saudara-saudara muslim yang baru bergabung di Komal kita ini, salam kenal semuanya. Ya, semoga menjadi habit ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada masa-masa di mana kita luangkan waktu untuk menyimak diskusi lintas agama Islam versus Kristen. Nah, di sini kami sampaikan bahwa kami berdiri sebagai yayasan. Saya sendiri salah satu pembina, dan adinda saya Pera Istar ini adalah Divisi Litbang. Mengajak pada teman-teman sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam program-program jangka panjang, jangka pendek Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena ke depan dan waktu dekat ada beberapa kegiatan penting yang nanti insya Allah kita akan viralkan. Apapun hasilnya, yang pasti bahwa misi ini adalah misi umat. Maka ini bukan perjuangan orang per orang saja, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Sebagai perjuangan umat Islam, maka mari kita libatkan diri kita dalam proses tersebut. Insya Allah akan menjadi amal jariah, karena ini bukan hal yang sifatnya kepentingan pribadi, tapi ini sifatnya untuk umat Islam. Cuman kita nggak bisa mempublish secara keseluruhan apa itu. Nanti setelah kita lakukan, baru kita tercapai tidak tercapai, kita akan publish itu. Artinya bahwa kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia konsentrasi terhadap orang-orang yang sering menghujat, intoleran dan seterusnya, ya, yang ingin memecah belah umat agama yang ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya Islam mengajarkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Mereka punya agama juga diajarkan, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jadi dua agama memiliki mata rantai yang sama, yang kemudian memiliki misi sebagai agama syiar. Bukan diajarkan dengan cara-cara yang tidak seperti semestinya. Nah, untuk itu saudara-saudara saya pasti sudah ngerti, sudah paham maksud saya.
Yang pada intinya kami berharap teman-teman sekalian, yuk mari kita berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kami ini. Kami akan berikan informasi yang akurat setelah selesai atau sedang berlangsung. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Iya, ini di bawah pada nggak percaya ini kores apa? Kalian udah lama nggak lihat akun Perah Istar yang ini ya? Itulah, ini kores Ikhwan. Masa gua bohong-bohong berunda naikin? Apa ya, lupa. Iya, thank you yang udah kasih norek. Sampai jumpa di laporannya dan mohon doanya untuk yang safar ya Ikhwan ya. Thank you Pak Lima, silakan dilanjutkan untuk dakwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anak saya di API yang sangat energik, visioner, dan juga ada gokil-gokilnya. Itulah dia, Perah Istar. Tapi dia susah ditumbangkan oleh apologet Oten. Setiap kali berdialog dengan beliau, Otennya pasti kelabakan, gak sanggup mengalahkan beliau dengan data. Halo, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi. Naik lagi ini Cicarowo. Juma, janganlah turunkan aku Juma, jangan jadi pengecut kau. Bung, kalau mau bertengkar jangan di sini. Ini bukan tempat kita bertengkar. Ini tempat kita untuk memperlihatkan sisi kebaikan dari agama kita berlandaskan data, bukan kebencian. Anda turun-turun, naik-naik, nuduh kami nyembah batu apa segala macam. Aduh, bukan kayak gitu. Yang nyembah batu itu Kolose 2:9. Batu sakarnya Yesus kepenuhan keilahian, keteosan. Aduh, parah. Halo, selamat malam. Gantilah topikmu itu, jangan kau cerita agama kau di TikTok ini. Kenapa rupanya? Enggak. Yesus aja nggak berani larang saya, apalagi Anda. Enggak. Jangan kau cerita-cerita agama, nanti kau salah kau. Apa yang salah? Kenapa? Kenapa? Kenapa bang? Enggak salah, cuman nanti kau salah nyampaikannya, kau salah kau nanti. Apa yang salah? Kalau memang sudah salah dari sana ya salah lah. Silakan buka kamera, diskusi dengan saya kalau bisa. Silakan bang. Nggak usah melarang-larang. Anda membatasi agama saya berarti kalau Anda melarang. Kan agama saya dilindungi negara. Kami berhak menjalankan agama kami. Kenapa Anda larang? Anda siapa rupanya? Panitia surga. Hoi! Hoi! Alah, modelnya kayak gini, kayak Cicarowo juga. Melarang-larang. Buka mic-nya bang. Buka giginya, mic-nya dibuka. Mic bang, mic dibuka. Biar giginya nampak dari sini. Itu maksudku. Sekali lagi bang. Nah gitu dong. Mic-nya buka, mic. Nggak ngerti dia mic-nya. Mikrofonnya tertutup. Nah gitu dong. Kau jadi host, kau pakai masker, kau kayak takut kau mau dimatikan kau di sini. Kok mau dimatikan abang? Jangan kasar kali bah. Kau. Kalau apa kau terbuka, buka maskermu. Kenapa ngatur-ngatur?
Kayak macam jagoan aja abang ini. Bukan jagoan, kayak kena, bukan zaman COVID lagi nih. Buka aja semua, buka, terbuka kau. Kalau saya terbuka, bini abang nanti jatuh cinta, ngajak selingkuh pula nanti. Gini aja nya. Enam. Loh, kasar kali bahasanya orang ini. Berarti orang Batak kau ngerti bahasanya? Iya, ngerti lah. Buka maskernya, ngomong bagus. Kenapa? Kau sama aja kau kayak begal-begal itu, kau begal-begal. Kenapa ribet sama masker abang ini? Buka maskermu, ngomong kau bagus. Kau ini saya sudah ngomong. Ini sudah ngomong bagus. Fitnah Dajjal atau fitnah Kristus terhadap Nabi Adam. Kena COVID semua kalau kayak gitu kau pakai masker. Ini gigi pun. Bagus, gigi abang bagus. Bagus giginya, punya jendela. Jadi di dalam itu nggak kayak mati lampu, nggak gelap. Matahari langsung masuk, gitu bang. Mantap. Itulah. Nah ini lagi. Ini lagi. Nah, coba. Ayo bang. Ini ada tema. Fitnah Dajjal atau fitnah Kristus terhadap Nabi Adam alaihissalam. Silakan. Coba lihat ini dulu. Kau baca dulu ini ya. Nanti apa nih kau baca? Apalagi anak muda ini banyak kali tingkahnya. Kita mau diskusi. Bisa baca enggak? Apa? Maka aku bersumpah demi Tuhan, benar. Apa? Siapa? Aku di sana siapa? Itu Quranmu aja kan nggak bisa baca. Ini lagi nih. Ketawa dulu. Ketawa dulu. 1, 2, 3. Tema. Itu tema. Nah, santai-santai ya. Fitnahnya di mana Bang Juma? Itu temanya. Fitnah Kristus palsu terhadap Nabi Adam. Maksudnya Kristus palsu? Kristus palsu memfitnah Nabi Adam, mewariskan dosa kepada keturunannya. Kristus palsu yang mana ini maksud dari Bang Juma? Yang datang membisikkan Paulus bahwa Adam telah menjalarkan dosa kepada dunia. Nggak salah sih. Pernyataannya emang. Mana dalilnya? Pernyataannya emang benar. Mana dalam kitabnya Yahudi mengatakan itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti fitnah. Waduh. Tapi kalau iya memang tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau kita sudah nggak ada. Terus ketika ternyata Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya, agama Kristen Katolik dan sekutu-sekutunya lenyap di atas muka bumi. Apa tujuannya Kristen ini dibentuk? Kalau ternyata Adam tidak mewariskan dosa, iya nggak ada. Kristen muncul karena ingin menjual Yesus sebagai penebus dosa yang diwariskan Adam. Ketika Adam tidak mewariskan dosa, iya, apa yang mau dijual?
Jangan kau bakar mulutmu. Kau masih muda. Jangan kau bakar mulut kau itu. Nah, ketika ternyata Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada manusia, sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib. Tanpa dosa waris, tak ada fungsinya penyaliban. Ayo, inilah fitnah kejam yang dilancarkan oleh Kristus palsu terhadap Adam alaihissalam. Aku tanya samamu dulu. Sebelum kamu lahir, saya mau nanya. Ya. Sebelum kamu lahir, kamu sudah punya dosa? Bukan saya. Ya, tidak, belum. Belum. Berarti setelah kamu lahir, kamu ada dosa? Belum. Nah, berarti terputus. Dari Adam terputus ke Anda. Meski Bang Juma begini ya, meski memang tidak ada catatan tertulis, tapi kita kan bisa mengkaji ya dalam hal pernyataan dari Bang Juma maksud tentang Paulus tentang dosa waris. Pertanyaannya adalah meskipun dalam setiap manusia yang lahir masih baik dikatakan tidak berdosa, belum berdosa kan belum masih baik ya, masih suci lah dikatakan. Tapi akar atau darah manusia yang dari mana semula itu pasti dia ada kecenderungan berbuat dosa masa pertumbuhan manusia itu, karena makanya itu ya maka oke, saya menambahkan dalil saya ya bahwa tentang manusia itu di hadapan Tuhan perbuatannya seperti ya kain kotor ya, tidak layak. Jadi di mata Tuhan setiap manusia itu ya tidak ada yang suci lah, tidak ada yang benar begitu. Meskipun kalaupun kita dikatakan darah atau warisan itu kecenderungan manusia itu pasti akan berbuat dosa, tapi kalau ditanyakan apakah bayi ketika mati itu berdosa, ya tidaklah. Tuhan tidak sebodoh itu ya. Tuhan pasti akan melakukan yang adil. Anak bayi ya pasti tempatkan di sisinya, meskipun ada darah yang dari mana itu bermula dosa dari Adam dan Hawa begitu Bang Juma. Silakan ditanggapi. Tumben malam ini kau agak pintar. Jadi gini. Saya oke lanjut. Jadi gini, kalau dalam konsep Kristen membesar-besarkan kesalahan Adam dengan mengatakan potensi manusia berbuat dosa itu berasal dari darah yang diwariskan dari Adam alaihissalam. Kami di Islam berbeda. Kami berada di ufuk yang berseberangan dengan saudara kami Kristen. Kami mengatakan bahwa manusia keturunan Adam adalah makhluk yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Maka kesempurnaan itu diwariskan Adam kepada kami manusia Islam. Adam mewariskan cacat kepada Kristen. Adam mewariskan kesempurnaan kepada Islam. Pembuktian sederhananya adalah ketika dikatakan bahwa Adam diutus ke bumi untuk menaklukkan bumi, untuk menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi, maka Allah pencipta langit dan bumi membekalinya senjata ampuh yang bisa dia gunakan untuk melumpuhkan alam semesta ini. Apa itu? Akal. Maka akal diwariskan Adam kepada manusia, sehingga manusia bisa berakal, sehingga manusia bisa mengetahui baik dan jahat. Manusia bisa menilai sesuatu objek, membedakan kemudian sesuatu bentuk, dikarenakan Adam mewariskan pengetahuan,
mewariskan logika sehat, mewariskan kemudian ilmu kepada keturunannya. Adapun ketika keturunannya melakukan dosa, itu bukan diwariskan dari Adam. Tapi karena Tuhan telah membentuk manusia sempurna. Kesempurnaan manusia itu dikarenakan pada diri manusia mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang jahat. Mana perbuatannya yang baik, mana perbuatannya yang jahat. Maka manusia punya potensi dua-duanya. Kehendak free will itu bisa berdosa, bisa beramal baik. Jadi itu bukan dosa yang diwariskan Adam, tetapi potensi berbuat baik dan berbuat jahat itulah yang dibarengi dengan keilmuan yang Adam mewariskan kepada keturunannya. Jadi pada prinsipnya Kristen memfitnah Adam telah mewariskan dosa. Padahal sejatinya Adam mewariskan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berlogika, kemampuan untuk berkarya, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Harusnya kita berterima kasih kepada Adam alaihissalam, bukan malah mengutuknya. Naifnya adalah ketika di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau Adam, engkau iblis dan keturunanmu dan keturunan Adam dan perempuan ini. Artinya bahwa ketika Tuhan menciptakan permusuhan antara Adam dan iblis, antara manusia dengan iblis, dan Kristen hadir kemudian memperlihatkan, mempertontonkan, memamerkan konsep agama di mana Adam menjadi sasaran empuk fitnahan mereka sebagai pewaris, sebagai sang pewaris yang telah mewariskan kemudian kepada keturunannya dosa-dosa, maka Kristen telah menjatuhkan posisi pilihannya satu kubu dengan iblis, yaitu memusuhi Adam. Dengan memfitnah Adam mewariskan dosa, berarti Kristen satu kubu dengan iblis. Karena Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara Adam dan keturunan iblis dan keturunan Adam. Ketika ada kemudian hari ini sebuah agama memfitnah Adam, berarti dia membenci Adam, berarti dia memusuhi Adam. Gara-gara kau Adam, kami Kristen harus turun ke bumi bersusah payah. Gara-gara kau nih Adam, berarti Kristen hari ini memusuhi Adam alaihissalam. Apa bedanya dengan iblis yang memusuhi Adam? Tak ada bedanya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Tanda-tanda saudara iblis ikut-ikutan membenci Adam alaihissalam. Dan itu adalah agama Anda. Sampai sini sadar? Apanya yang sadar Bang Juma? Yang membenci Adam, yang memusuhi Adam adalah iblis dan pengikutnya. Sampai sini paham? Ya, pengikut iblis memusuhi Adam. Siapa pengikut iblis? Yang memusuhi Adam. Oh, paham. Siapa? Tapi saya Siapa? orang Pengikut iblis siapa? Yang memusuhi Adam. yang memusuhi Adam siapa ya? Kristen bukan? Ya itulah sudah. Aku bilang malam ini Anda cerdas. Habis makan tawon. Bukannya sudah dari lama? Oh, enggak. Baru sadar Bang Juma. Oh enggak, baru malam ini aku lihat tertata bahasanya. Sebelum-sebelumnya enggak. Saya tanggapi kah? Boleh, silakan. Ingat ya, ingat. Yang memusuhi iblis, yang memusuhi Adam itu adalah konco-konconya iblis. Oke, karena panjang ya Bang Juma, harus jadi tidak ingat ya tadi Abang Juma sampaikan. Sebenarnya harus saya tulis tapi sudah kelewat ya nanti. Tapi dari Bang Juma bilang manusia Adam itu diberikan akal. Ya sudah diberikan akal juga, sudah
Bang Juma mengatakan ciptaan yang sudah sempurna memiliki akal tapi jatuh juga. Artinya melanggar perintah Tuhan, Bang Juma. Lalu ketika Bang Juma mengatakan tentang yang pembenci Adam itu adalah kekristenan karena dosa waris, ya kalau disurvei ya memang rata-rata 85% akan menyalahkan Adam karena dosa waris. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kalau mereka tahu. Kalau menurut saya untuk menanggapi hal itu, sebenarnya kita juga begitu. Kalau kita dibalikan posisi kita di saat posisi Adam, ya kita akan cenderung tergoda begitu tentang rayuan, karena ya kan sebenarnya Adam dan Hawa itu adalah gambar wujud siapa diri kita itu, kita manusia itu. Jadi kita jangan menuduh atau melempar kesalahan dosa itu kepada Adam dan Hawa, tapi itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita harusnya berkaca begitu banyak. Baru tentang keturunan ya. Murid saya ini sudah mulai sehat, teman-teman. Dari dulu Bang Juma malu mengaku ya. Oke, ketika Bang Juma bilang ketika Tuhan berkata aku akan memberi akan mengadakan permusuhan bagimu. Apa Bang Juma coba bisa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Oke, saya tanggapi. Keturunanmu dan keturunanku. Keturunanku adalah keturunanmu dan keturunannya. Masa Tuhan punya keturunan? Oke, keturunanmu dan keturunannya. Oke. Aku Jadi Tuhan, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dengan keturunan Adam. Hawa, ya Adam, betul. Ya artinya dari itu kan sudah menceritakan tentang keselamatan yang dia janjikan, juru selamat ya. Ya artinya dia datang sebagai keturunan dari Adam, jadi sebagai manusia, yaitu permusuhan manusia dengan sang iblis. Begitu Bang Juma. Panjang-panjang sih. Nah, sekarang yang memusuhi Adam berarti manusia-manusia yang sudah dimenangkan oleh iblis. Sampai sini paham? Manusia yang sudah dijerat oleh iblis untuk memusuhi Adam adalah mereka yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, sehingga mereka menciptakan sebuah keadaan, cipta kondisi di mana manusia itu membenci Adam karena gara-gara lu kita harus ke bumi, gara-gara lu kita harus ke bumi. Memusuhi Adam alaihissalam adalah kesalahan fatal. Nah, ketika yang menjadi tolak ukur adalah Tuhan di dalam Kejadian 3:15, berarti Kristen ini adalah pasukan iblis. Dari mana mereka bisa terjerat? Dari Kristus palsu yang telah memfitnah Adam demi untuk menjual dirinya sebagai sembahan baru dalam nama Kristus Yesus. Kalau kau menyadari bahwa Adam itulah yang menyebabkan kalian turun ke bumi, tapi nggak apa-apa. Walaupun demikian, aku Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kalian dengan mati di atas tiang salib, halilintar. Jadilah kau Tuhannya. Jadilah Yesus itu jadi Tuhan kalian. Padahal yang harusnya Anda tuhankan adalah Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya.
Tetapi karena dia tampil sebagai pahlawan, menghapus dosa turunan dari Adam, maka kalian berterima kasih dengan menuhankan dia. Sampai di sini belum paham juga? Atau sudah mau syahadat? Asyhadu. Jadi maksudnya dari Bang Juma itu apa? Yesus itu menebus dosa, begitu, dosa Adam. Yang menjanjikan Yesus kemegahan, kerajaan bumi, segala kuasa adalah iblis. Berarti yang menjanjikan penebusan dosa kepada manusia itu adalah iblis. Sekarang saya tanya, apakah Anda masih merasa hamba Tuhan? Atau Anda sebagai anak Tuhan? Anak dong. Nah, sekarang siapa penguasa dunia? Hamba Tuhan atau anak Tuhan? Siapa penguasa dunia, hamba atau anak? Siapa yang menguasai dunia ini? Yang merasa hamba Tuhan atau yang merasa anak Tuhan? Anak. Siapa yang menjadi penguasa dunia? Iblis atau manusia? Iblis. Mantap sekali. Saya ulang lagi. Anda anak Tuhan atau Anda hamba Tuhan? Anak. Siapa penguasa dunia ini? Hamba Tuhan atau anak Tuhan? Anak. Siapa penguasa dunia ini? Manusia atau iblis? Manusia. Hah? Nggak salah. Memang pada dasarnya memang iblis, tapi kan sudah. Tapi kan iblis pensiun dan Anda sebagai manusia menggantikannya, gitu maksudnya? Bukan. Karena kebangkitannya dia menegaskan bahwa aku telah mengalahkan iblis. Mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan iblis. Tapi saya mau tanya, Kristen masih bermatian nggak? Bermatian apa Bang Juma? Masih mengalami maut nggak Kristen? Kalau secara dogma mereka mempercayai tidak, karena sudah ditebuskan. Tapi faktanya mati nggak mereka? Karena nggak, jujur aja. Kalau Kristen ini mati nggak? Mati dalam hal apa ya? Iya mati, meninggal dunia. Meninggal dunia, mati nggak? Mati. Mati, berarti janji-janji iblis itu palsu. Faktanya kalian mati. Katanya maut sudah ditebus. Nah, saya disclaimer ya Bang Juma. Kalau Kristen kan mempercayai itu penebusan dosa. Nah, ini saya kan oneness. Saya tidak mempercayai itu penebusan dosa. Tapi kalau kita kembali ke kebenaran sola scriptura, itu sebenarnya untuk penyelamat. Penyelamat itu tidak ada di kitab suci yang tertulis untuk penghapusan dosa, menebus dosa. Kalau itu konsep penyaliban itu penebusan dosa, Yesus sendiri tidak akan memberikan perintah, sesuatu perintah. Mengapa suatu perintah bertobat dibuat? Iya, jikalau dosanya sudah diampuni, artinya kalau itu karya penebusan dosa, tidak perlu ada perintah-perintah lagi.
Jadi saya disclaimer, saya di sini tidak menganggap itu sebuah penebusan dosa ya. Gitu. Mungkin kalau itu yang sebagai terjadi. dogma. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Betul. Kenapa orang-orang ini mengatakan mereka bukan hamba Tuhan lagi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan? Karena mereka merasa kalau mereka melakukan dosa, ada yang menebus dosa mereka. Betul? Betul. Itu poin pertama. Kalian tidak merasa hamba, kalian merasa anak, kalian merasa penguasa. Iblis itu posisinya. Anda sedang mengambil posisi iblis. Itu yang pertama. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, iblis itu ada nggak perintah-perintah Tuhan kepada mereka? Iblis itu adakah perintah Tuhan kepada mereka? Kepada mereka siapa? Kepada iblis. Kepada iblis. Tuhan memberikan perintah kepada iblis. Iya, apakah ada? Contoh kepada iblis, hei iblis, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Ada enggak? Mungkin Bang Juma tahu. Ada enggak perintah kepada iblis agar menjadi iblis yang baik? Enggak ada. Enggak ada. Makanya Tuhan tidak memberikan perintah dan aturan kepada iblis. Karena Tuhan tidak menginginkan iblis menjadi baik. Betul? Betul. Sekarang agama mana yang tidak mau dan tidak ingin menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan, dengan catatan mereka tidak lagi hamba, mereka tidak lagi turut kepada perintah Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti Kristen sama nggak dengan iblis? Tidak mau ada perintah, tidak mau ada aturan. Mereka merasa bebas dari aturan. Betul? Betul. Ya sudah, asyhadu. Haleluya. Dua poin ini yang Anda harus renungkan. Manusia ketika dicintai oleh Tuhannya, maka manusia itu akan bertaburan perintah dan aturan. Kenapa? Tuhan tahu di sekeliling manusia hambanya yang suci ini bergejibun iblis penyesat. Maka Tuhan akan mengatakan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini, supaya kau tidak jatuh kepada percobaan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu bukti cinta Tuhan kepada manusia. Tetapi kalau ada makhluk yang senantiasa selalu ingin menanggalkan perintah Tuhan, jangan lagi mau diatur, semua sudah dibatalkan, semua sudah digenapi, dia sudah menebus kita, dia sudah membebaskan kita. Itu ajaran Tuhan kah atau ajaran setan? Ajaran sesat. Sudah selesai. Asyhadu ila Allah. Haleluya. Mulai ngaco lagi. Belum sadar-sadar juga. Mana? Mungkin kasih apa peserta lain. Oke, baik. Mungkin. Oke. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Renungkan. Saya nggak memaksa Anda untuk menjawab semua yang saya pertanyakan. Siap. Itu secara naluri kemanusiaan Anda yang menjawabnya. Oke, Bung? Oke. Renungkan. Nanti kalau sudah mulai sehat, naik lagi ke sini. Silakan. Kasih. Siap. Oke. Masih adakah? Si. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Saya masih di sini bersama dengan muslim yang lain. Tugasnya hanya memberi peringatan, Anda tinggal renungkan. Tapi AC-nya dingin sekali.
halo. Semangat subuh. Halo, shalom. Ya, salam. Hai. Salam kenal. Salam kenal, Bang. Suaranya kecil, Mbak. Oh iya, berarti bentar ya, Bang. Iya. Bukan. Suaranya kecil. Jaringan bagus. Terlihat dari cara Anda berkedip pun terbaca dengan bagus di sini. Tapi kok suaranya pelan ya? Nah, ini udah bagus suaranya, udah besar. Silakan. Dari lulusan STT. Oh, di sini harus lulusan STT ya? Enggak juga. Saya kalau lulusan STT pingin belajar. Oh gitu. Saya justru itu tadi lihat. Ini kok nggak ada ini ya? Udah kedengaran ya? Udah. Aduh nggak bisa pula kayak gini aja kayaknya ya. Lihat itu tulisan apa tadi? Oh. Dajjal strip Kristus itu maksudnya apa ya? Karena itu sih tadi makanya ngajuin permintaan naik gitu. Fitnah Kristus palsu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti Kristus palsu itu nyata adanya. Itu Yesus yang mengatakan. Agar orang-orang Yahudi murid Yesus itu waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Mereka Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti ketika berbicara mengenai penyesatan, si Kristus palsu ini mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi khususnya. Nah, terdeteksi ketika Kristus mengajarkan Paulus mengatakan bahwa oleh karena satu orang turun ke dunia menjalarkan dosa kepada seluruh manusia sehingga seluruh manusia berdosa. Ini kalau ajaran Kristus yang asli, berarti kita bisa menemukan ucapan-ucapan Yesus yang sama dengan itu, tapi ternyata nggak ada. Atau mungkin lalai untuk dicatat oleh murid-murid katanya. Maka kita lihat di perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Ada nggak Adam dikutuk oleh Tuhan? Lalu kutukan ini diwariskan kepada keturunannya sebagaimana apa yang diajarkan oleh Kristus yang datang kepada Paulus bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada nggak itu, Mbak? Silakan. Tidak ada sih. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus Kristus asli atau palsu? Asli. Karena kan wahyu yang datang kepada Paulus itu yang dituliskan kepada jemaat yang ada di mana ya, di Korintus, di Galatia, dimanapun itu kan, gitu. Jadi itu dari Yesus Kristus gitu. Yaitu Yesus Kristus asli. Tapi kenapa Paulus mengatakan dia menerima ajarannya bukan dari manusia? Di mana Bang tertulis? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Iya. Kitab Galatia ya? Galatia apa Gatalia? Coba dibaca, coba diketik. Galatia apa Gatalia? Lupa saya. Saya ada Alkitab. Galatia? Oke. Iya, Galatia 1. Galatia apa Gatalia sih? Galatia, Bang. Oh, Galatia. Oke. Sorry. Galatia berapa? Galatia 1 nomor 1 ayat 1, 11 dan 12. 11 dan 12. Iya. Salam. Bagaimana Paulus menjadi rasul ya? Iya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti Injil itu kan dari Tuhan kan?
Makanya tadi saya bilang yang asli, bukan dari manusia. Sudah, nah yang ke-12 kan? Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu kan Allah, Tuhan. nah sekarang anak Maria manusia atau bukan? Oh, dia gini Bang konsepnya. Kalau secara iman ya Bang. Ini ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 loh. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu menjadi manusia gitu Bang. Artinya gini, memang Allah mengosongkan diri mengambil rupa manusia, tetapi berbeda dalam hal dosa. Kalau kita baca 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yohanes 2 ayat 1. 2 Yohanes 1 nomor 7. Biar nggak salah-salah ya kan. Yang Alkitabnya aja langsung. Iya betul. Jadi Mbak lihat Bibelnya, saya lihat Mbaknya. Kan gitu. Membaca? Iya, lihat Iya. membaca maksudnya. 3 Yohanes, 2 Yohanes. 2 Yohanes 1. Iya. Nomor 7. Dari Penatua 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya memang iya, kan banyak orang yang nggak percaya, termasuk abang nggak percaya kan sama Yesus kan? Saya percaya Yesus datang sebagai manusia. Adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah berarti Anda tidak Banyak percaya orang yang nggak percaya di dunia ini. kalau Yesus datang sebagai manusia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak Penyesat mengaku. banyak datang dan pergi yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai. Artinya gini bang, orang nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu kan Tuhan. Kita percaya dia Tuhan. Dia mengosongkan diri datang mengambil rupa manusia. Banyak orang nggak percaya dia mengosongkan diri mengambil rupa manusia gitu. Orang percayanya Tuhan itu nggak mungkin menjelma jadi manusia gitu bang. Jadi orang nggak percaya Tuhan itu bisa jadi manusia gitu loh bang. Karena dia dilahirkan oleh Maria gitu. Pemikiran orang yang tidak percaya gitu loh maksudnya. Oke, baik. Kalau saya ambil ya dari bahasa Ya. Indonesianya nih. Karena saya nggak sekolah teologi ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Artinya saudara-saudara kami Kristen mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, bukan? Yesus Kristus itu datang, dia Sebagai sebagai manusia. juru selamat sih bang ya. Ya memang dia datang mengambil rupa manusia, tapi dia datang khusus untuk menggenapi perjanjian lama supaya kita itu bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Ini kan manusia ini udah banyak melakukan dosa, jadi harus ditebus dengan darah yang kudus, harus mengambil rupa manusia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Nah, Dia itulah menggenapi kitab fitnah. Yohanes juga. Itulah fitnah yang kumaksud. Fitnah terbesar terhadap Tuhan. Fitnah terbesar terhadap Adam. Fitnah besar terhadap Yesus. Dari jiwa-jiwa yang sudah mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Kok fitnah? Fitnahnya di mana ya? Anda mengatakan Dari tadi Yesus nggak ada. tadi Saya baca yang fitnah. tunggu. Tadi saudari mengatakan Yesus itu tadinya adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Betul? Tuhan yang mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Nah, itu Paulus Ada lagi. di Yohanes 1 ayat 1. Bang. Oh, kalau itu enggak salah. Gini, itu Bang, di Filipi 2. Kalau Yohanes 1 Pada itu mulanya, jadi gini bang, Alkitab ini kan kalau yang saya baca ya,
sebagai kaum awam, maksudnya saya bukan sekolah teologi, nggak guru agama juga, cuman saya percaya kan, karena saya beragama Kristen, jadi saya baca Alkitab gitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kan semua berkesinambungan kan, kayak kita dari SD naik ke SMP, ke SMA, ke kuliah itu kan sama semua, belajar membaca dulu gitu ya Bang. Kejadian ya kan, terus Keluaran. Nah ini Injil. Jadi mereka ini semua berkesinambungan, gak bisa dibaca setengah-setengah lalu diartikan dengan arti yang berbeda gitu maksud saya. Kan tadi Abang bilang itu tertulis di Filipi kan. Nah terus yang saya bilang di Yohanes itu, Yohanes 1 itu kan pada mulanya firman. Nah di kitab Kejadian itu kan lalu Allah berfirman, jadilah langit kan gitu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air kan. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi firman itu kan Allah itu sendiri kan Bang. Ya gitu. Lalu dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi ini firman yang telah menjadi manusia ini itu adalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebenarnya waktu pada zaman Yesus, manusia yang hidup pada saat itu termasuk ke-12 muridnya dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya sudah melihat kemuliaannya tapi tidak mau percaya kepadanya. Kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gitu loh Bang. Kalau manusia kan sejatinya ada jatuh dalam dosa ya. Kalau Yesus kan tidak ada berdosa sampai dia disalib, sampai dia mati di kayu salib, lalu bangkit, lalu naik ke sorga gitu. Jadi dia, Rasul Paulus, tidak ada menyebarkan fitnah tentang ajaran Kristen kalau saya pikir, yang sesuai dengan yang saya baca ya. Gitu. Oke. Yang barusan saudari saya baca ini kesaksian siapa? Yohanes. Oke. Yohanes itu kan murid Tuhan Yesus, Bang. Iya. Saya cuma Jadi mau dia tahu. ikut. Iya. Kesaksian Yohanes kan? Iya. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bapak mengutus Yesus, bukan Yesus itu adalah Bapak. Sambungannya Bang dibaca. Iya baca. Nomor 37-nya silakan. Apa kata 37? Saya baca sambungannya ya. Iya silakan. Biar enggak putus-putus. Baik. Kayak hubungan orang. Iya silakan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya. Oke. Berarti suara Yesus? Kamu tidak. Iya dengar. Bapak ini kan Tuhan itu sendiri kan Bang. Yesus kan sudah jadi kan dalam konsep. Dia kan bilang Bang. Dalam konsep dia bilang tadi. ini. Sama manusia kan tadi judulnya kan kesaksian tentang Yesus kan Bang. Iya, tadi konsepnya Tuhan itu sendiri turun menjadi Yesus katanya. Iya. Nah, lalu dia ngasih tahu ini Bang sama manusia. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tuhan itu sendiri bersaksi tentang dia kan. Terus dia bilang, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Manusia itu tidak pernah mendengar suaranya Tuhan secara langsung. Rupanya bentuknya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ini yang sedang berbicara, ini siapa? Tuhan atau bukan? Yang berbicara ini Tuhan. Dia kasih tahu kepada manusia, Bang. Bapak atau bukan itu? Iya, itu Bapak Yesus atau bukan? Kristus itu dia juga sendiri. Jadi kelanjutannya dulu, Bang.
Boleh? Iya, tadi katanya kamu tidak mendengarkan suaranya, rupanya kau tak bisa lihat. Berarti yang berbicara ini bukan Bapa kan? Yang berbicara ini Yesus Kristus karena dia mengenal Tuhan Bapanya dirinya sendiri gitu loh Bang. Berarti yang berbicara ini Bapa. Iya. Nah, tapi Yesus mengatakan apa? Kamu tidak pernah melihat Bapa, tidak mendengar suara Bapa. Berarti ini yang sekarang dilihat siapa? Bukan Bapa. Bapa. Nah, coba diulang lagi coba. Nah, saya lanjutkan ya Bang. Diulang dulu. Suaranya pun Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke. Ini makanya saya bilang jangan dipotong dulu. Iya, nanti saya tanya. Nanti adik ini saya tanya nanti. Apa kesaksian Bapak terhadap Yesus? Kan gitu. Dialah yang bersaksi tentang aku. Silakan. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus dia bilang, sebab jikalau kamu percaya jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya, karena waktu zaman itu mereka lebih percaya kepada Musa, kan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku baca di kitab Keluaran itu kan Musa, kan? Jadi mereka lebih percaya kepada Musa gitu. Yesus ini kan perjanjian baru, ya kan? Yesus ini kan ada di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, bangsa Israel waktu itu kan di tanah Mesir kan Bang, diperbudak. Lalu keluar dari sana kan yang bawa Musa. Memang tidak sampai ke tanah perjanjian, yang bawa Yosua akhirnya berganti. Nah, mereka ini makanya Tuhan bilang begitu karena mereka lebih percaya kepada Musa gitu. Terus Tuhan bilang lagi, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku gitu. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa ini sebelum Yesus lahir ke dunia, dia udah tulis tentang Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya, kan banyak orang gak percaya gitu kan Bang, gak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di seluruh bumi ini banyak, paling hanya beberapa yang percaya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itulah sambungannya Bang, tentang kesaksian Yesus tadi. Jadi kesaksian Yesusnya di data 36 bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Lalu di data 37, Bapa yang bersaksi tentang aku, kau tidak pernah mendengar suaranya, kau tidak pernah melihat wajahnya. Iya. Iya toh? Nah, dia bilang sama orang itu. Iya. Jadi yang mereka lihat sekarang di situ siapa? Bapa atau bukan? Bapa. Yesus itu sendiri dia Bapa, dia Tuhan. Terus kenapa Yesus mengatakan kau tidak pernah melihat wajahnya? Artinya dalam pengajarannya Bang. Maksudnya gini, manusia pada saat itu kan ketemu sama Tuhan ketika Allah mengambil rupa manusia. Jadi dia bilang, Tuhan bilang kau tidak pernah mendengar suaranya. Sudah, ini kesaksian tentang dirinya. Sebelum dia mengambil rupa diri manusia, kalau yang saya baca ya Bang, pemahaman saya gitu, bukan saya pendalaman Alkitab teologi enggak, tapi bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, Tuhan bilang di sini, ya kan nanti abang pikir, kan tadi abang nanya kan sekolah teologi ya gitu, enggak. Cuman aku suka baca Alkitab karena hidup gitu Bang. Jadi semakin kita baca semakin paham gitu loh Bang. Gitu. Jadi kan Tuhan bilang di sini.
kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya manusia di situ belum pernah bertemu dengan Tuhan yang dalam bentuk roh, Bang, gitu. Hanya Yesus. Jadi kan Yesus kan mengambil rupa manusia ini kan, sejatinya kan kita, kalau yang di kitab Wahyu ya Bang, Tuhan itu kan memang cahaya terang. Jadi Yesus yang sekarang digambarkan itu Bang, itu bukan asli wajah Yesus yang 2000 tahun lalu gitu. Jadi nggak ada yang bisa, itu mereka kan hanya melukis. Foto kan belum ada Bang, kayak kita gini. Aku bisa melihat Bang Zuma gitu kan, live. Pelukis sekarang juga udah pintar-pintar, udah bisa menggambar mirip. Kalau dulu kan nggak ada Bang. Jadi Yesus itu bukanlah roh atau firman atau Tuhan itu sendiri. Karena rupanya sendiri, rupa Yesus yang sekarang yang kita sembah mungkin itu menyerupai gitu, tapi kalau aslinya kan gak ada yang tahu Bang. Memang kalau orang pun pernah datang mujizat kepada dirinya, itu dia dalam bentuk cahaya seperti tertulis dalam kitab Wahyu. Oke. Gitu loh. Ya, tadi kesaksian Yesusnya dia Rasul Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Dia Tuhan itu sendiri, bukan Di mana Rasul Yesus? Tuhan. Di mana Yesus bersaksi seperti itu? Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia itu Bapa itu sendiri. Ada, tunggu ya Bang. Ya. Udah pernah aku baca. Karena tadi dia bersaksi bahwa dia adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ya. Aku udah pernah tulis. Sabar ya Bang, udah malam sih memang. Iya, silakan. Aku menghakimi dengan ada kemarin. Maka Yesus menjawab mereka, katanya apa yang sama seperti Bapa membangkitkan orang mati. Bapa tidak menghakimi siapapun. Aku berkata padamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan yang bicara, dia mengutus aku yang punya hidup yang kekal dan tidak. Aku berkata padamu sesungguhnya saatnya akan tiba. Mendengar akan hidup seperti Bapa punya hidup dalam dunia sendiri juga. Aduh. Aku udah pernah baca loh bahwa Yesus itu mengakui dirinya adalah Tuhan. Jangan kamu membuat dengan Bapakku menjadi Yohanes 10 nomor 30 mungkin. Yohanes 10. Oh iya. Aku pernah baca loh. Tapi di mana? Enggak terlalu katam sih aku tentang Yohanes 10 ayat berapa Bang? 30 mungkin. 30. Iya itu benar. Itu salah satunya, aku dan Bapa adalah satu. Iya itu. Jadi kalau ada ini dengan saya satu berarti kita sama dok. Kan beda kepribadian Bang. Abang laki-laki, aku perempuan. Mana Yang bisa itu juga. jadi Yang satu? yang satu roh, yang satu bisa daging. jadi satu itu rohku dengan tubuhku Bang. Jadi kalau aku meninggal, rohku kan akan kembali kepada Tuhan. Tubuhku akan menjadi debu tanah. Aku dan rohku maksudnya Bang adalah satu. Bapa itu kan dalam bentuk roh. Tapi kalau ada ungkapan aku dan adek ini satu, saya kan bisa membawa narasi apapun, yang penting saya satu kan gitu. Nggak bisa lah Bang. Kalau sesuai teks ini, aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu dalam bentuk roh Bang. Kemudian dia Yesus menjadi rupa manusia gitu. Kalau kita nyatu nikah lah Bang, jadi suami istri. Salah ya, salah. Beda lah Bang. Abang kan udah punya istri. Abang sama istri Abang. Salah berarti, salah. Abang dan istri berarti. Abang kan nggak bisa jadi satu Bang. Abang ya tetap Abang, istri Abang salah sama berarti, istri salah. Abang sama Salah. sama Maksud saya Abang sama roh Abang baru bisa satu Bang. Roh Juma sama
jasadnya Juma itu baru bisa satu, Bang. Iya kan? Oh iya, salah saya Abang kan berarti. terdiri dari pikiran, tubuh jasmani dan rohani kan? Iya Salah nggak berarti. sih? Iya kan? Iya. Iyalah. Salah berarti. Oke. Kita kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya ketika Kita kuliah malam. Iya. Kita kuliah malam ini ya. Kuliah subuh. SKS ini. Maksudnya mungkin tadi Oh, tuh. iya. Maksudnya tadi tuh Yohanes 13 kali. Yang 10 tadi udah benar, Bang. Abang baca Alkitab juga ya, pinter Abang ya. Kalau Yohanes 10 tadi Baca Alkitab. baca. Yohanes Kalau 13. Yohanes Kalau Yohanes 10 tadi itu endingnya di 36-nya. Di 36-nya endingnya tuh. 36. Iya. Karena Yesus Abang rajin juga baca Alkitab ya. Oh, rajin. Puji Tuhan. Iya. Yang 10 ayat 36, Bang. Iya, itu endingnya itu di situ dari 34 sampai 36. Oh. Bang Abang kenapa pakai masker? Padahal aku nggak pakai masker. Takut aja orang pada Masihkah lari. kamu? Nomor 34 coba dibaca. 34 ya. Karena rupamu pun aku nggak melihat gitu loh, Bang, maksudnya. Oh iya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, tapi Allahnya huruf kecil ya. Artinya kayak dewa gitu mungkin ya yang disembah. Iya. Kan waktu itu pun orang Israel banyak menyembah dewa juga kan. Jadi Iya. Allahnya huruf kecil. Udah ngantuk, Bang? Tidur lagi kita. Masolang generasi. Lanjut sampai 36. Jikalau mereka kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, tanda tanya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Iya, aku setuju dengan perkataannya nih. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, maka janganlah percaya kepadaku. Apa yang dikerjakan Yesus kan tidak pernah ada dikerjakan oleh manusia di bumi ini. Setelah bumi ini ada sampai sekarang. Iya, jadi tadi itu kan aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi pada saat itu mendengarkan itu marah. Ingin melempari Yesus batu. Iya. Karena mereka menganggap kamu hanya manusia. Kamu hanya manusia. Menghujat. Tapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Bang, tunggu. Jatuh. Apa tuh? Aduh Tuhan. Oh iya. Tapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kamu hanya manusia, tetapi kamu ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Yesus jawab, bukan. Tetapi bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia disebut Tuhan atau Allah di situ. Maka apa yang dituliskan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu mengatakan aku menghujat dikarenakan saya, Yesus, yang ditugaskan menyampaikan firman, menghujat Tuhan karena saya mengatakan aku adalah Allah? Artinya bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Allah. Maka Yesus disebut Tuhan karena dia sebagai penyampai firman. Sebagaimana Musa disebut Tuhan di dalam Keluaran 7 nomor 1. Yesus disebut, Musa disebut Tuhan di situ. Disebut Elohim. Disebut Allah di sana. Di Keluaran 7 nomor 1. Yesus pun begitu.
Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Bapa. Begitu, saudariku. Kok kita beda pengertian? Ya beda, Kalau aku pengertiannya karena saudari Bang. karena saudari beranjak dari konsep dogma doktrin Yesus Tuhan, Yesus Bapa itu sendiri. Bukan. Jadi apapun Aku yang baca Yesus sampaikan, Alkitab. apapun yang Yesus katakan, pasti arahnya kepada ketuhanan Yesus. Bapa adalah Yesus sendiri. Tapi untuk memahami Bukan, itu, Bang. jadi apa? Bukan. Lalu Aku apa? itu Nah, bukan karena doktrin, tapi karena aku banyak mengalami mujizat dalam hidupku, baik itu dari kecelakaan apapun, karena memang setiap pagi hidupku bersandar pada firman ini. Aku rasa Alkitab ini hidup gitu loh Bang, bukan karena doktrin. Aku bukan orang yang paling rajin ke gereja. Ini buka kartu jadinya kan. Gitu loh Bang maksudnya. Iya. Aku bukan teologi juga kan. Ya. Jadi memang benar, aku cuman bacanya secara bahasa Indonesia aja sih gitu. Kan tadi aku udah bilang bukan secara teologi ya, bahasa Indonesia yang baku aja yang aku pelajari di sekolah. Jadi aku baca Alkitab ini sesuai dengan itu gitu. Jadi benar semua gitu loh Bang maksudnya. Dan benarnya kita itu jadi tahu sejarah gitu. benarnya itu karena Anda mengalami mukjizat. Benarnya itu karena memang iya, maksudnya dari dulu aku kan mengimanin ya Bang, mengimani Yesus Kristus, dan memang karena aku mengimani dalam segala suka dan duka, iya Tuhan itu selalu pegang hidupku gitu, pegang kendali atas hidupku, karena aku percaya padanya gitu. Karena kan gini Bang, ketika kita percaya, tapi jangan mendua hati gitu loh Bang maksudnya. Nggak boleh selingkuh gitu ya. Tapi aku percaya kepada Yesus Kristus, tapi di satu sisi aku khawatir. Karena kan ada tertulis 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan kepadanya karena dia iya betul. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku sebab aku memeliharamu. Ha itu Bang. Jadi aku pegang ayat itu kan. Jadi aku percaya memang Tuhan Baik. Yesus Kristus tuh ada dan hidup. Sembari ku baca gitu. Bener nggak Yesus Baik. ini Tuhan gitu Bang? Oke, baik. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam, bahkan dukun, paranormal, peramal, mereka mendalami kitab mereka masing-masing yang mereka jadikan rujukan sebagai ikatan emosional dalam beragama atau berkeyakinan. Masing-masing agama ini, masing-masing oknum ini akan mengatakan hal yang sama. Umat Islam dengan mendalami Quran, mereka merasakan Allah itu betul-betul nyata. Orang Hindu benar-benar mengatakan bahwa Sang Hyang Widi itu betul nyata. Orang Buddha juga mengatakan Siddhartha Gautama itu nyata. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kenapa bisa demikian adanya? Karena ada kekuatan gaib di belakang kita, di depan kita, di atas bawah kita yang kita tidak lihat tapi mereka melihat kita. Jadi kalau Anda merasa nyaman, saya tertolong, saya merasa yakin Bible itu hidup, Yesus itu ada. Betul. Kenapa? Karena Anda mempercayakan itu dengan sugesti, dengan keyakinan penuh terhadap apa yang Anda imani. Kan gitu. Betul ya? Nah, sekarang apakah Siddhartha Gautama ini benar? Apakah Sang Hyang ini benar? Apakah ini Allah benar? Apakah Yesus ini benar? Masing-masing kita dengan pemeluk masing-masing akan mengatakan benar. Tetapi jangan lupa. Pembeda antara yang kita imani dengan yang saudara kita imani itu ada pada posisi akal. Ada pada posisi akal. Posisi apa? Akal. Saudara boleh mengatakan iman Anda benar, Tuhan Anda benar, kitab suci Anda benar.
Agama lain pun mengatakan hal yang sama. Pembedanya kemudian adalah akal sehat. Pengacaunya adalah iblis. Apakah iblis bisa memberikan kemudian kekuatan kepada manusia? Bisa. Apakah iblis bisa menghantarkan manusia mencapai apa yang diinginkan? Bisa. Apakah iblis bisa membantu manusia untuk menunaikan apa yang diinginkan? Bisa. Makanya maaf. Ketika Yesus dan orang-orang Kristen nanti bertemu di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya apa? Ketika saudara melakukan mujizat atau ada mujizat yang terjadi kepada saudara dengan nama Yesus, ternyata ketika ketemu Yesus nanti, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang datang dalam nama Yesus itu siapa? Berarti yang datang dalam nama Krishna, dalam nama Sang Hyang Widi, yang datang Siddhartha Gautama dan seterusnya, ini contoh. Itu siapa? Karena iblis itu pintar mengecoh manusia. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hanya berlandaskan saudari ini mengatakan, saya merasa Bible ini hidup, itu wajar. Orang Hindu juga begitu, orang Buddha juga begitu. Permasalahannya sekarang adalah ketika saudara mengatakan iman Anda benar, tolak ukurnya apa? Sementara kebenaran itu mutlak, absolut, tidak goyah oleh karena akal manusia. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan kitab suci kita semata, melainkan akal sehat menjadi penentu. Nah sekarang begini, apakah ketika Yesus Tuhan Anda belum turun ke bumi, pada diri Tuhan saudari saya yang saya kasihi ini, itu ada satu kehendak atau dua kehendak? Satu atau dua? Sebelum Tuhan Anda turun ke bumi. Apakah pada diri Tuhan sebelum menciptakan alam semesta atau sebelum turun ke bumi menjadi manusia, itu satu hakikat atau dua hakikat? Dua kehendak atau satu kehendak? Kehendak macam apa ini? Satu lah. Satu, pintar. Berarti Tuhan hanya memiliki satu kehendak. Ketika Tuhan hendak menjadi Yesus daging manusia, anak Maria, itu kehendaknya sendiri atau kehendaknya yang lain? Kehendaknya. Kehendaknya yang manusia itu sendiri atau kehendaknya yang lain? Kehendak Tuhan sendiri. Berarti kehendak manusia itu sendiri. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang adalah kehendak manusia itu sendiri, bukan? Gini Bang, kehendak Tuhan, tadi kan Abang nanya gini. Satu kehendak. Semua, enggak, ini kita beranjak dari akal yang Abang bilang tadi. Iya. Oke. Beruntun. Akal. Saya catat. Udah, akal kan Bang. Terus Abang bilang, pengacaunya di semua Iblis. agama adalah iblis. Saya setuju. Setuju sama Bang Zuma. Iya. Bener. Kita masih sama. Ya. Terus dia memang pengacaunya sejak dari awal, memang dia pengacaunya kan Bang. Iya. Dia bisa semua. Bener. Makanya banyak yang menyembah setan, mau naik jabatan, mau apa, mau santet, ya datang ke setan ya kan Bang. Dia bisa semua. Tapi iblis tidak berkuasa atas roh manusia, artinya memberi nafas kehidupan, menghidupkan. Iblis tidak berkuasa atas menghidupkan manusia. Sementara Yesus berkuasa dan itu sudah terjadi gitu. Saya memang punya teman rata-rata Muslim Bang. Si Indah, Iin dan yang lain-lain. Teman saya Kristen cuma 1-2 gitu karena lingkungan saya kan Muslim. Nah, kebetulan saya tidak bertanya sih memang di ajaran agama Muslim, Buddha juga karena kan saya kerja di tempat China. Jadi teman saya Buddha banyak. Saya tidak tanya juga sih kalau di ajaran agama Buddha
Apakah ada dewa yang bisa menghidupkan manusia yang sudah tiada? Itu iblis tidak bisa, satu ya Bang. Hanya Yesus yang bisa. Berdasarkan kepercayaan tadi ya Bang. Terus yang kedua, Abang bilang dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu yang mengenai yang datang atas nama Yesus, iman yang benar tolak ukurnya apa? Itu kan Bang. Abang sendiri iman yang benar tolak ukurnya apa? Akal. Iman yang benar tolak ukurnya akal. Akal yang sehat, akal yang benar. Akal sehat. Terus tadi kan kalau di situ gimana Abang merespon dan menanggapinya? Saya bilang tadi kan, Abang bilang kan iblis bisa semua tuh. Saya bilang berbeda dalam hal menghidupkan manusia. Saya nggak tahu apakah di Muslim ada nabi yang bisa menghidupkan manusia gitu. Ada. Yang sudah tiada. Oh ada. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan manusia biiznillah, dengan izin Allah. Oh, Nabi Isa sama Yesus itu? Oh, beda ya? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, ya. Karena kan oh istilah bukan terjadi. Dengan izin Allah, biiznillah. Maksud saya sama seperti Yesus. Yesus tidak bisa berbuat. Gimana? Ada terjadi atau enggak gitu loh Bang. Karena kalau di Alkitab dia menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari gitu Bang. Iya, Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu ya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, Anda salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Lalu kenapa kamu bisa menghidupkan orang mati? Apa kata Yesus? Itu sebagai bukti bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Jadi Yesus membangkitkan orang mati itu sebagai bukti kalau dia itu rasul, utusan Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Petrus di dalam Kis 2 nomor 22, Yesus membangkitkan orang mati itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukannya melalui perantaraan Yesus. Menurut Yesus, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa Tuhanku kepadaku. Berarti Yesus tidak bisa menghidupkan orang mati. Yesus melakukan itu karena dia adalah rasul Tuhan. Backingnya Yesus itu Tuhan langit bumi. Jadi Yesus bisa melakukan apa saja. Tetapi Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, tadi saya kembali ke uraian saya. Ketika Tuhan belum menjadi Yesus dalam konsep Kristen, kehendak itu cuma satu. Kehendak Tuhan hanya ada satu. Tidak mungkin kehendak Tuhan ada dua, betul? Yang Tuhan itu tidak mungkin memiliki dua kehendak. Tuhan ingin dalam waktu bersamaan menurunkan hujan, tapi kehendak yang satu yang mengatakan jangan turunkan hujan sekarang. Yang satu mengatakan enggak, aku mau menurunkan hujan. Yang satunya jangan. Berarti Tuhan hanya memiliki satu kehendak, bukan? Iya. Nah, satu kehendak sebelum menjadi manusia dan setelah menjadi manusia, kehendak inilah kehendak Tuhan, sang pemilik kehendak inilah yang sendiri yang turun menjadi manusia. Betul? Ya. Setelah dia menjadi manusia, maka sejatinya dia berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul? Di mana itu? Enggak. Ya. Kita berlogika nih, kan satu kehendak.
Aku sendiri yang mau menjadi Yesus. Aku sendiri yang mau menjadi manusia. Berlogika bukan karena ada tertulis kan Bang? Nah, lanjut. Kan tadi saya katakan agama itu dikatakan benar ketika dia masuk akal. Nah, ya lanjut Bang. Tuhan berdiri sendiri sebelum menjadi daging. Ketika sebelum menjadi daging, Tuhan itu memiliki satu kehendak. Satu kehendak inilah yang menginginkan dirinya sendiri menjadi manusia bernama Yesus. Betul begitu? Nah, padahal faktanya tidak begitu. Di dalam Yohanes 8 nomor 42 Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapa yang turun menjadi Yesus. Gini Bang, itu Yohanes 8 ayat 42. Ini ya, kata Yesus kepada kata Yesus kepada mereka ini judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Judulnya. Nah, jadi sambungannya kan mereka bilang ya Bang, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau mereka percaya bahwa Bapa di sorga itu adalah Tuhan mereka, mereka harus mengasihi Yesus. Sudah? Lalu ini bicara tentang satu hakikat tadi ya, bahwa adalah satu kan, tidak dua kan. Terus kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Yesus itu adalah Allah, karena dia datang dan keluar itu dari Allah. Itu loh Bang. Makanya dia pun lahir ke dunia ini bukan dari berhubungan Maria dengan Yusuf, tapi Roh Kudus yang membuahi kandungan Maria pada saat itu. Makanya Tuhan bilang Bang, kata Yesus kepada mereka, jikalau ini bahasa Indonesia ya Bang. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Yesus, jikalau Allah Tuhan yang mereka sembah itu, bangsa Israel itu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kenyataannya kan tidak. Tidak semua mereka mengasihi Yesus, bahkan mau membunuh dan melemparinya. Bahkan tidak percaya kepadanya, hanya sedikit saja yang percaya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Keluar itu dia datang ke bumi ini, ya dia dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu bukan karena dia ngaku-ngaku aku adalah Tuhan makanya dia datang, bukan. Memang karena dia mau menyelamatkan manusia makanya dia datang. Tapi itu kehendak Tuhan supaya manusia selamat gitu. Tuhan itu hanya mengambil rupa Yesus gitu loh Bang, supaya bisa menjadi teladan dan manusia semakin percaya kepada Allah Bapa gitu. Toh juga selama penginjilannya di bumi, pengajarannya, mujizatnya itu semuanya mendukung untuk manusia percaya kepada Allah Bapa gitu. Allah Bapa itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri gitu loh Bang. Terus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Memang dia kasih tahu juga di sini Bang. Banyak orang yang nggak ngerti bahasanya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Susah payah pun kita menjelaskan Bang. Kayak yang Abang bilang tadi, kalau orang udah kena doktrin udah susah, ya kan Bang? Sama kayak orang kalau udah pakai narkoba susah lepas, ya kan?
Yang benar nggak bang? Jadi kita mau bilang apapun karena dia udah punya doktrin sendiri, susah ya kan? Nah jadi gitu kata Yesus ini udah kasih tahu, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yesus sudah tahu, Tuhan itu sudah tahu. Mereka tidak akan percaya kepadanya dan tidak akan menangkap firman-Nya gitu. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena Yesus kan hidup dalam kebenaran sampai dia mati. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, gitu sih bang. Jadi kehendaknya ya. Oke, jadi gini, saudari saya. Saya menghargai, tetapi ketika Anda berbicara dari tadi saya perhatikan, di samping saudari saya ini cantik, manis. Makasih bang. Ya saya harus jujur akui itu ya, kan ya. Ternyata di balik itu semua, iblis menggunakan saudari saya ini sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Maaf saya harus mengatakan itu. Kenapa saya katakan demikian? Sabar. Sabar. Tadi di awal saya mengatakan agama itu sumber kebenarannya ketika kita menilai itu adalah akal. Kita sama-sama sepakat Tuhan itu cuma memiliki satu kehendak. Turun ke bumi kehendaknya sendiri menjadi manusia, bukan kehendak yang lain. Lalu saya tunjukkan data Yohanes 8:42. Yesus yang Anda tuduhkan adalah Bapa itu sendiri mengaku, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Harusnya kalau Yesus itu adalah Bapa, Yesus mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku jadi manusia karena aku yang mau. Aku jadi anak Maria karena aku yang mau. Faktanya tidak seperti itu. Artinya ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, Yesus jelas-jelas mengakui dia bukan Bapa itu sendiri. Selesai sampai di situ, saudariku, cukup. Kita nggak perlu perpanjang lagi. Nanti kalau besok mau diskusi lagi boleh. Yang saya tangkap, ada ini cantik, ada ini manis, membuat rasa ngantuk saya hilang. Gitu loh. Iya. Iya, betul. Saya kira begitu, saudariku yang baik. Kita lanjut makasih besok. Ya bang, udah diskusi Ya, kuliah malam. sama-sama. Oke, makasih. Ternyata bang nggak semenyeramkan itu ya. Oh enggak. Saya takut melanjutkan, jangan sampai saya nggak tidur benar ini. Oh iya udah iya bang, kita memang harus istirahat. Istirahat, oke. Yang jelas besok ya, kalau ada waktu silakan kesini lagi, kita jumpa lagi. Oke ya? Iya, oke bang. Makasih saudariku Tapi yang jangan baik. bilang Baik. aku dipakai iblis bang. Abang ini jahat kali. Oke. Bye. Oke, bye, makasih. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikum kasih. Shalom. Shalom. Sorry. Moderator memang orang belum bisa bilang salam udah diturunin duluan. Berat teman-teman. Berat. Tapi ya mudah-mudahan saudari kita itu bisa menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Tadi dia mengawalinya dengan saya mengatakan Tuhan itu satu kehendak. Iya. Apakah ketika dia menjadi manusia? Iya. Sama seperti ketika ada misalnya maaf, contoh, bom menjadi babi ngepet. Contoh ya. Ketika babi ngepet ini berbicara, "Hei, babi ngepet." "Iya, paman." "Siapa yang membuat engkau menjadi babi ngepet?" Apa jawaban babinya? "Aku sendiri." Gimana kalau dia mengatakan bom? Boleh. Babi ngepet, siapa yang membuat kau jadi babi ngepet? Bom itu sendiri. Lalu bom itu siapa? Aku sendiri.
Benar nggak? Tapi faktanya dia mengatakan, aku keluar, aku datang dari bom-bom dan aku menjadi babi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak bom-bom. Berarti babi ini bukan bom-bom. Kecuali babinya sudah gila. Itu teman-teman. Sederhana sebenarnya. Ya, tapi kalau mau, kan udah aku bilang, kalau kita ingin menuhankan kancing baju, maka kita akan mencari dalil-dalil yang bisa menguatkan kancing baju yang kita tuhankan itu adalah Tuhan. Dan menabrak semua ya poin-poin keilmuan. Hukum logika dilanggar, hukum kebenaran dilanggar, hukum firman Tuhan dilanggar, bahkan Tuhan itu sendiri dilanggar. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, dilanggar. Aku adalah utusan Tuhan, kesaksianku lebih penting, dilanggar. Bapak tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar, dilanggar. Semua dilanggar, kenapa? Karena sudah terlanjur kancing baju ini Tuhan. Mau seperti apapun, kancing baju itu Tuhan bagi dia. Nah, makanya saya katakan berat kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang sudah bermandikan doktrin dan dogma. Kalau sudah dogma yang main, doktrin yang berbicara, maka tidak ada lagi disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Karena sudah doktrin. Ini pisang. Apa yang terjadi setelah orang mengakuinya ini pisang? Dia akan banyak kemudian alasan, ada 1000 bahkan 1.000.000 alasan untuk mendoktrin orang ini adalah pisang. Padahal orang waras diam-diam baik, senyum-senyum baik. Anda menjelaskan ini pisang, orang cuma oh gitu, oh ya, oh ya. Tapi dengan percaya diri dia menjelaskan, menguraikan ini pisang. Jelas-jelas Maria ngeden, yang keluar manusia Tuhan. Jelas-jelas Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Tuhan. Jelas-jelas Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan kau tidak pernah melihat, tapi Tuhan. Tuhan. Bahkan Yesus mati pun tetap Tuhan. Padahal tahu tuh Tuhan tidak mungkin mati, tapi tetap aja Tuhan Yesus itu. Tuhan tidak mungkin takut, Yesus takut, tetapi tetap aja Yesus itu Tuhan. Yesus tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin netek sama manusia, Yesus netek, tetap aja Tuhan. Tuhan tidak mungkin jadi mayat, Yesus jadi mayat, tetap aja Tuhan. Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lain, Yesus berdoa, tetap aja Tuhan. Bahkan puncak tertinggi, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibunuh, Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjak, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, pun tetap aja Tuhan. Jadi mau dia apapun ini modelnya, bagi orang yang sudah terdoktrin, terdogma, ini tetap aja pulpen. Ini tinta, ini plastik, ini alat tulis, tetap itu adalah pisang. Lu mau apapun ceritanya, pokoknya pisang. Titik. Lu mau jungkir balik mengatakan ini bukan pisang, tetap aja ini pisang. Tapi kan matamu melihat ini pulpen. Oh, itu pisang yang datang mengambil rupa pulpen. Alamak. Nanti ujung-ujungnya apa? Kamu nggak paham. Karena kamu tidak masuk ke Kristen. Masuk Kristen dulu. Supaya ada Roh Kudus dalam dirimu.
memang yang kau lihat itu pulpen karena dia belum menjelma. Ya Pak, karena dia menjelma jadi pulpen. Ini inkarnasi. Teofani Tuhan ini. Proskoneo. Udah nyerah lah kita kalau sudah kayak gitu, nyerah, nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain kalau sudah doktrin dogma yang berbicara. Aku bilang ini pun bisa jadi pulpen dan ini pun sekaligus bisa jadi pisang. Udah aku bilang kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu dari saudara-saudara kita ketika berbicara mengenai agamanya. Kita hanya bisa mendengarkan saja, karena pasti tidak masuk akal. Nggak masuk akal, pasti tidak ada masuk rasio, kita nggak bisa kita terima, nggak mungkin. Maka kita cukup menghargai, ya, kita cukup menghargai perjuangan saudara-saudara kita yang ingin memberikan pemahaman kepada kita, ya meskipun dia sendiri tidak paham. Ingin mengerti, ingin kita memberikan pengertian kepada kita meskipun mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kita hargai aja. Jadi di bawah jangan cemburu kalau saya bilang cantik, manis. Itu cuman penghargaan kepada teman kita, kan begitu, saudara-saudaraku. Jadi jangan ini ya, jangan apa? Jangan merasa bahwa ya ini adalah sesuatu yang dilakukan Bang Zuma untuk menipu lawan. Oh enggak dong, saya justru yang merasa tertipu di sini. Kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai aspek kebenaran sebuah agama, boleh kita melihat dari kitab sucinya, boleh, sangat boleh. Boleh juga kita melihat dari akal sehatnya, boleh. Tetapi kebenaran mutlak itu ada pada poin akal yang berkesesuaian dengan dalil. Dalil yang berkesesuaian dengan akal. Tidak bisa tidak. Begitu teman-teman sekalian. Masih adakah yang mau berdiskusi denganku? 1 Korintus 1:19. Bahkan menurut Paulus, pengetahuan Tuhan ditawan untuk menggiring pengikutnya kepada Kristus. Itu pengakuan beliau, bukan pengakuan saya, tapi pengakuan Paulus. Beliau menggiring manusia untuk memadamkan kemampuan berpikir dan kecerdasan manusia pun dikebiri. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dikudeta sama dia. Begitu teman-teman. Bala. Oke, rekan-rekan sekalian, kita boleh istirahat dulu. Ini udah jam 2 di sini, lewat 30 menit, 38 menit. Nanti kita lanjut lagi besok, boleh ya? Boleh dong. Ya teman-teman, kita istirahat dulu. Besok lagi kita jumpa. Jangan terlalu dipaksakan. Yakin
Bapak udah sehat? Serius? Secepat itu setelah mengalami tikaman berkali-kali semalam? Yakin? Yakin abang sehat? Bang? Ini mah fotonya doang. Ini mah bukan dia, orang masih di ICU. Ada-ada aja bang ini. Orangnya masih di ICU kok fotonya dipakai. Aduh, jangan gitu dong. Kasihan, doakan beliau sembuh dari derita panjang yang dialami. Jangan digitukan. Fotonya aja itu dipakai. Janganlah. Jangan, kasihan, dia udah tua juga. Fotonya doang yang dipakai. Kasihan dia. Dia masih di ICU, dia butuh doa. Doa teman-teman sekalian supaya dia bisa melanjutkan lagi misi perpuluhan gitu. Oke ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kita tutup dulu. Besok lagi kita jumpa. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai acuan di dalam menghalau orang-orang yang datang kepada kita yang melanggar SK2 Menteri, datang mengajarkan agamanya kepada kita yang sudah beragama, menjual Tuhannya kepada kita yang sudah punya Tuhan, dan menjual kitab mereka kepada kita yang sudah punya kitab. Ya teman-teman, dengan materi-materi seperti ini bisa menguatkan saudara-saudara dimanapun berada, supaya tidak mudah terperdaya oleh oknum-oknum yang menginginkan saudara masuk dalam agama mereka, menjadi pengikut kepada Kristus yang datang kepada mereka tanpa mereka mau peduli untuk memilah dan memilih apakah memang ada Kristus palsu yang datang sebelum Yesus asli itu datang. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kepada saudara saya non-muslim, bila mana ada kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang kurang berkenan dari uraian kebenaran yang saya sampaikan, saya Bang Suma mohon maaf sedalam-dalamnya. Apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebenaran hakiki adalah ketika kita memahami pencipta langit dan bumi itu mustahil jadi makhluk. Itu aja poin saya teman-teman sekalian dan muslim. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman. Cekarudut Indonesia teman-teman. Cekrudut. Kita turunkan dulu satu-satu yang minta naik. Adakah? Oh, adakah? Banyak anak-anak muda ya yang sudah mulai terpanggil dari pihak sebelah untuk naik ke sini. Tadi ada berapa anak muda itu ya teman-teman? Ada yang nyangkut ini. Halo? Halo? Halo, halo, selamat malam. Malam dari gereja mana? Saya Katolik. Katolik? Ya. Bisa buka kamera?
Siap. Tapi gelap di sini, Bang. Nggak apa-apa. Ya, yang penting terang. Agak gelap. Abang ganteng. Malam-malam pakai topi abang. Takut kena matahari abang ini. Siang, malam kan. Gak ada matahari, malam. Iya, iya. Abang ini ada Indo-Indonya. Abang pernah kan Portugal atau apa gitu? Bukan orang Indonesia asli abang ini. Abang kayak ada bule-bulenya. Saya Sinaga, Batak saya. Oh, pantasan kayak bule abang, ternyata darah Batak. Batak itu kan banyak keturunan bule. Tidak juga, Kan gitu. Batak itu asli Batak. Oh, siap abang. Ya, gimana, ada yang ingin kita diskusikan terkait tema ini atau mau bincang-bincang bebas? Ya, Sebenarnya tadi saya sudah mau tidur abang, tapi karena saya melihat ada yang bernama Dragon King. Wah, ya ya ya. Ini apa? Raja Gaple atau apa ini abang? ya, Raja Gaple atau apa? apa itu Radia Gaple? Raja, King itu kan raja. Oh, Dragon. Raja Naga. Oh, Raja Naga. oh Raja Naga. Kirain Raja Gaple tadi abang, sorry. Inilah kalau sudah ngantuk ini rada-rada juga ini ya. Abang di Medan di mana? Di Medan? Di Di Bandung. Bandung, Jawa Barat. Ah, iya. Mantap kan pertanyaanku. Di mana di Medan? Di Bandung, Jawa Barat. Iya 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 iya. Abang masih rajin ke gereja tentunya bang. Ya jelas rajin itu. Atau jangan-jangan abang ini pendeta pastor mungkin? Enggak, saya ya umat biasa gitu. Oh, iya. Abang tertarik naik ke sini karena apa abang ini? Tadi gini, saat diskusi sama cewek tadi siapa lupa lagi namanya. Cewek yang barusan yang sebelum saya. Oh, Martin Peter. Yang cantik tadi. Silsilia Rantang Popoh. Yang baru turun kan? Taulah. Yang naik sebelum saya ngikutin. Gitu. Oh, siap. Jadi, menurut abang, Tuhan itu datang atas kehendaknya sendiri. Begitu tadi pembahasannya ya. Iya, kalau Yesus itu Bapa, maka Yesus harus mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri menjadi Yesus. Tapi kan dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang Bapa itu. Ya memang dia bukan kehendak dia, kehendak Bapa. Dia kan utusan. Nah, berarti Yesus ini bukan Bapa kan, Bang? Dia bersama Bapa, menyatu dengan Bapa. Tapi bukan Bapa. Bapa. Lah, berarti dia datang atas kehendaknya sendiri. Bang, gini bang. Bahan dasar es itu dari air. Ya. Tapi bisa berubah jadi es. Ya. Terus? Uap. Bisa jadi uap. Kembali lagi ke air bisa. Kembali ke es juga bisa. Padahal satu bahan itu, satu bahan dasar. Bahan ini sudah berbicara aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Ya berarti kehendak sang pemilik kehendak di luar Yesus.
dikehendaki oleh Bapa, dia sebagai utusan. Dikehendaki oleh Bapa, Bapa menjadi manusia. Diutus, dikehendaki. Oh, diutus berarti bukan Bapa. Yang jadi Yesus berarti bukan Bapa. Bersama dia ada Bapa. Loh, kalau bersama dia berarti Saya ada beri dua contoh dong. tadi, air itu bisa Ada dua dong Ada kalau bisa bersama. Kata bersama itu dua, Bang. Minimal. Saya bersama Abang. Kita tadi, abang tadi bilang agama itu akal itu kan? Iya, betul. Akal atau logika. Iya, itulah makanya aku bilang ketika Air Yesus itu bisa jadi es batu. Logika enggak? Masuk akal enggak? Masuk Dia berubah akal. wujud. Iya. Ya, jadi uap juga. Nah, ketika Kembali lagi air bisa. Kembali es Oke. juga bisa. Ketika es balok ini berbicara, aku menjadi es batu bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak air. Apa bisa seperti itu? Kan tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah, yang menjadi es batu ini air itu sendiri kan? Iya. Terus kenapa air itu sendiri? Nah, terus kenapa dia mengatakan aku jadi es batu bukan atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah air itu sendiri. Berarti di dunia sebagai mulai yang namanya kehendak, ketika dia turun ke bumi, kehendaknya sendiri turun ke bumi. Ketika ia naik ke bulan, kehendaknya sendiri naik ke bulan. Kenapa jadi berubah ketika dia di bumi, ketika dia di surga? Kenapa bisa berubah-berubah? Kan satu kehendak doang. Yang punya satu kehendak ini yang berkehendak menjadi manusia. Aku pingin turun jadi manusia, jadi manusia. Kau jadi manusia atas kehendak siapa? Atas kehendak aku sendiri dong. Nah, itu yang betul. Gini Bang, kalau imanmu menunjukkan atau fokus kepada kehendak pribadi, kehendak seseorang, itu imanmu. Iman kami bukan begitu. Nah, Jangan sekarang paksakan kami. bukan saya paksakan. Saya Jangan tidak salah. memaksa. Jangan Saya doktrin tidak semua memaksa. Saya tidak memaksa. Supaya ikut dengan pemikiranmu. Saya tidak memaksa. Saya cuman Kotormu. ingin. Saya cuman Otak kotor itu pakai aja sendiri. Otak kotor udah kerasukan setan itu, pakai aja otak kotormu. Saya cuman ingin Jangan kotorin semua otak orang. Saya cuman ingin Anda Cukup aja sadar. kamu yang kotor, otakmu aja kotor, yang kena virus, yang kena apalah, terserah kamu otakmu. Saya cuman Jangan ingin kami yang adem-adem ini, kami yang adem-adem santai nyaman-nyaman ini jangan jadi dikacau gitu. Cukup aja otakmu yang kacau. Saya hanya ingin Anda sadar kalau konsep agama Anda gila. Itu ajanya. Aku tidak memaksa Anda. Gilanya di mana? Gilanya karena Yesus sendiri, Bapa itu sendiri, tapi Yesus tidak mengaku. Banyak pengakuan. Tadi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapak loh. Bukannya kau itu Bapak itu sendiri? Iya juga ya, aku lupa Bang Sima. Tuhanmu lupa ingatan bro. Pantaskah Tuhan itu lupa ingatan? Tidak pantas, maka tidak pantas Yesus dituhankan. Karena dia adalah Tuhan yang lupa ingatan. Dia lupa kalau dia adalah Bapa itu sendiri. Bang, terus yang pantas siapa? Yang lebih pantas lah, siapa yang lebih pantas? Tuhannya Yesus. Itulah Tuhan yang betul. Ya, yang lebih pantas, aku nanya, yang pantas siapa yang lebih pantas? Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus, yang menciptakan Yesus, itulah yang pantas dituhankan. Siapa itu? Kami mengenalnya Allah.
Itu. Yesus ini tidak pantas, tidak lolos. Jangankan jadi Tuhan, jadi malaikat aja kagak. Apalagi jadi Tuhan. Banyak mujizat dilakukan. Nah, mujizat Yesus itulah bukti kalau dia utusan Tuhan. Selesai. Berarti Anda sudah mengakui Yesus bukan Bapa itu sendiri. Udah selesai, Bang. Kalau sekarang Yesus ingin mencabut nyawamu juga, nyawamu dicabut. Jangan sampai Cuma Yesus Yesus dicabut kedua kali nyawanya. Jangan sampai. Jangan sampai, cukuplah sekali aja ada Tuhan dicabut nyawanya. Ajaran Aduh, ada Tuhan dicabut nyawanya. Alamak. Loh, abang bilang Yesus cabut nyawa saya. Saya wajar dicabut nyawanya. Saya manusia. Ada Tuhan dicabut nyawanya. Itu apa itu? Tuhan dicabut nyawanya. Dia lupa kalau dia Tuhan. Tuhan Anda lupa ingatan, Tete. Tuhan Anda lupa ingatan, dia lupa kalau dirinya Tuhan. Sampai dia dicabut nyawanya. Dia bangkit kembali. Enggak ada urusan bangkit kembali. Dia bangkit kembali itu, kalau dia bangkit kembali, bagaimana caranya dia menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Bagaimana cara Tuhan Anda menjadikan dirinya menjadi Tuhan kembali? Bukan menjadikan dirinya. Menjadikan dirinya apa? Untuk melawan rasa lapar aja nggak bisa. Melawan rasa ngantuk aja nggak bisa. Bahkan dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat dirinya yang tidak bisa menjadi Tuhan ini itu siapa? Itu cara ngomongmu mendoktrin semua orang. Pakai vokal-vokal gitu, macam-macam gitu. Cara-caramu. Tiba-tiba kok abang ngomong kayak ikan lele. Memang kerjaanmu merusak pikiran orang. Enggak, saya cuma membantu Anda untuk waras aja. Kami tak perlu bantuan. Kami waras. Kami tak perlu dibantu. Kalau waras, kenapa menuhankan manusia yang lupa kalau dirinya Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi katanya Tuhan, oh iya lupa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya kamu Tuhan, iya lupa. Banyak yang percaya sama, banyak pendukungmu. Padahal ngomong cara ngomongmu mendoktrin itu kelihatan. Aku nggak pernah mendoktrin. Aku mau menyehatkan orang-orang gila. Aku nggak mendoktrin. Aku mau mewaraskan orang gila yang menuhankan Tuhan, yang lupa ingatan kalau dirinya Tuhan. Dari cara bicaramu itu mengingatkan. Dari caramu kayak gitu. Berpendidikan. Banyak yang percaya karena kalian semua di bawah, karena di bawah rata-rata yang percaya sama itu. Yang ikut kamu itu di bawah rata-rata semua. Jadi percaya semua. Ikut kamu semua. Ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Loh, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa dia lupa?
Anak TK aja nggak ngomong kayak gitu. TK juga zaman sekarang nggak ngomong kayak kamu itu. Aku Dengan tidak nada-nada. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi katanya Tuhan. Ngomong pakai mulut, jangan pakai hidung. Wah, solang generasi ada Tuhan lupa ingatan. Lupa kalau Tuhannya, dirinya Tuhan. Bapak, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di... Loh, kok dia berdoa lupa kalau dirinya Tuhan ya? Ah, kok ada Tuhan lupa dirinya Tuhan? Yesus kami mulia. Dia mengasihi kami mengasihi. Ya, saya tidak mengatakan Yesus Anda tidak mulia. Yesus memang mulia, tapi dia lupa kalau dirinya Tuhan. Kami mulia, kami mengasihi. Iya, silakan aja Bang. Tapi kan Tuhan Anda lupa ingatan kalau dia dirinya Tuhan. Sampai dia harus berdoa, sampai dia harus sujud, dapat kekuatan dari malaikat, lupa kalau diri sendiri Tuhan. Gimana ada Tuhan pikun kayak begitu Bang? Kok bisa Bang? Juma bertobat lah kamu. Aku pula yang disuruh bertobat, bukannya Tuhannya disuruh bertobat. Tobat lu Tuhan lu, jangan lupa ingatan lu adalah Tuhan kami, bangun. Bertobat itu bahasa umum. Bertobat itu bahasa umum. Aku pula yang disuruh bertobat. Yang disuruh bertobat itu Tuhan yang lupa dirinya Tuhan. Berubah kamu Juma. Jangan mendoktrin. Aku nggak mendoktrin Bang. Enggak. Aku nggak mendoktrin. Semua doktrin. Yang doktrin itu yang menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Doktrin itu menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu doktrin. Kamu apa yang kamu perbuat? Aku mengajarkan manusia. Enggak dong. Aku mengingatkan manusia supaya jangan menuhankan sesamanya makhluk. Tuhankanlah pencipta makhluk. Jangan menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu Bang. Pemikiranmu sendiri, padahal pemikiranmu keliru. Saya mengikuti apa yang ada di Bible Bang. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Baca Bible jangan sepotong-sepotong. Iya, masa saya harus baca semua di sini? Aku baca sepotong aja Abang sudah kesurupan kayak gini. Gimana kalau aku baca semua? Maaf ya Bang ya, saya dalam membimbing manusia supaya waras memang begitu, suka guyon, biar manusia itu bisa sehat gitu Bang. Kitab Injil, kitab suci dibandingkan dengan kitab lain jauh di bawah semua. Jauh, kalau diambil secara keseluruhan, secara global isinya jauh. Seperempat pun tak ada yang lain. Seperempat kebenarannya tak ada logikanya secara akal sehat. Seperempat pun yang lain nggak ada. Akal sehat maksudnya Tuhan dikandung sama manusia gitu, masuk akal. Yang lain akal sehat gitu maksudnya. Hah? Laki-laki bersalin itu masuk akal. Itu doktrin kan? Di dalam kitab saudara doktrin dikatakan kan? laki-laki bisa bersalin. Itu doktrin kan? Ya itu dalam kitab saudara katanya Injil masuk akal. Laki-laki bersalin masuk akal.
doktrin kan. Itu di dalam kitab saudara pengakuan Paulus dia hamil. Ya secara keseluruhan makna dari satu buku. Nggak bisa kalau berakal aja. Kok harus ada alasan baca satu buku, baca satu Ya justru karena kamu nggak bisa, karena kamu bodoh. Lu kok saya pula yang bodoh, abang yang menyembah manusia, aku yang bodoh. Anda yang menyembah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang bodoh aku. Kenapa kita nggak bisa mengetahui isi satu buku, menyimpulkan apa tujuannya, apa isinya? Saya sudah baca kitab saudara, 2 kitab yang Anda gunakan, kitabnya Yahudi dan kitabnya Romawi, semuanya sudah kubaca. Dan tidak ada itu Tuhan mengajarkan dirinya lupa kalau dirinya Tuhan. Mulai seumur hidup kamu baca kalau setan masih ada di otakmu, tetap itu salah. Justru setan tidak bisa pengaruhi saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nggak bisa. Nggak bisa. Setan nggak bisa masuk. Setan nggak bisa masuk. Setan tidak bisa mempengaruhi saya. Ciri-ciri pengikut setan itu adalah menyembah sesamanya makhluk. Itu pengikut setan. Pengikut setan itu begitu, abang. Itu. Orang menyuruh orang ke dalam jurang, itu setan. Itu di otakmu ada. Ya, menyembah Yesus itu menjuruskan orang ke jurang karena Yesus akan mengusirnya. Matius 7:22. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Matius 13 nomor 50. Itu kami nggak berbuat kejahatan, kami mengasihi. Yang berbuat kejahatan itu kata Yesus yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7:22. Yang berbuat kejahatan itu yang tidak percaya sama dia. Kenapa Anda ngarang cerita? Yesus mengatakan bahwa orang yang berbuat kejahatan dia memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah perbuat kejahatan. Pahami secara keseluruhan, pahami dulu. Jangan asal baca, asal ngomong. Kalau selagi setan di otakmu, semua akan salah di otakmu juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda masih bersama setan, Anda pasti menyembah yang bukan Tuhan. Kami mengasihi positif enggak, kami mengasihi. Apa buktinya kalian mengasihi? Apa buktinya? Segalanya. Apa mau itu? Kalian obrak-abrik gereja kami tetap mengasihi. Siapa yang mengobrak-abrik gerejamu? Siapa? Kamu sendiri yang mengobrak-abrik gerejamu, kok tuduh orang lain? Kami mengasihi tetap. Apa dari Kristen, bukti kasih dari Kristen itu apa? Apa bukti Kristen kasih, mana? Buktikan. Untuk negara ini apa? Untuk negara ini apa? Emang kamu yang mendirikan negara ini? Enggak, saya tanya untuk negara ini kasih Kristen itu apa yang bisa kita lihat nyata? Apa? Satu aja. Sepotong aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Apa? Emang kemerdekaan negara ini kamu yang usahain? Saya bertanya, ketika Anda mengatakan agama Anda kasih, buktikan apa dari agama Anda yang cerminan kasih untuk negara ini itu apa? Apa? Tuak, pajak tuak, penjualan tuak itu. Penjualan balok, tuak itu. Tidak saja. Iya, yang agama lain juga melakukan itu kok. Apa? Apa kasih dari Kristen yang bisa kami lihat? Apa? Joget. Apa? Satu aja kalau ada, sepotong, secuil kalau ada. Apa itu? Oke. Kami tidak mengacau negara ini.
Kami yang tidak lain juga, mengacaukan yang itu. lain juga tidak mengacau. Banyak bom bunuh diri, bom ini, bom gereja, bom Natal. Mana ada itu cerita, itu kalian sendiri yang bom gereja kalian. Kalian sendiri. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nih, aku buktikan samamu sekarang. Dengarkan baik-baik, jangan kau lari. Kita buktikan kalau kalian sendiri yang bikin kacau agamamu sendiri, kau sendiri yang ribut di gerejamu, kau tuduh kami umat Islam. Padahal itu kelakuan kalian sendiri. Udahlah bang, udah nggak ada ribut gimana? Kata siapa nggak ribut? Dengarkan, nih aku buktikan nih aku buktikan, aku buktikan, nih aku buktikan sama bapak. Abang ini kita dengarkan baik-baik. Jadi pagi tadi antara dua kubu jemaat rumah ibadah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 orang karena diduga menjadi provokator dan membawa senjata tajam. Bentrokan terjadi saat sekelompok orang mencoba masuk melalui gerbang Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengaku sebagai pendukung salah satu pendeta. Pasukan polisi dan TNI berupaya menengahi untuk meredakan konfrontasi antara kedua kubu jemaat gereja. Ini provokator dalam ibadah, tidak, mereka tidak provokator. Jadi jangan ada setting lagi untuk penangkapan buat jemaat. Saya Katolik. Tidak dicampur. Gimana itu bang? Kerukunan beragama di negeri ini masih jadi masalah. Saya bicara apa adanya dari Ini Tuhan. Udah mau ibadah, mau ibadah dulu. Jemaat gereja Protestan. Bagaimana itu bang? Katolik itu adem. Cari aja sampai kemana-mana cari. Dari awal saya ngomong saya bukan Protestan. Saya bukan Protestan, saya Katolik. Iya sama aja, apa bedanya? Enggak, jangan samakan. Mereka Protestan itu protes kepada Katolik dan mereka keluar dari Katolik. Harus ngerti juga dong. Telusuri dulu. Mereka itu lari dari Katolik karena protes, makanya Protestan. Jangan samakan sama Katolik, jangan Sekitar jadi 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang Sejak 1950, ratusan ribu anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual di gereja Prancis, dan sebagian besar korban merupakan anak laki-laki berusia 10 hingga 13 tahun. Itu di mana? Selama 2,5 tahun, para ahli mewawancarai ribuan saksi dan korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis. Kasus ini merupakan kasus lama yang telah terjadi sejak 1950. Itu Prancis. Indonesia aja belum
belum bisa Indonesia. Kenapa? Prancis. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual. Sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Pada Desember 2019, majalah Warta Minggu yang diterbitkan Paroki Katolik Tomang Gereja Maria Bunda Karmel merilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Mereka terdiri 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster, dan 15 korban non-religius. Pelakunya 33 imam dan 23 bukan imam. Namun, bukannya mengusut lebih serius lagi, data itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang juga Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo bahkan berkata, orang yang menyebar data itu sudah tertunduk-tunduk minta maaf. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal 2019 di Katedral Bluetooth disconnected. Udah ya bang ya, kita istirahat ya bang. Kenapa ya yang menyebar beritanya tertunduk-tunduk minta maaf? Karena dia menyebar berita hoax. Tertunduk-tunduk minta maaf yang menyebar berita itu. Saya juga ikutin itu. Yang menyebar berita yang nggak benar. Yang menyebar beritanya tertunduk-tunduk. Dia minta maaf karena dia tertunduk karena telah menyebarkan berita bohong. Maksud abang kan? Tapi faktanya dia minta maaf karena telah menyebarkan rahasia itu. Itu maksudnya. Dia minta maaf. Dia minta jelas. maaf karena dia telah menyebarkan rahasia. 7 pemuda Kristen menaruh bom di gereja, tujuan mereka mau fitnah umat Islam. Tujuh pemuda Kristen menaruh bom di gereja, tujuan mereka mau fitnah umat Islam. Dia sendiri ternyata. Siapa yang menaruh alat tersebut, barang tersebut di ITC Jadi di hasil pengungkapan kita berhasil melaporkan 7 pemuda Kristen menaruh bom di gereja, tujuan mereka mau fitnah umat Islam. Tidur bang? Mau tidur? Tadi abang bilang enggak, rekaman gitu enggak berguna itu, receh itu. Bang Juma tadi abang bilang abang pegang pulpen kan, pulpen bisa jadi pisang. Tadi abang pegang pulpen. Iya, di agama Anda ini bisa jadi pisang ini. Bisa jadi pisang gitu ya. Di agama Anda ini bisa, ini adalah inkarnasi pisang bisa. Menurut dia, menurut egonya bisa itu harus pisang gitu ya. Ya, Yesus manusia, Anda katakan inkarnasi Tuhan. Enggak, saya membahas pulpen tadi, pulpen yang abang pegang tadi. Iya, saya mencontoh dari agama Anda. Mau apapun yang terjadi itu ini harus pisang gitu ya. Doktrin Yesus. Iya itu. Ya memang itulah otak. Memang itulah otakmu. Ya itulah hasilnya dari pengajaran agama Anda. Ya gitu otak. Yesus manusia, tapi Anda katakan dia Tuhan. Ayo. Melihat Yesus mengatakan melihat Tuhan. Yesus mati dikira Tuhan.
Yesus lahir dikira Tuhan. Apapun yang terjadi terhadap Yesus tetap Tuhan bagi kamu. Gitu kan Bang? Percontohan pulpen itu pas banget sama kamu. Memaksakan itu harus pisang itu pas banget sama kamu. Nah, Yesus bagaimana? Yesus bagaimana? Yesus manusia atau bukan? 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 Selagi dia di dunia, manusia. Itu selagi dia di depan kaca ini, depan HP dia pulpen, tapi kalau dia gini dia pisang. Bisa kan aku tipu begitu? Bisa kan? Itulah tipuanmu. Selagi dia di depan HP dia pulpen, tapi ketika dia kembali ke meja dia adalah pisang. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Sekarang dia sudah ada di atas pulpen selama-lamanya, dulu di sebelah kanan kursi. Maka dia adalah Tuhan. Lu mau apa? Ketika dia turun begini, dia pulpen. Ketika dia turun begini, dia adalah pisang. Lu mau apa? Doktrin dongok. Doktrin pembodohan, pembunuhan akal sehat. Selagi dia di sini adalah pulpen, naik ke langit dia adalah pisang. Selagi dia di sini adalah pulpen, tapi naik ke langit dia pisang. Dongok. Itu konsep bahlul yang diajarkan oleh Mesias palsu, Dajjal. Cuma apa? Nama Tuhan itu mau jadi apapun dia, berubah wujud tetap Tuhan. Itu bukan Tuhan, namanya itu setan. Masa Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Kutanya dulu, Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Setan itu yang mendoktrin manusia lain. Enggak, saya tanya, Tuhan bisa jadi bukan Tuhan? Enggak, dia tetap Tuhan. Manusia itu Tuhan rupanya? Bukan. Iya, makanya. Makanya Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia. Namanya Yesus, anak Maria. Bodohnya jadi orang. Inilah agama peninggalan penjajah, membuat orang bodoh. Terjajah otaknya, terjajah akalnya, terjajah seluruhnya karena dogma. Dari awal juga dia firman, dari awal berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Katanya Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Manusia Tuhan nggak? Bukan. Kenapa dia menjadi manusia? Berarti dia menjadi bukan Tuhan. Karena dia sebagai firman ke dunia. Sebagai firman, pandai-pandaian. Inilah penyesatan. Kata siapa Yesus itu firman? Kata saya, kata kitab suci. Mana? Coba buktikan kalau Yesus itu firman. Di mana dalilnya? Kalau megang kitab suci berarti ngarang bebas. Inilah kemampuan kalian. Kemampuan kalian. Saudara mengatakan jangan baca satu dalil, baca satu keseluruhannya. Tapi ketika Anda ngarang bebas boleh. Giliran ditanya mana dalilnya, aku lagi di luar, aku lagi tidak di rumah. Itulah mental penipu. Anda ngomong ternyata nggak ada dalil. Giliran aku yang bicara, aku harus baca satu kitab. Baca dari kitab Kejadian sampai kehancuran, sampai kebinasaan, kemandulan, kehamilan, keguguran. Tapi giliran dia ditanya, aku lagi nggak di rumah loh, aku lagi di luar. Giliran aku juga di sini bukan di rumah, aku juga bisanya itu. Memang di luar aku tak. Lalu Bible nggak ada di hatimu, kitabmu nggak ada di hatimu.
Nggak ada. Jadi apa yang ada dalam hati? Cuman babi panggang. Di ingatan Anda cuman itu, anjing capcay. Bible nggak ada di otak. Bible nggak ada di kepala. Isinya cuman apa? Isinya babi panggang. Alamak, saudaraku ini giliran aku yang bicara dalil. Baca satu kitab, jangan comot-comot. Giliran dia ditanya, aku lagi di luar bang, aku nggak bawa Bible. Jadi di otaknya apa? Hah? Apa di otaknya? Kami Katolik bukan ilmu menghafal. Lah Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 26, jikalau ada Roh Kudus di dalam dirimu, kamu akan mengingat semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kalau di dalam tubuhmu ada Roh Kudus, kau akan mengingat segala perkataan-perkataan Yesus. Ternyata kami Katolik bukan umat pengingat. Kami Katolik bukan umat penghafal. Kami Katolik umat apa rupanya kau kalau gitu? Umat apa kalau nggak menghafal kitabnya sendiri, nggak mengingat kitabnya sendiri, nggak paham kitabnya sendiri? Lalu apa bedanya dengan orang pikun? Nanti mengingat setelah baca. Alamak, ternyata umat pikun abang ini. Makanya kalau disampaikan itu jangan Anda keras hati, jangan sombong. Kalau mau belajar ke Bang Suma, bilang aja bang, aku mau ingin belajar Bible sama Bang Suma, bilang gitu. Kecil belajar sama kamu. Saya hafal Bible, Anda tidak hafal. Bagaimana tidak enak? Anda tinggal sebutkan, saya membacakan. Ya enak dong. Yang nggak enak itu saya ketika saya belajar bertanya Bible sama Anda, apa kata Anda? Aku lagi di luar bang. Belajar kayak orang dongo kayak kamu. Nah, kalau mau belajar belajarnya sama aku. Sorry bos. Oh, berarti Anda tidak mau pintar kalau gitu. Berarti selamanya Anda akan begini, akan bodoh, nggak paham Bible. Tempat paling enak belajar Bible itu sama Bang Suma. Gila juga nggak mau belajar sama kamu. Orang yang paling gampang menerima pelajaran Bible itu dariku. Menurut kamu, orang yang paling sulit kita dapat ilmu Bible ya dari Kristen, dari Katolik, paling berat. Paling berat. Kami tidak menyebar. Paling berat belajar Bible itu dari kalian. Tapi paling mudah belajar Bible dan paling gampang dipahami itu melalui Bang Suma. Wah, gampang kali. Bukan kayak yang lain, kami tidak kampanye. Siapa yang giliran mau, ditanya Bible-nya apa katanya? Kami tidak kampanye sama sekali, tidak kampanye, tidak mengajak orang, tidak memaksa orang. Kami tidak kampanye. Apa katanya kalau gitu? Apa katanya? Ngajak-ngajak kayak gitu. Mendoktrin orang. Aku lagi di luar. Bukan, aku nggak bawa Bible.
Artinya Anda itu lebih pantas mendaftar jadi murid Bang Suma. Biar Bang Suma ajarin kalian Bible. Gratis. Tidak perlu bayar perpuluhan sama ku ajarin Bible kalian. Mulai malam ini kita belajar Bible ya. Kita mau dapat kelas mana ini? Kelas mana? Abang mau kelas mana? Kelas dasar, menengah, atau lanjutan? Gak usah bayar perpuluhan. Gak akan pakai perpuluhan Bang Juma. Perpuluhan gak kami. Jadi apa? Persebelasan? Gak ada perpuluhan. Jadi apa? Gimana caranya? Ini kolekte seikhlasnya. Oh, kolekte seikhlasnya. Cari tahu itu, jangan asal ngomong, makanya otakmu dibawa aja. Saya bilang kalau Anda belajar sama aku Bible, aku nggak butuh perpuluhan, kok emosi. Kamu bilang tadi, udah bilang aku Katolik. Kenapa kamu singgung perpuluhan? Aku guru. Guru tai, kamu guru. Aku nggak pungut perpuluhan dari abang. Belajar sama aku itu gratis. Dari awal saya bilang saya Katolik. Iya, saya nggak bilang. Saya tidak mungut perpuluhan sama abang ketika abang belajar ke aku Bible gratis. Di kami gak ada perpuluhan, gak ada. Saya nggak bilang di abang, maksudku abang tidak perlu bayar perpuluhan ke aku, biar aku ajarkan Bible gratis saja, nggak usah bayar. Itu makanya lari yang ngomong perpuluhan ke kami. Iya, saya tidak akan pungut perpuluhan dari abang ketika abang mau belajar sama aku gratis. Makanya otakmu dongo. Jangan bilang perpuluhan uang les gitu atau iya, saya tidak akan pungut uang les. Saya tidak pungut uang apa tadi, perlente, uang perlente. Saya tidak pungut perlente. Gratis. Jadi apa? Saya tidak pungut biaya les atau biaya ini, bisa kan? Kenapa ngomong perpuluhan? Oke, gratis. Saya tidak pungut biaya. Anda jadi murid saya mulai malam ini ya. Oh, tidak. Biar ku daftar nih, masukkan daftar namanya juga. Tidak layak. Malam Senin, malam Kamis, malam Sabtu, 3 malam dalam sepekan. Anda jadi murid saya, naik ke sini biar ku ajarin Bible ya. Tidak layak kamu jadi guru. Loh, kok nggak layak pula? Nggak layak. Sama sekali nggak memenuhi syarat. Aku tidak mungut perpuluhan. Aku nggak mungut perpuluhan dari abang, nggak gratis. Saya nggak ada perpuluhan, di saya nggak ada perpuluhan. Iya, persepuluhan atau apa kek, nggak usah. Gratis. Di Katolik jangan ngomong perpuluhan ke Katolik. Otot banget, goblok banget otaknya. Nggak perlu bayar perpuluhan, gratis, aman. Nggak ada omongan perpuluhan. Iya, saya tahu kalau abang itu tiap bulan bayar perpuluhan, tapi aman. Sama aku nggak perlu bayar perpuluhan, bang, nggak perlu. Kan nggak ada perpuluhan. Iya, makanya aku bilang nggak usah bayar perpuluhan sama aku, nggak usah, gratis. Dongol banget otakmu, dibilang iya. Nggak ada perpuluhan. Makanya aku bilang nggak usah setor perpuluhannya ke saya, nggak usah. Bagian uang di Katolik nggak pernah disinggung perpuluhan. Makanya nggak usah bayar perpuluhan sama aku, nggak perlu. Perpuluhannya bayar ke gereja aja, nggak usah. Aku nggak pungut perpuluhan, bang. Apa? Makanya jangan bodoh. Kita ngomong sama Katolik atau sama Protestan. Makanya aku bilang nggak usah bayar perpuluhan sama aku, gratis. Memang bodoh banget ini orang. Abang nggak perlu bayar perpuluhan, serius. Aku ikhlas. Perpuluhan itu kan aku ikhlas. Aku
Aku ikhlas bang. Enggak pungut aku perpuluhan dari abang. Ikhlas aku. Gratis. Gratis. Dikatakan mana kamu bukan Maka dari itu bang, aku nggak pungut perpuluhan. Abang nggak usah takut. Gak usah bayar perpuluhan, cukup di gereja aja, nggak usah ke aku. Botak, botak. Gak usah bayar perpuluhan sama aku bang. Gratis. Ikhlas. Ikhlas aku. Ikhlas aku bang, nggak apa-apa aku ngajar abang tanpa pungut perpuluhan, tidak seperti pastor di gereja Katolik. Aku ikhlas. Aku ikhlas ku bilang. Aku ikhlas ku bilang. Jangan sini pastor kami, woi. Nggak usah dibahas pastor dapat perpuluhan atau tidak perpuluhan, itu bukan urusanku. Nggak ada perpuluhan di Katolik. Aku nggak minta. Aku nggak minta. Iya, aku nggak minta. Cukup kasih ke pastor aja, tapi aku nggak. Aku ngajar itu gratis bang. Serius aku. Ikhlas aku ngajar. Nah. Pastor itu menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya, seumur hidup untuk gereja. Ya terserah dia mau apakan perpuluhan itu nggak apa-apa. Itu urusan pastor. Mau ngapain perpuluhan pastornya terserah. Aku dalam hal ini tidak menuntut Anda memberikan hak kepada saya perpuluhan sebagaimana Anda memberikan kepada pastor Anda. Aku tidak butuh itu abang. Kasih aja kepada pastor. Gak usah kepada saya. Saya ikhlas. Tidak kamu temukan pelayan selain pastor yang sebenarnya. Menyerahkan hidupnya seumur hidupnya, tanpa kawin, tidak memikirkan keluarga demi gereja. Tapi ada surat penebusan. Ada ruang penebusan dosa dibayar. Si abang gini. Ada kamar kecil pengakuan dosa dibayar, tergantung besaran dosa, begitu juga jumlahnya, ada aja abang gini. Untuk apa? Itu untuk umat. Iya, ditentukan jumlahnya tergantung dosanya. Kalau curi kambing uangnya sekian, curi sapi uangnya sekian. Gitu. Aku enggak, biasa aja. Aku jadi guru. Aku jadi guru abang. Aku jadi guru abang itu santai aja aku bang. Aku nggak perlu dibayar. Perpuluhan abang store aja di gereja bang. Nggak usah ke aku. Ya bang ya. Guru cebok anak TK kamu. Guru cebok anak TK. Jauh di barat. Aduh begini ya. Masa abang mau diajarin cebok anak TK? Gimana? Aku itu guru Bible, bukan mengajarkan cara nyebok anak TK aku ini. Abang ini gimana sih? Kalau abang mau belajar cebokin anak TK, jangan di saya. Belajar di sana, di istri atau apa. Kok abang mau belajar cara cebok anak TK ke aku, abang ini? Aku ini ahli Bible, kok belajar cebok ke aku? Aneh abang ini. Aku nawarin belajar Bible, bukan nawarin cebok. Kami ngerti Bible kami ngerti kok. Ada pau-paunya juga abang ini ya. Buktinya aja kamu bodoh. Udah dari awal aku bilang aku Katolik. Kalau kamu aku ngomong bodoh, kenapa abang mau jadi murid saya, abang? Kalau aku bodoh, kenapa abang mau jadi murid saya? Coba. Orang Katolik. Coba. Kesel Katolik kamu ngomong perpuluhan. Otakmu di mana? Kalau aku bodoh, kenapa abang mau belajar sama aku? Heran aku abang. Anda bilang TK. Abang bilang aku bodoh, tapi kenapa mau jadi murid? Kan aneh abang ini. Lucu tuh. Ada guruku Yesus. Mulai mimpi halu lagi
Udahlah bang, aku mau sahur, aku mau puasa. Besok lagi ya. Nanti ini kelas kita yang pertama, pertemuan pertama. Besok mudah-mudahan abang sudah bisa masuk kelas kedua. Nanti pertemuan ke-7 baru kita mid semester abang ya. Materi kita yang sederhana-sederhana aja. Oke. Masalah perpuluhan abang gak usah setor ke aku ikhlas ngajar. Abang mau ngapain aja, yang penting fokus belajar bimbang. Pertemuan ke-7 kita mid pertengahan. Apa sih abang ini? Udah, kita mau sahur, kita mau puasa. Wawasanmu terlalu sempit. Aku nggak butuh perpuluhannya. Aku bilang mau sempit perpuluhannya. Aku nggak ini. Kalau Anda mengatakan ekonomi Anda sempit, nggak bisa bayar perpuluhan, kan udah aku bilang nggak usah setor. Kalau hidup Anda sempit, nggak usah. Aku ikhlas. Wawasanmu sempit banget. Kalau Anda hidupnya sempit, ngapain setor perpuluhan? Gak usah, aku ikhlas. Gratis bang. Ya, kita sudahi dulu abangku ya. Besok lagi kita ini ya bang ya. Gak usah pikirkan. Gak perlu bahas perpuluhan sama aku. Gak perlu bahas perpuluhan sama aku. Gak perlu. Aku ikhlas apa adanya. Gitu ya. Gak perlu. Gak usah Anda malu-malu tawarkan perpuluhan pakai bahasa Batak. Enggak, aku nggak akan terima. Aku ngajar di mana-mana itu udah puluhan tahun, aku gratis bang. Perpuluhan itu Anda setor aja ke mana gitu, nggak usah ke aku, nggak usah. Jangan gombal saya pakai bahasa daerah dengan perpuluhan. Aku tidak tergiur. Percayalah sama aku ikhlas ngajar. Penting abang serius mau belajar sama aku, itu aja. Ikhlas, buka pikiran, hatinya, ikhlas belajar. Tidak perlu, jangan Anda bebani diri Anda dengan perpuluhan itu. Enggak, aku ikhlas. Gratis. Sama aku itu gratis belajarnya. Gak usah terlalu banyak pikir. Jangan Anda susahkan diri Anda. Saya lihat abang ini orang, ya samanya kita sama-sama susah. Masa aku mau minta perpuluhan lagi? Nggak usah bang, aku ikhlas, gratis. Udah ya bang ya, besok lagi ya. Gak usah pikirkan perpuluhan mau setor apa tidak, aku nggak akan terima. Percaya, aku akan tolak. Aku nggak setega. Aku nggak setega ini, pastor. Ya, kalau aku ikhlas. Di kami nggak ada perpuluhan. Iya, karena itu kalau sudah nggak bisa bayar perpuluhan di Anda, nggak usah lagi setor ke saya. Kan udah benar itu bang. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Tapi kenapa Anda maksa? Aku nggak terima perpuluhan, please. Kenapa maksa lagi sih abang ini? Aku bilang aku nggak mau, aku gratis. Kenapa Anda maksa sih ya? Belajar dulu tentang Iya. Saya akan ajarkan pelan-pelan. Saya ajarkan pelan-pelan, tapi nggak usah terlalu maksa juga. Kalau tidak besok kamu jadi siswaku, jadi muridku ya. Tentang perpuluhan jadi kamu ya. Nggak bisa begitu. Anda sampai nekat begitu mau setor perpuluhan sama aku, nggak perlu. Tidak perlu. Aku masih sanggup makan di sini tanpa setoran perpuluhan dari abang ini, nggak perlu. Aku ikhlas, gratis kok. Oke? Makasih abang ya. Thank you. Ya, cukup perpuluhannya disetor di gerejanya, jajan ke saya. Oke, bye. Mas udah setor perpuluhan kami. Apa sih? Nggak perlu. Dadah. Perpuluhan kami di gereja juga nggak setor. Aku nggak butuh abang, kan udah aku bilang gratis. Ngapain ribut? Malu sama orang. Kalau mau kasih perpuluhan di gereja aja, di gereja. Yang setor perpuluhan. Jangan ke saya, setornya ke gereja aja, nggak usah ke saya. Oke bang? Udah bang, udah. Udah bang, udah. Aku nggak terima. Silakan aja ke gerejanya sendiri. Udah bang ya, makasih abangku. Thank you, sehat selalu abang ya. Iya, dadah. Malam baik. Iya, makasih. Oke, thank you. Oke, maaf juga. Oke, thank you. Bye. Akhirnya sampai juga waktu sahur teman-teman.
Tadi aku udah pamit, tapi kalau aku tutup tadi itu jangan sampai aku ketiduran kan ya. Nah, kalau udah segini kan aku bisa sampai habis ini langsung kita ibadah lagi kan gitu teman-teman sekalian. Oke, saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menyertai saya sampai 13.000. Ada yang tidur besok pakai sepatu kiri semua ini ke kantor. Baiklah kalau begitu kita tutup langsung komal kita. Biar nggak panjang lebar kita cerita. Oke, kita tutup teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, takbir Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingatku tadi udah ya. Udah kan ya? Diulang lagi berarti. Tadi udah kan? Kita sudah tutup tadi ya. Kafaratul majelis.